Ibu Ketua Umum sudah menyampaikan bahwa ada 10 calon wakil presiden yang sudah ada di kantong beliau, dan juga dari saudara kami dari P3 kalau saya tidak salah ada 4. Nah, siapa itu ya tentu saya tidak tahu. Calon presiden dan calon wakil presiden akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Pak Muhaimin bersama-sama. Tinggal nanti kami memutuskan apakah dengan Ganjar atau dengan Prabowo. Persoalannya memang yang kami sodorkan ya Erick Thohir kalau untuk cawapresnya. Kalau capres sebelum mengumumkan cawapres, publik ini masih menganggap belum ada kepastian. Kesepakatan antar parpol dan Pak Anies dianggap masih belum bisa berlayar. Pemilihan presiden tinggal 9 bulan. 3 nama bakal calon presiden sudah muncul ke permukaan. Mulai dari Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Namun hingga saat ini mereka tak kunjung memutuskan bakal calon wakil presiden yang akan jadi pasangan. Meski sejumlah nama sudah disodorkan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan maupun PDI Perjuangan masih menimbang. Hal yang sama juga terjadi di Partai Gerindra. Pasalnya cawapres di Pilpres 2024 mendatang dianggap akan menentukan kemenangan. Deklarasi cawapres juga jadi bagian dari strategi. Benarkah cawapres akan menjadi kunci di Pilpres 2024 nanti? Dan benarkah akan ada koalisi yang terancam pecah kongsi gara-gara soal cawapres ini? Inilah satu meja The Forum berebut panggung bakal cawapres. Rasanya untuk urusan Pak Erick Thohir itu masuk dalam menu wajib pertemuan. Partai Amanat Nasional atau PAN telah menyodorkan nama bakal cawapres kepada PDI Perjuangan juga Gerindra. Dan paket yang kami tawarkan, ke PDIP kami tawarkan juga Erick Thohir, ke Gerindra juga kami tawarkan Erick Thohir, dan paket Airlangga Zulkifli Hasan tetap hidup. Oleh karena itu tergantung pembicaraan-pembicaraan berikutnya. Namun, baik PDI Perjuangan maupun Partai Gerindra belum sepakat dengan daya pikat bakal cawapres yang ditawarkan PAN. Sangat menghormati, dan selama ini kami juga mengikuti, mengamati Pak Erick dengan seksama. Dan ya kalau apakah masuk radar, ya radar. Persoalannya, saya mikir terus karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu, no. Sebelumnya, PDI Perjuangan mengaku sudah mengantongi sekitar 10 nama bakal cawapres. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan, Pak AHY, Pak Pak Erlangga, ya kan. Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Sementara, bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan didesak untuk segera mengumumkan bakal cawapresnya, mengingat elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Demokrat menyuarakan aspirasi rakyat perubahan yang ingin segera mendapatkan kepastian Pak Anies Baswedan ini bisa berlayar. Mungkin kalau nanti ada usulan-usulan nama, sangat mungkin untuk bisa diusulkan kepada capres. Nah, mau diterima atau tidaknya, capres yang punya hak prerogatif. Bakal capres sudah muncul di permukaan dan dideklarasikan. Ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Namun hingga saat ini mereka masih sendiri. Belum ada bakal cawapres yang akan mendampingi. Sejumlah partai dan koalisi masih menahan diri agar tak salah pilih dan berujung rugi. Ya, karena kursi wakil presiden hanya satu, sehingga banyak diperebutkan. Itulah tema satu meja The Forum malam ini. Di ujung sebelah kanan ada Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Malam, Bang Andre. Di sebelah kanan saya ada Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan. Malam, Bang Eriko. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya ada Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Malam, Bang Andi. Waalaikumsalam. Kemudian ada Sekjen Partai Amanat Nasional, Mas Edi Subarno. Malam, Mas Edi. Dan
Bung Philip Vermonte, pengamat politik. Saya akan mulai diskusi dari Andi Malarangeng. Bang Andi, saya baca di sejumlah koran, ya, Demokrat akan evaluasi Anies kalau tidak menetapkan cawapres. Kenapa? Ya kan, evaluasi itu kan sesuatu yang wajar dilakukan dalam waktu ke waktu supaya nanti kalau bertanding siap dan menang. Oke. Sekarang ini belum garis start. Sekarang pun sebenarnya belum di garis start. Ini baru kalau MotoGP ini baru cek sirkuit dulu ini. Cek sirkuit. Nah, tapi gini, betulkah kemudian, AHY memang harga mati harus berpasangan dengan Mas Anies? kalau kami kan dipersilahkan Mas Anies untuk memilih calon wakil presidennya. Oke. Lalu kemudian tentu saja kalau kami ditanya, kami menyodorkan Mas AHY, Anies AHY. Kalau mau menang ya Anies AHY, kan begitu. Oke, betul nggak sih informasi bahwa Mas Anies ketemu Pak SBY di Pacitan, Mas Anies menyodorkan nama, tapi Pak SBY tetap mengatakan harus AHY? Oh enggak. Di Pacitan ketemu membicarakan langkah-langkah strategis ke depan. Termasuk cawapres? Belum sampai pada secara eksplisit ya. Tetapi yang jelas bahwa strategi-strategi nanti sehingga pada waktu garis start nanti pendaftaran capres-cawapres itu sudah jalan full steam, ya. Tetapi sebenarnya sekarang pun sudah harusnya mulai berbenah semuanya, bukan hanya PDIP, apalagi yang enggak, tapi gini, setelah pertemuan Pacitan kan kelihatannya agak terstruktur, tersistematis tuh. Semua elit-elit Demokrat mengatakan harus segera diputuskan siapa calon wakil presiden dari Mas Anies. Karena begini Mas, sebenarnya kalau kita lihat, kalau kamu hanya tunggu pada waktu masa kampanye, itu cuma 75 hari dan itu sangat sedikit sekali untuk negara yang begitu luas. Sehingga mestinya, apalagi misalnya kami koalisi perubahan dan persatuan itu 3 partai yang harus menyatukan kekuatannya bersama-sama dalam satu barisan mendukung Mas Anies sebagai calon presiden bersama harus jadi cawapres. Ya kami menyodorkan, mari kita banding-bandingkan. Jadi bukan kalau lagunya Ojo dibanding-bandingin, kalau kami monggo dibanding-bandingkan. Tapi kalau based on surveinya Kompas kan lebih rendah dibandingkan Mas Ridwan Kamil dan Mas Sandianda, pasangan dengan Mas Anies. Lah, kan kalau di koalisi perubahan siapapun jadi capresnya Mas Anies sebagai capresnya, wakilnya juga harus membawa arus perubahan. Harus juga platformnya juga perubahan. Kalau Mas Anies pasangannya yang ingin melanjutkan status quo, kan bagaimana rakyat melihatnya dalam konteks arus perubahan ini? Oke, baik. Bung Eriko, ini kalau tadi dengar pidatonya Mbak Puan, AHY masuk juga sebagai cawapresnya Mas Ganjar? Begini Mas Budiman coba lihat bajunya. Udahlah, pertanyaannya bukan. Lihat itu, ada warna merah, ada kuning, ada hijau. Saya rasa bukan kebetulan itu ya, Bang Andi. Apa, chemistry cocok? Ya, saya tidak mengatakan begitu, bahwa itu pasti seperti itu. Begini, Mbak Puan itu sebenarnya mau menyampaikan, kan selama ini selalu ditanya, 10 orang itu siapa? Kan begitu. Nah, kalau saya yang menjawab kan tidak tepat. Saya ketua DPP bidang pemuda dan olahraga, beliau ketua DPP bidang politik. Nah, beliau sampaikan 6 nama yang ada. Ini bukan rayuan-rayuan politik ya? Atau ganggu-ganggu gitu? Boleh ditanya kepada semua yang bertanya. Kemarin juga dari Kompas TV ada di sana, bahwa Mbak Puan secara spontan menyampaikan jadi tidak mungkin. ada. Bahkan siapa satu lagi itu kepada Mas Ganjar. Oh ya, nama Pak Erlangga Hartarto. Ya, tapi saya enggak tahu kenapa 4 lagi belum dibuka. Mungkin ini ke depan ini dibuka satu-satu, kan begitu kan. Tetapi artinya begini, kami kan sudah punya calon presiden, Mas Budiman. Tentu berharap, dan Pak Jokowi kemarin kasih masukan, supaya kita bekerja sama dengan sebanyak mungkin partai. Membangun bangsa ini tidak mungkin dengan hanya satu partai. Satu. Kedua, ada juga kemungkinan yang tidak memilih partai. Yang artinya masyarakat umum yang menginginkan Pak Mas Ganjar sebagai calon presiden, tetapi calon wapresnya juga kan penting. Bahwa ini menjadi satu kesatuan duit tunggal. Nah, inilah yang dikatakan oleh Ibu Mega ada 10 nama. Itu yang beliau tangkap dari yang selama ini ada di tengah tapi masyarakat. Gini, tim 8, timnya Mas Anies juga mengatakan bahwa Mbak Puan masuk radar cawapresnya Mas Anies. Begini, kita sudah punya calon presiden.
Sekarang saya tanya Mas Budiman, Ya, kalau apakah ditawarin, sudah kenapa punya enggak? calon presiden terus mau jadi calon wakil presiden? Seandainya Mas Andi Malarangin juga ditanya kalau bisa jadi calon presiden, kenapa tidak? Kan begitu kan? Tapi minimum menjadi calon wakil presiden. Kami sudah punya calon presiden. Iya, kalau dapat Itu calon sudah- presiden, calon wakil presiden bagus juga kan? itu kan tidak baik. Itu Oh, nggak artinya baik. mau menguasai semua tanpa Artinya memberi menolak kesempatan kepada yang lain. Dan kami tentu tidak bisa bersama-sama dalam hal ini dengan katakan koalisi yang dinamakan perubahan. Kan presiden kami, Presiden Joko Widodo kan kader PDI Perjuangan. Nah, terus siapa yang meneruskan program beliau? Apakah ini program terus langsung mau di stop dan kemudian beralih kepada yang lain? Kita tidak mau seperti itu, Mas Oke, Budiman. coba Mas Andi, tim 8 menyebut Puan juga masuk cawapresnya Mas Anies. Oh, tentu saja siapa Mungkin. saja bagi kami siapa saja silahkan dipertimbangkan oleh Mas Anies dan diputuskan oleh Mas Anies. Kita sudah sepakat bahwa Artinya mungkin kan terjadi, calon kan? wakil presidennya itu ditentukan oleh calon presiden yang sekarang kita sepakati yaitu Oke. Mas Anies Baswedan. Nah, tapi kan tentu saja ada kriteria-kriterianya dalam piagam kerjasama itu termasuk soal platform perubahan. Ya. Kan begitu. Mas Budiman, Jadi ini tunggu dulu Mas Budiman. Oke. Ini bisa saja kan, kalau melihat perkembangan yang ada ini, kan begini ya Mas Bung Andi, ini kan diskusi kita di sini. Kalau melihat desakan dari pihaknya Bung Andi, artinya kalau mungkin dalam waktu dekat tidak diberikan kepada Mas Ahaye, bisa saja ada perubahan Ya. di dalam kerjasama ini. Nah ini kita tidak tahu. Oke. Nah, inilah dinamisnya namanya Saya ke Mas Edi Suparno kerjasama dulu dan ya. koalisi ini. Mas Edi, kalau posisi PAN ini setelah ketemu dengan PDIP, kemudian pindah ke Gerindra dan kekeh tetap membawa nama Erick Thohir. Ya, kita dalam pertemuan yang baik dan sangat produktif dengan PDIP, kita ajukan nama Pak Erick Thohir kepada Ibu Mega langsung. Itu ditampung oleh Ibu Mega dan akan dipertimbangkan. Ada proses internal yang harus dilaksanakan. Dalam pertemuan juga kemudian beberapa hari kemudian bersama Gerindra, kami sampaikan juga memberikan penegasan terhadap Pak Erick Thohir. Dan makanya saya sampaikan pembahasan tentang Pak Erick Thohir itu menu wajib di PAN. Menu wajib? Menu wajib di PAN. Kenapa menu wajib? Ya karena kami merasa bahwa Pak Erick Thohir adalah figur yang pantas untuk kita dorong. Tapi kan bukan kader PAN, bukan enggak Bang Zulhas. Ya, Erick Thohir itu sudah hampir 3 tahun ini sering berkegiatan dengan kita, sangat intens hubungannya dengan kita. Berkegiatan dengan PAN? Bahkan dengan Pak Zulkifli Hasan, beliau itu sudah bicaranya bahasa batin kurang lebih demikian. Bahasa batin? Bahasa batin, karena bahasa batin dan bahasa kampung. fisik juga gitu ya? Iya, karena satu kampung kan, dari Lampung Selatan. Oh, Lampung Selatan, oke. Jadi kedekatan kita sudah sangat erat gitu loh. Dan bahkan kami yakin ketika nanti salah satu capres mengambil Pak Erick Thohir sebagai cawapresnya, itu akan membawa elektoral positif untuk PAN. Oh, jadi siapa capresnya kalau dari PAN cawapresnya Erick Thohir? Kurang lebih gitu. Itu yang akan ada deal di balik itu? Kenapa itu? Karena Pak Erick bukan kader Partai PAN? Tetapi karena kedekatan itu, kami yakin emosional akan ada kutil efeknya terhadap. Bukan karena deal. Kenapa itu? Ada transaksi atau deal? Oh, kalau transaksi tidak ada, dukungan. Saling mendukung. Karena chemistry-nya cocok. Sangat cocok. Oke, baik. Bung Andre, ya kalau tadi kan ini kan Mbak Puan ada 10, ada banyak. Kalau dari Gerindra dan Pak Prabowo sampai sekarang masih firm Caimin atau ada nama-nama lain sebagai bacawa pres? Ya, kami ini kan punya koalisi namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Oke. Gerindra dan PKB. Kami punya piagam kerjasama yang ditandatangani tanggal 13 Agustus 2022. Disebutkan di sana, di dalam piagam kerjasama kami itu bahwa penentuan calon presiden dan calon wakil presiden diputuskan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Ditanya, siapa sih calon wakil presiden Pak Prabowo? Sampai hari ini kita bicara di acara Mas Budiman ini, saya bisa tegaskan, calon wakil presiden kandidat terkuat Pak Prabowo sampai sekarang adalah Gus Muhaimin. Tapi tentu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin punya komitmen yang sama. Membangun Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Nah, tentu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin berharap ada bergabungnya PAN, Golkar. Oh, masih saling merayu, menambah kekuatan ya Bang? Itu komitmen Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Karena kami percaya membangun Indonesia tidak bisa dilakukan oleh satu kelompok. Satu orang atau kelompok. Tapi dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Tapi Caimin pasti jadi bacawa pres? Sampai saat ini kandidat terkuat calon wakil presiden. Oke. Nah, karena sekali lagi yang akan memutuskan siapa yang akan kami usung, ya Gus Muhaimin sendiri bersama-sama dengan Pak Prabowo. Itulah piagam kerjasama yang kami lakukan secara transparan, kolektif, kolegial. Jadi nanti yang istilahnya Pak Muzani, sekjen kami, Gus Muhaimin adalah pemegang kunci Inggris
calon wakil presidennya Pak Prabowo. Oke, baik. Jadi sebetulnya sudah ada 3 capres yang pasti, tapi cawapresnya itu belum jelas. Apa sih yang ditunggu oleh partai politik? Tetap ikuti satu Mas meja Budiman, forum setelah cawapres terkuat kami Caimin tetap. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai. Aku pikir semua air mineral itu sama. Air mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll-on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas. Oh yeah. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Masih bersama saya Budiman Tanrejo di satu meja forum. Kembali Bung Andi. Bung Andi, 3,5 jam Mas Anies bertemu dengan Pak SBY. Apa sih yang dibicarakan sebetulnya? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Beberapa strategi-strategi yang perlu dilakukan, juga tentu saja narasi yang harus dikembangkan ke depan dan banyak lagi. Yang jelas bahwa makin tajam, kalau kita juga Mas Anies juga makin tajam, narasi perubahannya juga makin kuat, dan sehingga harapan kita bahwa pada waktunya nanti, dalam waktu mudah-mudahan tidak terlalu lama, ketika
kekuatan Juni, tiga partai koalisi perubahan ini dan partai lain yang ingin bergabung. Nah, jadi kita juga membuka juga partai lain yang akan bergabung juga, dan kemudian kita sama-sama mendeklarasikan Mas Anies bersama dan capres cawapres Mas Anies dan cawapres. Kalau sampai Juni tidak ada deklarasi? Tentu saja kita evaluasi lagi apa yang perlu dilakukan. Evaluasi apa sih? Evaluasi melihat kembali apa yang perlu dilakukan, apa yang harus menjadi lebih baik lagi. Bukan menarik dukungan. Karena kan salah satu opsi. Kan kita ingin mengevaluasi apa yang bisa membuat pasangan capres cawapres koalisi perubahan dan persatuan ini bisa menang. Itu deadline-nya Juni ya? Kita juga melihat kan tentu saja teman-teman dari PDI Perjuangan maupun dari KKR, jadi juga dari teman-teman ada kemungkinan ada poros keempat juga, teman-teman Golkar, siapa tahu Golkar dan yang lain, KIB bisa membuat satu poros lagi. Jadi kita lihat semua. Gimana, Bung Eriko? Ini ramai juga Prabowo Gibran. Begini, Mas Budiman, segala kemungkinan saat ini bisa terjadi. Kenapa? Semua menyadari betul partai-partai politik bahwa rakyat Indonesia itu sudah sangat sadar akan haknya, dan siapa yang mencalonkan dari internalnya itu akan mendapatkan kuotal efek. Nanti bisa ditanyakan dengan saudara Bung nanti saya tanya. Kan begitu. Nah, ini disadari semua. Kami sudah. Tentu yang lain juga harus maju. Kan begitu. Dan sampai sekarang kalkulasi perhitungan masih bisa 4 kerjasama loh, Mas Budiman. Contoh. 4 poros. 4 poros. Bisa. Contoh. PDIP sendiri ya? Katakan kami dengan yang sudah ada ini dengan P3 dengan apa. Yang lain. Contoh ini, seperti Pak Erlangga dengan Pak Julhas, misalnya, sudah bisa maju sendiri. Nah, justru itu sebenarnya mesti ditanyakan sama Mas Edi, kenapa nggak itu sama-sama ketua umum, kan gitu, seperti itu. Itu peluangnya jauh lebih bawa kader sendiri. Itu yang dihargai oleh masyarakat, dihargai oleh rakyat Indonesia. Nah, Mas Budiman, ini perkembangan Juni-Juli ini menarik. Apa? Nanti hasil survei ini, nanti perhatikan. Sekarang jadi saja sudah akan jadi penentu. Saya tidak mau katakan bahwa survei menjadi penentu, tetapi bahwa survei juga alat yang memberikan cermin bagi kita, itu kita juga harus suara Prabowo Gibran gimana sih? Nah, itu nanti harus ditanya. Enggak, kalau dari PDIP. Loh, kalau dari kami, bagaimana kami bisa mencampuri internal dari partai lain? Itu kan tidak memungkinkan. Tetapi dalam hal ini, kan kami juga berharap bisa bersama-sama juga dengan Gerindra. Katakan Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Tapi kan hal ini hampir tidak mungkin. Walaupun dalam politik, tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin hanya menghidupkan orang mati. Di dalam politik bisa saja. Sekarang gini, kalau dalam 2-3 bulan ke depan, ternyata, ini bicara, kita menduga-duga, ini naik Mas Ganjar jauh dibandingkan Pak Prabowo. Ini nanti jangan dulu dijawab sama Mas Andri. Ya, saya mau tanya Bung Andri. Nanti bisa saja. Loh, kita kenapa tidak bareng-bareng aja? Baik. Nah, itu bukan tidak mungkin. Baik, Bung Andri. Jadi peluang Pak Prabowo Gibran, Pak Prabowo Ganjar, dan Prabowo Muhaimin gimana peluangnya sebenarnya? Masih tetap terbuka juga semuanya? Jadi gini, tadi saya sudah tegaskan bahwa kandidat terkuat Pak Prabowo sebagai cawapres adalah Gus Muhaimin. Nah, ditanya apakah ada peluang Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Saya ingin tegaskan bahwa Mas Gibran itu kan terhalang dengan aturan perundang-undangan. Jadi kita jangan berandai-andai, kita bicara konstitusi saja. Tapi kalau terkuat, bicara dengan Mas Ganjar, kenapa nggak segera deklarasi, Bung Andri? Kan tadi saya sudah sampaikan, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ingin membangun kekuatan bersama-sama dulu, baru akhirnya memutuskan. Kan dari awal sudah saya jelaskan. Nah, bicara dengan Pak Prabowo atau Mas Ganjar, belum ada kesepakatan. Bukan, kita sudah bersepakat dan sangat solid. Sangat solid, hanya memang Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ingin menambah kekuatan dulu, baru nanti kekuatan koalisi. Ya, berkekuatan koalisi. Kita masih berharap Mas Edi Suparno bergabung dengan kita, ya. Teman-teman Golkar bergabung dengan kita. Kalau dengan Prabowo Gibran belum mungkin ya, karena syarat umur ya. Kan sudah jelas, aturan konstitusi kita tidak memungkinkan, Mas Budiman. Kalau memungkinkan akan terbuka juga. Ya, saya tidak tahu, saya tidak ingin berandai-andai karena memang aturannya nggak ada. Tapi betul ada kader Gerindra uji materi juga soal umur? Saya tidak tahu, Mas. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Baik. Kembali ke Bung Edi. Ini tadi kan menarik Mas Erik terus ya. Tapi kenapa nggak sih tawaran Bung Eriko tadi Airlangga Zulhas gitu? Bagi sebuah partai politik, jika kader terbaiknya itu bisa maju dalam kontestasi pilpres, itu merupakan sebuah kebanggaan. Mesin partai pasti gerak.
Semua akan kerja ekstra keras. Bagi saya pribadi, justru itu adalah opsi preferensi saya. Gitu. Erlangga Zulhas. Dan PAN memiliki rekam jejak. 2004 kita mengusung Pak Amin Rais, 2014 Pak Hatta Rajasa, 2024 ya mungkin ini siklus 10 tahunan di mana kita bisa mengajukan kader terbaik kita. Dan itu pasti dahsyat dampak elektoralnya untuk partai. Bagi saya begitu. Tetapi pertimbangannya juga ada satu, Mas Budiman. Kita harus menang di dalam Pilpres. Nah, itu dan menang itu harus Mas Erik. Ya, menurut kami formulanya saat ini mungkin itu salah satu yang terbaik gitu loh. Tetapi kami juga tidak mau menutup. Namanya juga tadi Pak Mas Eriko kan bilang, ini kan politik adalah seni dari segala kemungkinan. Jadi apapun bisa terjadi. Tetapi pada hari ini kita tetap akan mendorong Pak Erik meskipun kita tidak pernah menutup opsi Pak Erlangga dengan Pak Zulhas. Baik. Bung Philip, ini sebagai pengamat, ini kan menarik peta panggung depannya ya. Peta panggung depannya kan AHY masuk cawapresnya Ganjar, Puan masuk cawapresnya Mas Anies, Gibran masuk cawapresnya Pak Prabowo. Ini permainan apa sebenarnya sedang terjadi kalau Anda baca ini? Ya, pertama-tama saya udah sering di satu meja di forum. Biasanya Mas Budiman ini nggak pernah nanya agresif ke... Betul. Tadi nanyanya sangat agresif mungkin karena ini wakil-wakil partai ini ngomongnya abu-abu terus. Padahal mereka sudah tahu. Nah, pertama menurut saya yang nggak dibicarakan adalah kenapa lambat sekali mengumumkan cawapres. Saya kira salah satu pertimbangan yang selalu jadi pembicaraan adalah apakah calon yang cawapres ini, wapres ini nanti akan menjadi penantang pemilu kemudian. Suksesor pasti berikutnya. Mereka antara lain menghitung itu. Gitu. Jangan sampai kalau menang, kemudian cawapresnya membangun kekuatan sendiri. Akibatnya mungkin malah pemerintahnya nggak efektif dan lain-lain. Karena pasti mau terpilih lagi dalam 10 tahun. Saya kira salah satu hal yang paling dihitung-hitung adalah kemungkinan itu. Nah, yang kedua, electoral efeknya. Kan kita lihat sebetulnya banyak partai-partai ini, kalau lihat dari berbagai survei, kalau dibikin cross tabulasi, itu mungkin partai-partai yang salah memilih cawapres atau capres bahkan kena punishment elektoral gitu. Konsentrasi pada pemilihan capres, nggak taunya nanti nggak lolos threshold karena pemilihnya nggak cukup. Itu kan akan percuma juga. Jadi saya kira partai-partai juga menghitung ini terus-terusan. Pak Edi Suparno senyum-senyum dari tadi mungkin benar kalau di PAN. Kotel efek. Kotel efek. Nah, yang ketiga menurut saya adalah yang juga nggak dibicarakan kalau dari perspektif masyarakat nih, kita mau lihat ini memilih cawapres ini apa pertimbangan-pertimbangannya. Misalnya apakah dia mau menampilkan, karena sih nggak ada incumbent kan? Kalau nggak ada incumbent lebih susah, karena incumbent periode kedua misalnya Pak Jokowi atau SBY dulu waktu 2009 lagi tinggi-tingginya dengan mudah bisa memilih calon yang dianggap teknokratis, nggak perlu memperhatikan partai. Misalnya Pak Budiono makanya dipilih. Ada keleluasaan itu. Tapi hari ini nggak ada keleluasaan bagi setiap capres. Karena itu dia pasti harus menghitung apakah menambah suara. Saya kira misalnya Pak Ganjar ini pasti dipelototin sama semua partai lain karena udah menurut saya akan menang landslide di Jawa Tengah. Karena itu cawapres dari capres-capres partai yang lain pasti akan memilih apakah bisa mendapatkan cawapres yang bisa mengkompensasi suara yang diambil habis oleh Pak Ganjar di Jawa Tengah, entah dari Jawa Barat begini, atau Bung Jawa Philip, Timur. kalau yang menarik saya minta pandangan Anda ya. Ketika Demokrat mengancam Anies, kalau sampai Juni nggak dideklarasikan, ya bahasa saya mengancam. Itu apa yang Anda baca dengan itu? Saya kira tadi pertimbangan Bang Andi betul juga. Karena kalau menunggu sampai Oktober, itu cuma waktunya 75 hari. Gitu. Dan nggak mungkin, nggak cukup. Karena dulu pengalaman misalnya 2009 waktu Pak JK berhadapan dengan Pak SBY, Pak JK kan juga menunda-nunda lama. Gitu. Ternyata waktu nggak cukup untuk memenangkan pemilihan gitu. Dan saya kira itu pertimbangan yang masuk akal. Jadi kalau sekarang lebih cepat, lebih baik gitu? Ya Pak Andi mungkin pemikirannya begitu. Negeri ini kan besar sekali, misalnya 38 provinsi. Anda mau traveling untuk kampanye di semua provinsi bagaimana kalau hanya waktu cuma segitu? Dan dananya dan besar rata-rata kan? negara demokrasi paling tidak 6 bulan sebelum pemilu itu sudah pasangan dan timnya sudah lengkap untuk bisa melaju dengan cepat. Kalau tidak, kapan? Mungkin yang kita perlu tambahkan sesuatu nih, pengalaman. Mungkin Bang Andi lupa, tahun 2004, sebetulnya Pak SBY itu mulai elektabilitasnya cuma 6%. Tetapi karena kampanye yang sistematis, waktunya cukup panjang, bisa jadi pemenang. Jadi hari ini menurut saya survei-survei itu memang kelihatan beberapa akan sangat menentukan. Tetapi mungkin ketika kampanye sudah dilakukan efek yang lain. Dan karena ini ada satu lagi aspek yang menurut saya perlu dibicarakan atau juga. Bukan.
sistem pemilu legislatif. Kan baru mau diputuskan oleh MK apakah dia tertutup atau terbuka, itu akan memberi efek saya kira pada partai-partai dan juga pada capres nanti. Oke, Mas Edi, kalau kembali ke Mas Erik ya, ini kalau dipasangin dengan 3 capres kan angkanya kan kalah ya dibandingkan dengan bacawa pres yang lain tuh. Sebetulnya kengototannya karena apa sebetulnya? Ya kalau kita lihat pilkada DKI ya, Anies Sandi waktu itu paling buntut surveinya, tetapi bisa mengejar sangat cepat. Pak Erik juga dalam survei terakhir ini saya lihat mengalami kenaikan, dan itu artinya apa? Pak Erik dari survei memiliki momentum yang untuk naik, dan itu momentum itu selalu sejalan seiring dengan prestasi yang dihasilkan. Gitu loh. Nah, kami perkirakan nanti kalau Pak Erik sekarang ini kita lihat bahwa BUMN kinerja bagus, memberikan kontribusi dividen tertinggi di sepanjang sejarah. Oh, itu jadi positif ya? Achievement itu menjadi perhatian masyarakat dan diapresiasi. Kedua, ya nanti kalau tanggal 19 Juni akan datang, tim Argentina bertanding dengan elektoral lagi. Itu mengobati kerinduan ribuan penggemar. Jadi semuanya menjadi sangat politik ya? Ya, semua memberikan dampak positif kepada beliau. Dan itu kami rasa mulai sepak bola, BUMN semua jadi politik ya. Itu yang kemudian terjadi. Bung Philip, ada faktor yang nggak dibicarakan soal dana ini. Apakah ini belum selesainya sebenarnya posisi capres-cawapres karena problem siapa yang mendanai pemilu yang mungkin akan sangat mahal? Mungkin juga. Soalnya begini, persoalan dana dalam pemilu ini satu hal yang paling belum bisa kita atur sejak kita mulai melakukan pemilihan langsung. Jadi uang dan politik itu tidak ada aturannya. Ada aturan tetapi nggak bisa di-enforce. Sehingga misalnya donor-donor ini itu memilih untuk tidak membuka kan. Karena apa? Mereka menaruh sebenarnya di semua partai. Di semuanya? Di semua partai. Ya betul begitu ya, partai-partai. Saya tanya sama partai-partai. Tetapi dia nggak akan bisa membuka, karena memang aturannya nggak jelas juga. Karena mereka mungkin akan dapat punishment. Dan ini yang menurut saya nggak tahu teman-teman di DPR, saya kira harus mulai pembicaraan. Karena kita ini udah 25 tahun lebih. Dan uang dan politik itu harus diatur secara lebih transparan. Oke, baik. Selain uang dan politik, sekarang juga ada variabel yang utama adalah soal survei yang akan sangat menentukan siapa yang akan menjadi capres dan siapa yang akan menjadi cawapres. Itulah setelah diskusi, setelah satu meja ini kita akan bahas soal itu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Pegel, pusing sakit kepala. Baru, Plosa Panasin. Oles, pijit, panasnya mendalam dan tahan lama. Hirup, panasin, paling panas dari Plosa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Fitbar. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya Putri Oktaviani. Satpol PP Kota Bogor memusnahkan ribuan botol minuman keras ilegal hasil dari razia di warung-warung pinggir jalan. Ribuan botol minuman keras dari berbagai jenis dan merek dimusnahkan aparat Satpol PP Kota Bogor. Pemusnahan dilakukan dengan cara digiling. Minuman ini disita dari sejumlah warung pinggir jalan yang tidak memiliki izin menjual minuman beralkohol dengan kadar di atas 5%. Polisi menyebut akan terus menggencarkan razia minuman keras. Demikian Kompas Update, saya Putri Oktaviani, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol, baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar, delicious multigrain bar.
Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, Wah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Jeruk, stroberi, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kalah. Lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Philip Vermonte. Begitu strategis dan begitu penting posisi Wapres. Selain survei yang akan menentukan, apalagi faktor yang akan menentukan sebetulnya? Saya kira kandidat-kandidat ini menghadapi persoalan yang banyak sekali sebetulnya. Presiden siapapun yang terpilih besok. Ya. Masalah kita ini banyak sekali. Kompleks. Baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ada perang yang belum selesai, ada situasi geopolitik, ada persoalan climate change, pandemi, atau ada pandemi berikutnya, belum lagi di dalam competitiveness kita, dan lain-lain yang mungkin kemarin sudah jadi middle upper class negara, karena pandemi turun lagi, itu ada persoalan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Akibatnya kalau menurut saya, siapapun presidennya, tantangannya akan sama, sehingga mungkin responnya, walaupun misalnya ada narasi perubahan atau status quo dan lain-lain, responnya akan kurang lebih sama terhadap masalah-masalah ini. Dan karena itu menurut saya yang paling penting, ini kalau pendapat saya pribadi, seharusnya yang dipilih itu memang cawapres yang kira-kira bisa mendampingi si capres untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berat ini ke depan. Dan ini yang saya kira nggak terlihat dalam diskusinya. Sekarang diskusinya lebih pada soal
dia nambah suara berapa persen, ya. Atau kira-kira dia ada kedekatannya dengan si kandidat dan seterusnya. Tapi nggak ada diskusi-diskusi atau narasi yang disampaikan oleh partai politik. Kenapa calon tertentu paling baik gitu. Oke, baik Bung Eriko. Tadi ada tantangan dari Philip sebetulnya. Ini kan harus ada chemistry yang kuat untuk menjawab tantangan global, tantangan nasional. Ya, saya juga mau menambahkan apa yang disampaikan Bung Philips. Terkadang ada over ekspektasi juga terhadap calon wakil presiden. Begini, dalam tata pemerintahan kita, seorang wakil presiden itu pembantu. Bukan dikatakan pembantu, tapi itu adalah yang melengkapi presiden. Dan artinya, dia punya kekuasaan bila dibagi oleh presiden. Karena kalau ada hal yang presiden tidak bisa hadiri, tidak bisa lengkapi, maka tugas wakil presiden yang ditugaskan oleh presiden yang terpilih. Nah, ini yang harus sebenarnya kita sadari bersama. Itu pertama. Itu ban serep ya kalau gitu? Nah, itu Mas Budiman yang menyampaikan. Saya tidak menyampaikan begitu. Tetapi yang kedua, ini harus menjadi duit tunggal. Saling melengkapi. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Philip. Tapi juga dia tidak mendominasi. Karena kenapa? Presidenlah yang menjadi kapten. Tidak ada dua kapten dalam satu kapal. Nah, yang ketiga, ini dilihat masyarakat. Nah, ini yang sangat menarik. Dilihat masyarakat sama rakyat. Cocok nggak ini? Belum tentu. Misalnya tadi kan yang disampaikan Mas Edi, ini inginnya berpasangan dengan ini. Apakah sudah pasti cocok? Belum tentu. Di sini boleh tinggi surveinya. Nanti dengan yang di sana belum tentu. Meskipun pelajaran kadang-kadang kawin paksa ya? Ya, kadang-kadang seperti itu. karena keinginan untuk katakan menjagokan apa yang sudah disiapkan. Tapi sekali lagi, di sini sebenarnya ada hal yang menarik. Ini Mas Philip yang seharusnya disampaikan. Ini kriteria yang seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat ini sebenarnya, oleh rakyat ini. Kalau saya secara subjektif menilai begini, ini memang harus melengkapi secara SDM. Karena calon presiden ini adalah orang-orang yang bekerja secara cepat, ekstra, tapi ada yang menjaga di belakang, terutama dari sumber daya manusia. Karena ini yang menjadi pokok pada saat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Baik. Itu Mas. Bung Andri. Jadi kalau pertimbangan dari Pak Prabowo dan Gerindra untuk memilih cawapres semata-mata karena chemistry, semata-mata untuk menambah koalisi atau juga menjawab tantangan-tantangan global, tantangan Indonesia yang juga sangat kompleks. Ya, tadi seluruh aspek yang Mas Budiman sampaikan tentu menjadi aspek Pak Prabowo untuk mengambil keputusan siapa cawapres yang akan dipilih. Karena tantangan begitu kompleks. Mas Budiman bayangkan, di sekarang ini, di seluruh dunia ini terlanda krisis. Kita butuh pemimpin kuat dan bisa mempersatukan. Dan kita semua tahu, rakyat Indonesia tahu bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah melakukan rekonsiliasi yang memberikan modal besar kepada bangsa kita, yaitu persatuan. Dengan modal persatuan inilah ya kita bisa mampu menghadapi pandemi COVID-19. WHO dan seluruh negara besar memuji Indonesia sebagai negara yang mampu dan hebat menghadapi pandemi. Yang nggak memuji kita ya calon presiden Mas Bang Andi aja di Australia atau di Singapura tuh yang malah mengolok-olok pemerintah Indonesia. Nah, tapi WHO dan seluruh negara besar dunia memuji kita. Bahkan ya di saat seluruh dunia tertimpa krisis ekonomi, pangan, energi dan ketidakpastian perang Rusia dan Ukraina, ancaman perang China dan Taiwan, Korea Utara dan Korea Selatan, Indonesia mampu tumbuh perekonomiannya. Itu modal persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Inilah yang menjadi komitmen Pak Prabowo akan melanjutkan pembangunan Pak Jokowi. Baik. Mas Edi, tadi ada satu faktor ya, tantangan global yang dihadapin, tapi kan kemudian PAN juga akan kemudian kepada PDIP menyodorkan Mas Erik, tapi kepada Golkar menyalonkan Airlangga dan Zulhas. Sebetulnya PAN ini posisinya mau gimana dalam konteks kepentingan menang di Pilpres, tapi juga PAN-nya kemudian juga aman sebetulnya. Semuanya dua-duanya. Kalau kita mengajukan Pak Zulhas, tentu mesin partai bekerja ekstra keras, dampak elektoral bisa kita dapat. Begitu juga dengan Pak Erick Thohir karena kedekatan kita dengan beliau. Tetapi begini, disampaikan tadi oleh Bung Philips, Bung Eriko, dan Bung Andre, menurut saya itu tantangan yang dihadapi capres-capres saat ini nama-namanya selalu muncul di dalam survei sebagai nomor capres nomor 1, 2, 3. Latar belakang mereka itu belum ada yang memiliki latar belakang kuat di bidang ekonomi dan perdagangan. Nah, yang memiliki, yang bisa menjadikan itu sebagai komplementer terhadap mereka, itu ada
satu bakal cawapres, namanya Erick Thohir. Erick Thohir. Erick Thohir mampu memutarbalikkan Republika ketika berdarah-darah, diambil alih dan menjadi koran yang sampai saat ini masih berdiri. Ya, mission almost impossible, Asian Games itu bisa dipersiapkan dengan baik dan dilaksanakan baik. Itu termasuk bagi hasil untuk apa ya, pembiayaan capres nanti seandainya maju siapapun dengan Mas Erick Thohir ya? Kalau masalah itu sih berbeda ya, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa ini Pak Erick Thohir ini mampu untuk menjadi mengisi kekosongan, kekurangan yang mungkin perlu dilengkapi. Bukan Sandi juga cukup bagus. Ya itu, tapi kebetulan hari ini kita mendorong Pak Erick. Oke, pada kesempatan lain bisa pindah. Oke, Mas Andi. Jadi kalau posisi Demokrat dan AHY, yakin kalau Anies AHY itu kemudian seperti dikatakan Herzaki mengatakan Anies tidak lagi cukup bisa naik karena memang belum ada AHY. Jadi kan kalau kita lihat kriteria yang kita lihat, pertama memang harus menang dulu. Sebelum Anda bicara yang menang siapa? Menang partainya atau menang capresnya? Capresnya dong. Capres cawapres harus menang dulu. Kalau tidak menang untuk apa semua segala kalau macam capres visi menang, dan Demokrat segala macam itu. nggak masuk threshold gitu gimana? Oh, kalau kita lihat kompatibilitas dari perubahan, arus perubahan dengan Partai Demokrat itu sekarang kalau bicara tentang perubahan pasti Partai Demokrat dong. Nah, kita berada di garis depan. Jadi karena itu. Tapi yang dapat kotak efek kan bukan Demokrat, Nasdem. Kan kita bicara tentang bagaimana bahwa dua pasangan ini pertama harus bisa menang. Yang kedua, koalisinya harus bisa stabil. Karena 3 partai, kalau PDP bisa sendiri, kalau Gerindra mungkin berdua bisa, kalau kami kan harus bertiga. Karena itu koalisi ini harus bisa stabil menjadi satu barisan. Sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah bangsa yang tadi dikatakan Bung Philips. Nah, kemudian visi misinya harus jelas juga. Perubahan bagi kami, kita ingin mengubah tata kelola pemerintahan yang ada sekarang. Kebijakan-kebijakan bukan mengolok-olok, kebijakan-kebijakan yang ugal-ugalan. Anda mengubah seperti Omnibus Law dan sebagainya. Tinggi gitu. Loh, kita kan mau melakukan perubahan dan perbaikan. Tentu yang baik-baik kita lanjutkan. Tapi yang sudah yang harus dilakukan perubahan, harus dilakukan perbaikan, Omnibus Law. Ini lagi misalnya pasir laut mau diekspor lagi pasir laut itu. Ini kan semua kebijakan-kebijakan yang sebenarnya sudah masa lampau, ini mau hidup lagi dan merugikan bangsa dan menjual tanah air itu. Nah, ini yang mau kita melakukan perubahan. Nah, AHY bersama Partai Demokrat berada di garis depan untuk membuat, kita sudah memetakan kebijakan-kebijakan apa yang perlu dilakukan perubahan, tata kelola pemerintahan yang perlu dilakukan. Tidak ada lagi bicara tentang kita 3 coba lihat periode, ya. mau tambah masa jabatan, menunda pemilu. Kita coba lihat dulu hasil survei Litbang Kompas soal siapa sih bacawa pres yang cocok untuk Mas Anies Baswedan. Kalau kita lihat dari data itu tuh Mas AHY pada angka 10,8, di atas relatif kecil dibandingkan dengan Mas Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno dan ada Ganjar Pranowo yang 13,1. Tapi yang berada di garis depan untuk perubahan mana dong? AHY. Ya, AHY dong. Kalau karena kan platform kita perubahan kita ini. Kalau lanjutkan silakan, ada tempatnya lain kan. Nah, ini kan perubahan. Jadi posisinya Demokrat pokoknya berubah lah kira-kira gitu ya. Berubah yang sekali lagi dalam konteks kontinuitas and change. Yang baik-baik kita lanjutkan, pasti ada hal-hal yang baik-baik. Yang baik apa? Yang baik apa? Oh, banyak, ada beberapa hal yang sudah baik, ya kita lanjutkan. Apa yang baik? Ya, lebih baik tanyakan sama mereka. Tapi yang kami fokus pada yang mau kita melakukan perubahan. Ya, tata kelola pemerintahan, demokratisasi harus tetap ditegakkan lagi. Lalu kemudian juga kebijakan-kebijakan yang ugal-ugalan. Ini harus kita ubah. Jadi sebetulnya siapa sih yang akan menentukan calon wakil presiden? Apakah betul-betul lembaga survei? Apakah kemudian Presiden Jokowi? Tetap bersama satu meja setelah ini. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otak.
otot. Nyeri otot, nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegali. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. 수고했어요. 비스킷 노무르 사토 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 노무르 사토 untuk ibu nomor 1. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Baru, WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Wingscare. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja dapur Bung Andre. Dengan mempertimbangkan berbagai kompleksitas problem, sebetulnya kriteria yang paling pas untuk mendampingi Pak Prabowo itu cawapres seperti apa? Ya, sebagai partai pendukung pemerintah, saya mau klarifikasi dulu, Bang Andi. Pemerintah Presiden Jokowi tidak mengambil keputusan ugal-ugalan dalam membangun Indonesia. Kalau ugal-ugalan, tidak mungkin survei Litbang Kompas menyampaikan tingkat kepuasan Pak Jokowi hampir 80%. Itu supaya kita klarifikasi dulu. Rakyat sangat menerima dan sangat senang dengan pemerintah Pak Jokowi. Jadi kebijakannya bukan ugal-ugalan. Itu satu. Yang kedua adalah ya, pemilu 2024 ini harus kita jadikan pemilu yang riang dan gembira. Mas Anies, Mas Ganjar adalah sahabat-sahabat Pak Prabowo, putra-putra terbaik bangsa. Kita harus pastikan pemilu ini harus pemilu adu gagasan, jangan sampai ada polarisasi lagi. Lalu soal kandidat siapa calon wakil presiden Pak Prabowo dan apa kriteria, kami seluruh kader Gerindra sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo, memberikan mandat kepada beliau untuk memutuskan siapa cawapresnya. Kami sami'na wa ta'na, apapun keputusan Pak Prabowo, kami akan bekerja keras dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah, dari RT ke RW untuk mensosialisasikan Prabowo adalah solusi Indonesia tahun 2024 nanti. Oke, baik Bung Andre. Bung Eriko, Mas Ganjar ini dengan siapa nih? Ada banyak variasi, ada yang mau abang ijo, ada yang mau apa gitu. Ya, tentu begini.
Pertama, tentu kita menyerahkan kepada Ketua Umum dan juga nanti dengan partai-partai yang bekerja sama. Ini kan nanti ada lagi partai yang akan bekerja sama dalam waktu dekat nih, dan itu akan dibicarakan bersama Mas Ganjar dan juga bersama Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan. Tapi ada yang menarik kemarin, Mas, bahwa Pak Jokowi menyatakan bahwa Mas Ganjar itu adalah pemimpin yang memang berani, punya nyali, dan beliau berharap Mas Ganjar yang nanti meneruskan. Punya nyali itu? Iya, meneruskan dari pembangunan dan juga visi misi yang beliau sudah jalankan sekarang. Nah, tentunya calon wakil presiden, walaupun dibicarakan bersama ini, tentu harus satu visi misi dan bisa bekerja sama dengan baik. Tapi yang paling utama apa? Diterima rakyat. Termasuk partai yang akan bergabung pada hari Jumat itu ada ya? Mudah-mudahan. Kita kan tidak ingin mendahului Mas Bunian. Tapi kami mendengar dan mengamati ini dalam waktu dekat ini ada partai yang akan bekerja sama dengan PDI Perjuangan mengusung Mas Ganjar. Tentu pasti juga akan menyampaikan kriteria-kriteria siapa calon wakil presidennya, sama tadi seperti partainya Mas Edi yang menyampaikan calon wakil, kan sah-sah saja. Sudah disampaikan oleh Mbak Puan, namanya termasuk di dalam satu gerbong yang 10 orang itu, termasuk juga kadernya dari ketua umumnya dari Bang Andi Malarangeng. Nah, kita tunggulah, Mas. Tunggu ya. Ini nanti. Besok nggak diumumkan, nggak ya? Dalam 1-2 bulan ini. Oh, 1-2 bulan masih lama. Yang saya ingatkan, 1-2 bulan ini akan terjadi game changer dengan situasi-situasi yang ada ini. Kan kita terakhir bertemu, apa yang saya sampaikan terbukti. Nanti kita lihat. Oke, baik Bung Andi. Jadi kalau posisi Demokrat dan Mas Ahy itu fully hanya untuk Mas Anies, nggak terbuka untuk capres-capres yang lain. Sekarang ya betul begitu. Jadi kita serius membangun koalisi bersama teman-teman di Nasdem dan PKS untuk membangun koalisi perubahan dan persatuan dengan capres Mas Anies Baswedan. Dan kemudian kita harapkan dalam waktu dekat bersama-sama kita mendeklarasikan dan membangun kekuatan, menyatukan kekuatan 3 partai ini dan kemudian bersama-sama capres-cawapres. Artinya Mas Ahy tidak mungkin ke capres yang lain di luar yang perubahan. Etikanya kan begitu. Kita sudah sepakat tanda tangan semua bertiga partai ini. Jadi mari kita selesaikan proses makin lama makin jelas. Dan kemudian makin menyatu kita semuanya, lalu kemudian siap-siap untuk melakukan pendaftaran pada waktunya nanti. Tapi kerja-kerja politik sampai pendaftaran itu pun harus banyak yang harus dilakukan, membentuk tim bersama, menyatukan kekuatan, dan kemudian ada tim kampanye bersama dari 3 partai ini bersama-sama untuk memenangkan perubahan yang diusung oleh nantinya capres Anies Baswedan bersama nanti cawapresnya. Harapan kita tentu saja dari Partai Demokrat, kami menyodorkan Mas Ahy sebagai cawapres. Tapi silakan dibanding-bandingkan keputusan semuanya sama Mas Anies. Baik. Mas Edi, kalau Mas Edi lihat gitu, kalau dari sisi posisi PAN dan khususnya Mas Erik dan Bang Zulhas sendiri, cara apa yang akan dilakukan oleh PAN agar bakal calon wakil presiden yang diajukan PAN ini diterima oleh partai politik dan capres-capres itu? Saya kira nama Pak Erick Thohir yang sudah kita sampaikan kepada Ibu Megawati, PDIP, kepada... Responnya gimana? Ibu Megawati tentu menerima dalam artian bahwa saya akan tampung dan saya akan bicarakan secara internal. Begitu juga dan teman-teman dari Gerindra. Mereka akan tampung, akan dibahas secara internal, secara sangat lebih dekat kemana? Bagaimana? Lebih dekat kemana? Saya kira dua-duanya memiliki komitmen untuk mempelajari dan betul-betul menentukan siapa nanti yang paling cocok dengan capresnya. Tetapi intinya begini, kita ingin menang. Teman-teman dari PDIP, Gerindra, Demokrat, semua partai ingin menang. Capresnya ingin menang. Tetapi perlu kami tegaskan di sini, menangnya itu harus bermartabat. Nah, bermartabat kita punya pertanggungjawaban kepada masyarakat semua bahwa Pilpres Pemilu 2024 itu harus teduh, mencerahkan. Jadi nggak boleh lagi ada diskursus mengenai populisme agama, politik identitas dan lain-lain. Dan kami semua di sini berkomitmen untuk melakukan itu. Dan kami berharap bahwa kemenangan yang nanti akan kami usung bersama-sama capres dan cawapres kami, mudah-mudahan itu adalah Pak Erick Thohir, yang itu bisa membawa suasana yang mencerahkan itu bagi masyarakat. Sekali lagi pendek, kalau ingin menang, Ganjar Erik atau Prabowo Erik? Dua-duanya punya kans yang sangat kuat. Bang Philip, aku ingin lihat analisa Anda. Ini kan semua politiknya kan begitu dinamis dan faktor wakil presidenmu kadang-kadang penuh dengan kejutan ini. Kira-kira apa yang Anda baca dalam beberapa bulan ke depan ini? Nomor 1 sebetulnya tadi yang kita bicarakan sedikit ya. Pemilu kita ini memang mahal.
secara desain dan secara by default ribuan pulau, TPS-nya ratusan ribu, calegnya ratusan ribu dan lain-lain. Jadi itu faktor tentang apakah ada yang bisa memobilisasi, mengumpulkan dana untuk memenangkan pemilu, itu jadi sangat penting. Dan saya kira faktor kedua yang tadi saya sampaikan, faktor pertama kan sebetulnya apakah calon wapres ini dihitung-hitung akan menjadi penantang di 2029, itu satu. Yang kedua menurut saya adalah memang soal logistik. Dan ini saya kira semua partai berhitung. Karena kelihatannya semua capresnya bilang di media nggak punya uang. Karena itu kan harus dijadikan sumber yang lain kan gitu. Nah yang ketiga menurut saya yang juga harus kita bicarakan, kalau partai-partai ini hanya berkonsentrasi pada pilpres, mereka lupa pada pileg, ini sebetulnya akan menjadi backfire kepada partai-partai politik. Kalau dia ikut yang menang, misalnya menang, tetapi kursinya di DPR ternyata cuma sedikit, bargain dia juga akan banyak nantinya. Gitu. Jadi pilihannya adalah lebih baik ikut mencoba di kira-kira calon-calon yang kurang kuat, tetapi di situ dia bargainnya tinggi, atau ikut di partai yang kuat, yang kira-kira surveinya paling tinggi, tapi di situ dia jadi pemain kecil. Apalagi kemudian nggak dapat kotel efek, malah jangan-jangan suaranya lebih turun daripada pemilu sebelumnya. Gitu. Akibatnya sama saja, dan saya kira banyak partai ini yang sebetulnya namanya partai politik harus mengambil resiko-resiko politik. Nah sekarang Bung Andi dan teman-teman yang melakukan koalisi perubahan itu mengambil resiko politik itu gitu. Dan PDIP pernah ada di posisi yang itu juga dulu, 10 tahun di luar pemerintahan, tetapi kemudian kembali dengan sangat kuat tahun 2014. Dan Demokrat sekarang sudah 10 tahun juga di luar pemerintahan. Apakah akan kembali lebih kuat tahun 2024? Insyaallah. Kita lihat nanti. Tetapi poin saya adalah bahwa memang namanya partai politik pasti harus melakukan risking politik juga gitu untuk mendapatkan gain yang lebih banyak. Tetapi ini pertimbangannya ada di partai politik masing-masing. Oke, baik Bung Philip, makasih Mas Edi, Bung Andi, Bung Eriko dan Mas Andre. Kursi calon wakil presiden diperebutkan. Sosoknya dibutuhkan untuk menambah suara calon presiden. Dalam sistem demokrasi penuh kepentingan, calon wapres juga punya beban menanggung anggaran pendanaan politik. Sejarah memberi pembelajaran, posisi wapres kerap memunculkan kejutan. Namun bagi bangsa ini, kehadiran Duli Tunggal yang efektif bekerja untuk Republik dibutuhkan guna menyelesaikan problem kebangsaan yang penuh dengan tantangan. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Ibu Ketua Umum sudah menyampaikan bahwa ada 10 calon wakil presiden yang sudah ada di kantong beliau, dan juga dari saudara kami dari P3 kalau saya tidak salah ada 4. Nah siapa itu ya tentu saya tidak tahu. Calon presiden dan calon wakil presiden akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Pak Muhaimin bersama-sama. Tinggal nanti kami memutuskan apakah dengan Ganjar atau dengan Prabowo. Persoalannya memang yang kami sodorkan ya Erick Thohir kalau untuk cawapresnya. Kalau capres sebelum mengumumkan cawapres, publik ini masih menganggap belum ada kepastian. Kesepakatan antar parpol dan Pak Anies dianggap masih belum bisa berlayar. Pemilihan presiden tinggal 9 bulan.
Tiga nama bakal calon presiden sudah muncul ke permukaan, mulai dari Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Namun hingga saat ini mereka tak kunjung memutuskan bakal calon wakil presiden yang akan jadi pasangan. Meski sejumlah nama sudah disodorkan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan maupun PDI Perjuangan masih menimbang. Hal yang sama juga terjadi di Partai Gerindra. Pasalnya cawapres di Pilpres 2024 mendatang dianggap akan menentukan kemenangan. Deklarasi cawapres juga jadi bagian dari strategi. Benarkah cawapres akan menjadi kunci di Pilpres 2024 nanti? Dan benarkah akan ada koalisi yang terancam pecah kongsi gara-gara soal cawapres ini? Inilah satu meja The Forum berebut panggung bakal cawapres. Rasanya untuk urusan Pak Erick Thohir itu masuk dalam menu wajib pertemuan. Partai Amanat Nasional atau PAN telah menyodorkan nama bakal cawapres kepada PDI Perjuangan juga Gerindra. Dan paket yang kami tawarkan, ke PDIP kami tawarkan juga Erick Thohir, ke Gerindra juga kami tawarkan Erick Thohir, dan paket Airlangga Zulkifli Hasan tetap hidup. Oleh karena itu tergantung pembicaraan-pembicaraan berikutnya. Namun, baik PDI Perjuangan maupun Partai Gerindra belum sepakat dengan daya pikat bakal cawapres yang ditawarkan PAN. Sangat menghormati dan selama ini kami juga mengikuti, mengamati Pak Erick dengan seksama. Dan ya kalau apakah masuk radar, ya radar. Persoalannya, saya mikir terus karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu, no. Sebelumnya, PDI Perjuangan mengaku sudah mengantongi sekitar 10 nama bakal cawapres. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan, Pak AHY, Pak Erlangga, ya kan, nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Sementara, bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan didesak untuk segera mengumumkan bakal cawapresnya, mengingat elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Demokrat menyuarakan aspirasi rakyat perubahan yang ingin segera mendapatkan kepastian Pak Anies Baswedan ini bisa berlayar. Mungkin kalau nanti ada usulan-usulan nama, sangat mungkin untuk bisa diusulkan kepada capres. Nah, mau diterima atau tidaknya, capres yang punya hak prerogatif. Bakal capres sudah muncul di permukaan dan dideklarasikan. Ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Namun hingga saat ini mereka masih sendiri. Belum ada bakal cawapres yang akan mendampingi. Sejumlah partai dan koalisi masih menahan diri agar tak salah pilih dan berujung rugi. Ya, karena kursi wakil presiden hanya satu, sehingga banyak diperebutkan. Itulah tema satu meja The Forum malam ini. Di ujung sebelah kanan ada Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Malam, Bang Andre. Di sebelah kanan saya ada Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan. Malam, Bang Eriko. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya ada Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Malam, Bang Andi. Waalaikumsalam. Kemudian ada Sekjen Partai Amanat Nasional, Mas Edi Subarno. Malam, Mas Edi. Dan Bung Philip Vermonte, pengamat politik. Saya akan mulai diskusi dari Andi Malarangeng. Bang Andi, saya baca di sejumlah koran, ya, Demokrat akan evaluasi Anies kalau tidak menetapkan cawapres. Kenapa? Ya kan, evaluasi itu kan sesuatu yang wajar dilakukan dalam waktu ke waktu supaya nanti kalau bertanding siap dan menang. Oke. Sekarang ini belum garis start. Sekarang pun sebenarnya belum di garis start. Ini baru kalau MotoGP ini baru cek sirkuit dulu ini. Cek sirkuit. Tapi gini, betulkah AHY memang harga mati harus berpasangan dengan Mas Anies? Kalau kami kan dipersilahkan Mas Anies untuk memilih calon wakil presidennya. Oke. Lalu kemudian tentu saja kalau kami ditanya, kami menyodorkan Mas AHY, Anies AHY. Kalau mau menang ya Anies AHY, kan begitu. Oke.
betul nggak sih informasi bahwa Mas Anies ketemu Pak SBY di Pacitan, Mas Anies menyodorkan nama, tapi Pak SBY tetap mengatakan harus AHY? Oh enggak. Di Pacitan ketemu membicarakan langkah-langkah strategis ke depan. Termasuk cawapres? Belum sampai pada secara eksplisit ya. Tetapi yang jelas bahwa strategi-strategi nanti sehingga pada waktu garis start nanti pendaftaran capres-cawapres itu sudah jalan full steam. Ya, tetapi sebenarnya sekarang pun sudah harusnya mulai berbenah semuanya, bukan hanya PDIP, apalagi yang tapi gini, setelah pertemuan Pacitan kan kelihatannya agak terstruktur, tersistematis tuh. Semua elit-elit Demokrat mengatakan harus segera diputuskan siapa calon wakil presiden dari Mas Anies. Karena begini Mas, sebenarnya kalau kita lihat, kalau kamu hanya tunggu pada waktu masa kampanye, itu cuma 75 hari dan itu sangat sedikit sekali untuk negara yang begitu luas. Sehingga mestinya, apalagi misalnya kami Koalisi Perubahan dan Persatuan itu 3 partai yang harus menyatukan kekuatannya bersama-sama dalam satu barisan mendukung Mas Anies sebagai calon presiden bersama. Mati, harus jadi cawapres. Ya kami menyodorkan, mari kita banding-bandingkan. Jadi bukan kalau lagunya Ojo dibanding-bandingkan, kalau kami monggo dibanding-bandingkan. Tapi kalau based on surveinya Kompas kan lebih rendah dibandingkan Mas Ridwan Kamil dan Mas Sandianda, pasangan dengan Mas Anies. Lah, kan kalau di Koalisi Perubahan, siapapun jadi capresnya, Mas Anies sebagai capresnya, wakilnya juga harus juga membawa arus perubahan. Harus juga platformnya juga perubahan. Kalau Mas Anies pasangannya yang ingin melanjutkan status quo, kan bagaimana rakyat melihatnya dalam konteks arus perubahan ini? Baik. Bung Eriko, ini kalau tadi dengar pidatonya Mbak Puan, AHY masuk juga sebagai cawapresnya Mas Ganjar? Begini Mas Budiman coba lihat bajunya. Pertanyaannya bukan, lihat itu, ada warna merah, ada kuning, ada hijau. Saya rasa bukan kebetulan itu ya, Bang Andi. Apa, chemistry cocok? Ya, saya tidak mengatakan begitu, bahwa itu pasti seperti itu. Begini, Mbak Puan itu sebenarnya mau menyampaikan, kan selama ini selalu ditanya, 10 orang itu siapa, kan begitu. Nah kalau saya yang menjawab kan tidak tepat. Saya ketua DPP bidang pemuda dan olahraga, beliau ketua DPP bidang politik. Nah, beliau sampaikan 6 nama yang ada. Ini bukan rayuan-rayuan politik ya? Atau ganggu-ganggu gitu? Boleh ditanya kepada semua yang bertanya. Kemarin juga dari Kompas TV ada di sana, bahwa Mbak Puan secara spontan menyampaikan jadi tidak mungkin. Ada. Bahkan siapa satu lagi itu kepada Mas Ganjar. Nama Pak Erlangga Hartarto. Ya tapi saya tidak tahu kenapa 4 lagi belum dibuka. Mungkin ini ke depan ini dibuka satu-satu, kan begitu kan. Tetapi artinya begini, kami kan sudah punya calon presiden, Mas Budiman. Tentu berharap, dan Pak Jokowi kemarin kasih masukan, supaya kita bekerja sama dengan sebanyak mungkin partai. Membangun bangsa ini tidak mungkin dengan hanya satu partai. Satu. Kedua, ada juga kemungkinan yang tidak memilih partai. Yang artinya masyarakat umum yang menginginkan Pak Mas Ganjar sebagai calon presiden, tetapi calon wapresnya juga kan penting. Bahwa ini menjadi satu kesatuan duit tunggal. Nah, inilah yang dikatakan oleh Ibu Mega ada 10 nama. Itu yang beliau tangkap dari yang selama ini ada di tengah tapi masyarakat. Gini, tim 8, timnya Mas Anies juga mengatakan bahwa Mbak Puan masuk radar cawapresnya Mas Anies. Begini, kita sudah punya calon presiden. Sekarang saya tanya Mas Budiman, apakah sudah punya calon presiden terus mau jadi calon wakil presiden? Seandainya Mas Andi Malarangeng juga ditanya kalau bisa jadi calon presiden, kenapa tidak? Kan begitu kan? Tapi minimum menjadi calon wakil presiden. Kami sudah punya calon presiden. Iya, kalau dapat calon presiden, calon wakil presiden bagus juga kan? Itu kan tidak baik. Itu artinya mau menguasai semua tanpa memberi kesempatan kepada yang lain. Dan kami tentu tidak bisa bersama-sama dalam hal ini dengan katakan koalisi yang dinamakan perubahan. Kan presiden kami, Presiden Joko Widodo kan kader PDI Perjuangan. Nah, terus siapa yang meneruskan program beliau? Apakah ini program terus langsung mau di stop dan kemudian beralih kepada yang lain? Kita tidak mau seperti itu, Mas Budiman. Coba Mas Andi, tim 8 menyebut Puan juga masuk cawapresnya Mas Anies. Tentu saja siapa saja, bagi kami siapa saja silahkan dipertimbangkan oleh Mas Anies dan diputuskan oleh Mas Anies. Kita sudah sepakat bahwa artinya mungkin kan terjadi calon wakil presidennya itu ditentukan oleh calon presiden yang sekarang kita sepakati, yaitu Mas Anies Baswedan. Tapi kan tentu saja ada kriteria-kriterianya dalam piagam kerjasama itu, termasuk soal platform perubahan. Ya. Kan begitu. Mas Budiman, ini tunggu dulu Mas Budiman. Ini bisa saja kan,
kalau melihat perkembangan yang ada ini, kan begini ya Bung Andi, ini kan diskusi kita di sini. Kalau melihat desakan dari pihaknya Bung Andi, artinya kalau mungkin dalam waktu dekat tidak diberikan kepada Mas Ahaye, bisa saja ada perubahan ya? Di dalam kerjasama ini. Nah, ini kita tidak tahu. Inilah dinamisnya namanya saya ke Mas Edi Supar dulu ya. Mas Edi, kalau posisi PAN ini setelah ketemu dengan PDIP, kemudian pindah ke Gerindra dan kekeh tetap membawa nama Erick Thohir. Ya, kita dalam pertemuan yang baik dan sangat produktif dengan PDIP, kita ajukan nama Pak Erick Thohir kepada Ibu Mega langsung. Itu ditampung oleh Ibu Mega dan akan dipertimbangkan. Ada proses internal yang dilaksanakan. Dalam pertemuan juga kemudian beberapa hari kemudian bersama Gerindra, kami sampaikan juga memberikan penegasan terhadap Pak Erick Thohir. Dan makanya saya sampaikan pembahasan tentang Pak Erick Thohir itu menu wajib di PAN. Menu wajib di PAN. Kenapa menu wajib? Ya karena kami merasa bahwa Pak Erick Thohir adalah figur yang pantas untuk kita dorong. Tapi kan bukan kader PAN, bukan Bang Zulhas. Ya, Erick Thohir itu sudah hampir 3 tahun ini sering berkegiatan dengan kita, sangat intens hubungannya dengan kita. Berkegiatan dengan PAN? Bahkan dengan Pak Zulkifli Hasan, beliau itu sudah bicaranya bahasa batin kurang lebih demikian. Bahasa batin kan? Bahasa batin dan bahasa kampung. Fisik juga gitu ya? Iya, karena satu kampung kan, dari Lampung Selatan. Lampung Selatan. Jadi kedekatan kita sudah sangat erat gitu loh. Dan bahkan kami yakin ketika nanti salah satu capres mengambil Pak Erick Thohir sebagai cawapresnya, itu akan membawa elektoral positif untuk PAN. Jadi siapa capresnya kalau dari PAN, cawapresnya Erick Thohir? Kurang lebih gitu. Itu yang akan ada deal di balik itu? Kenapa itu? Karena Pak Erick bukan kader partai PAN. Tetapi karena kedekatan itu, kedekatan emosional akan ada kutil efeknya terhadap. Bukan karena deal. Kenapa itu? Ada transaksi atau deal? Kalau transaksi tidak ada, dukungan. Saling mendukung. Karena chemistry-nya cocok. Sangat cocok. Baik. Bung Andre, kalau tadi kan ini kan Mbak Puan ada 10, ada banyak. Kalau dari Gerindra dan Pak Prabowo, sampai sekarang masih firm Caimin atau ada nama-nama lain sebagai bacawa pres? Ya, kami ini kan punya koalisi namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Gerindra dan PKB. Kami punya piagam kerjasama yang ditandatangani tanggal 13 Agustus 2022. Disebutkan di sana, di dalam piagam kerjasama kami itu bahwa penentuan calon presiden dan calon wakil presiden diputuskan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Ditanya, siapa sih calon wakil presiden Pak Prabowo? Sampai hari ini kita bicara di acara Mas Budiman ini. Saya bisa tegaskan, calon wakil presiden kandidat terkuat Pak Prabowo sampai sekarang adalah Gus Muhaimin. Tapi tentu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin punya komitmen yang sama. Membangun Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Nah, tentu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin berharap ada bergabungnya PAN, Golkar. Masih saling merayu, menambah kekuatan ya Bang? Itu komitmen Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Karena kami percaya membangun Indonesia tidak bisa dilakukan oleh satu kelompok. Tapi dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Tapi Caimin pasti jadi bacawa pres? Sampai saat ini kandidat terkuat calon wakil presiden. Nah, karena sekali lagi yang akan memutuskan siapa yang akan kami usung, ya Gus Muhaimin sendiri bersama-sama dengan Pak Prabowo. Itulah piagam kerjasama yang kami lakukan secara transparan, kolektif, kolegial. Jadi nanti yang istilahnya Pak Muzani, sekjen kami, Gus Muhaimin adalah pemegang kunci Inggris calon wakil presidennya Pak Prabowo. Baik. Jadi sebetulnya sudah ada 3 capres yang pasti, tapi cawapresnya itu belum jelas. Apa sih yang ditunggu oleh partai politik? Tetap ikuti satu meja forum setelah cawapres terkuat kami Caimin tetap. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas
dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai. Aku pikir semua air mineral itu sama. Air mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles Go. Roll on Go. Pijat Go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles Go. Roll on Go. Pijat Go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh ye. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Masih bersama saya Budiman Tanrejo di satu meja The Forum. Kembali Bung Andi. Bung Andi, 3,5 jam Mas Anies bertemu dengan Pak SBY. Apa sih yang dibicarakan sebetulnya? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Beberapa strategi-strategi yang perlu dilakukan, juga tentu saja narasi yang harus dikembangkan ke depan dan banyak lagi. Yang jelas bahwa makin tajam, kalau kita juga Mas Anies juga makin tajam, narasi perubahannya juga makin kuat, dan sehingga harapan kita bahwa pada waktunya nanti, dalam waktu mudah-mudahan tidak terlalu lama, ketika kekuatan tiga partai koalisi perubahan ini dan partai lain yang ingin bergabung, nah, jadi kita juga membuka juga partai lain yang akan bergabung juga, dan kemudian kita sama-sama mendeklarasikan Mas Anies bersama dan capres cawapres Mas Anies dan cawapres. Kalau sampai Juni tidak ada deklarasi? Tentu saja kita evaluasi lagi apa yang perlu dilakukan. Evaluasi apa sih? Evaluasi melihat kembali apa yang perlu dilakukan, apa yang harus menjadi lebih baik lagi. Bukan menarik dukungan. Karena kan salah satu opsi. Kan kita ingin mengevaluasi apa yang bisa membuat pasangan capres cawapres koalisi perubahan dan persatuan ini bisa menang. Oh, itu deadline-nya Juni ya? Kita juga melihat kan tentu saja teman-teman dari PDI Perjuangan, dari KKR, jadi juga dari teman-teman ada kemungkinan ada poros keempat juga, teman-teman Golkar, siapa tahu Golkar dan yang lain, KIB bisa membuat satu poros lagi. Kita lihat semua. Gimana, Bung Eriko? Ini juga ramai juga Prabowo Gibran. Begini, Mas Budiman, segala kemungkinan saat ini bisa terjadi. Kenapa? Semua menyadari betul partai-partai politik bahwa rakyat Indonesia itu sudah sangat sadar akan haknya, dan
siapa yang mencalonkan dari internalnya itu akan mendapatkan kuotal efek. Nanti bisa ditanyakan dengan saudara Bung nanti saya tanya. Kan begitu. Nah, ini disadari semua. Kami sudah. Tentu yang lain juga harus maju. Kan begitu. Dan sampai sekarang kalkulasi perhitungan masih bisa 4 kerjasama loh, Mas Budiman. Contoh. 4 poros. 4 poros. Bisa. PDIP sendiri ya? Katakan kami dengan yang sudah ada ini dengan P3 dengan apa. Yang lain, contoh ini, seperti Pak Erlangga dengan Pak Julhas misalnya, sudah bisa maju sendiri. Nah, justru itu sebenarnya mesti ditanyakan sama Mas Edi, kenapa nggak itu sama-sama ketua umum, kan gitu, seperti itu. Itu peluangnya jauh lebih besar, bawa kader sendiri. Itu yang dihargai oleh masyarakat, dihargai oleh rakyat Indonesia. Nah, Mas Budiman, ini perkembangan Juni-Juli ini menarik. Apa? Nanti hasil survei, nanti perhatikan. Sekarang jadi survei akan jadi penentu? Saya tidak mau katakan bahwa survei menjadi penentu, tetapi bahwa survei juga alat yang memberikan cermin bagi kita, itu kita juga harus jujur mengakui. Prabowo Gibran gimana sih? Nah, itu nanti harus ditanya. Enggak, kalau dari PDIP. Loh, kalau dari kami, bagaimana kami bisa mencampuri internal dari partai lain? Itu kan tidak memungkinkan. Tetapi dalam hal ini, kan kami juga berharap bisa bersama-sama juga dengan Gerindra. Katakan Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Tapi kan hal ini hampir tidak mungkin. Walaupun dalam politik, tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin hanya menghidupkan orang mati. Di dalam politik bisa saja. Sekarang gini, kalau dalam 2-3 bulan ke depan, ternyata, ini bicara, kita menduga-duga. Ini naik Mas Ganjar jauh dibandingkan Pak Prabowo. Ini nanti jangan dulu dijawab sama Mas Andri. Ya, saya mau tanya Bung Andri. Nanti bisa saja. Loh, kita kenapa tidak bareng-bareng aja? Baik. Nah, itu bukan tidak mungkin. Baik, Bung Andri. Jadi peluang Pak Prabowo Gibran, Pak Prabowo Ganjar, dan Prabowo Muhaimin gimana peluangnya semuanya? Masih tetap terbuka juga semuanya? Jadi gini, tadi saya sudah tegaskan bahwa kandidat terkuat Pak Prabowo sebagai cawapres adalah Gus Muhaimin. Nah, ditanya apakah ada peluang Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Saya ingin tegaskan bahwa Mas Gibran itu kan terhalang dengan aturan perundang-undangan. Jadi kita jangan berandai-andai, kita bicara konstitusi saja. Tapi kalau terkuat, bicara dengan Mas Ganjar, kenapa nggak segera deklarasi, Bung Andri? Kan tadi saya sudah sampaikan, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ingin membangun kekuatan bersama-sama dulu, baru akhirnya memutuskan. Kan dari awal sudah saya jelaskan. Nah, bicara dengan Pak Prabowo atau Mas Ganjar, atau belum ada kesepakatan? Bukan, kita sudah bersepakat dan sangat solid. Sangat solid, hanya memang Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ingin menambah kekuatan dulu, baru nanti kekuatan koalisi. Ya, berkekuatan koalisi. Kita masih berharap Mas Edi Suparno bergabung dengan kita, ya. Teman-teman Golkar bergabung dengan kita. Kalau dengan Prabowo Gibran belum mungkin ya, karena syarat umur ya. Kan sudah jelas aturan konstitusi kita tidak memungkinkan, Mas Budiman. Kalau memungkinkan akan terbuka juga. Saya tidak tahu, saya tidak ingin berandai-andai karena memang aturannya nggak ada. Tapi betul ada kader Gerindra uji materi juga soal umur? Saya tidak tahu, Mas. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Baik. Kembali ke Bung Edi. Ini tadi kan menarik Mas Erik terus ya. Tapi kenapa nggak sih tawaran Bung Eriko tadi Airlangga Zulhas gitu? Bagi sebuah partai politik, jika kader terbaiknya itu bisa maju dalam kontestasi Pilpres, itu merupakan sebuah kebanggaan. Mesin partai pasti gerak. Semua akan kerja ekstra keras. Bagi saya pribadi, justru itu adalah opsi preferensi saya. Airlangga Zulhas. Dan PAN memiliki rekam jejak. 2004 kita mengusung Pak Amin Rais, 2014 Pak Hatta Rajasa, 2024 ya mungkin ini siklus 10 tahunan di mana kita bisa mengajukan kader terbaik kita. Dan itu pasti dahsyat dampak elektoralnya untuk partai. Bagi saya seperti itu. Tetapi pertimbangannya juga ada satu, Mas Budiman. Kita harus menang di dalam Pilpres. Nah, itu dan menang itu harus Mas Erik. Ya, menurut kami formulanya saat ini mungkin itu salah satu yang terbaik gitu loh. Tetapi kami juga tidak mau menutup. Namanya juga tadi Pak Mas Eriko kan bilang, ini kan politik adalah seni dari segala kemungkinan. Jadi apapun bisa terjadi. Tetapi pada hari ini kita tetap akan mendorong Pak Erik meskipun kita tidak pernah menutup opsi Pak Erlangga dengan Pak Zulhas. Baik. Bung Philip, ini sebagai pengamat, ini kan menarik peta panggung depannya ya. Peta panggung depannya kan AHY masuk cawapresnya Ganjar, Puan masuk cawapresnya Mas Anies, Gibran masuk cawapresnya Pak Prabowo. Ini permainan apa sebenarnya sedang terjadi kalau Anda baca ini? Ya, pertama-tama saya udah sering di satu meja di forum. Biasanya Mas Budiman ini nggak pernah nanya agresif ke... Betul. Tadi nanyanya sangat agresif mungkin karena ini wakil-wakil partai ini ngomongnya abu-abu terus. Padahal mereka sudah tahu. Nah, pertama menurut saya yang nggak dibicarakan adalah kenapa lambat sekali mengumumkan cawapres. Saya kira salah satu pertimbangan yang selalu jadi pembicaraan adalah apakah
calon yang cawapres ini, wapres ini nanti akan menjadi penantang di pemilu kemudian. Oh, suksesor pasti berikutnya mereka ya? antara lain menghitung itu. Gitu. Jangan sampai kalau menang, kemudian cawapresnya membangun kekuatan sendiri. Akibatnya mungkin malah pemerintahnya nggak efektif dan lain-lain. Karena pasti mau terpilih lagi dalam 10 tahun. Saya kira salah satu hal yang paling dihitung-hitung adalah kemungkinan itu. Nah, yang kedua, electoral efeknya. Kan kita lihat sebetulnya banyak partai-partai ini, kalau lihat dari berbagai survei, kalau dibikin cross tabulasi, itu mungkin partai-partai yang salah memilih cawapres atau capres bahkan, kena punishment elektoral gitu. Konsentrasi pada pemilihan capres, nggak taunya nanti nggak lolos threshold. Karena pemilihnya nggak cukup. Itu kan akan percuma juga. Jadi saya kira partai-partai juga menghitung ini terus-terusan. Pak Edi Suparno senyum-senyum dari tadi mungkin benar kalau di PAN. Kotel efek. Kotel efek. Nah, yang ketiga menurut saya adalah yang juga nggak dibicarakan, kalau dari perspektif masyarakat nih, kita mau lihat, ini memilih cawapres ini, apa pertimbangan-pertimbangannya? Misalnya, apakah dia mau menampilkan, karena sih nggak ada incumbent kan? Ya. Kalau nggak ada incumbent lebih susah, karena incumbent periode kedua, misalnya Pak Jokowi atau SBY dulu waktu 2009, lagi tinggi-tingginya dengan mudah bisa memilih calon yang dianggap teknokratis, nggak perlu memperhatikan partai. Misalnya Pak Budiono makanya dipilih. Ada keleluasaan itu. Tapi hari ini nggak ada keleluasaan bagi setiap capres. Karena itu dia pasti harus menghitung apakah menambah suara. Saya kira misalnya Pak Ganjar ini pasti dipelototin sama semua partai lain karena udah menurut saya akan menang landslide di Jawa Tengah. Karena itu cawapres dari capres-capres partai yang lain pasti akan memilih apakah bisa mendapatkan cawapres yang bisa mengkompensasi suara yang diambil habis oleh Pak Ganjar di Jawa Tengah, entah dari Jawa Barat gini, atau Bung Jawa Philip, Timur. kalau yang menarik saya minta pandangan Anda ya. Ketika Demokrat mengancam Anies, kalau sampai Juni nggak dideklarasikan, ya bahasa saya mengancam. Itu apa yang Anda baca dengan itu? Saya kira tadi pertimbangan Bang Andi betul juga. Karena kalau menunggu sampai Oktober, itu cuma waktunya 75 hari. Gitu. Dan nggak mungkin, nggak cukup. Karena dulu pengalaman misalnya 2009 waktu Pak JK berhadapan dengan Pak SBY, Pak JK kan juga menunda-nunda lama gitu. Ternyata waktu nggak cukup untuk memenangkan pemilihan gitu. Dan saya kira itu pertimbangan yang masuk akal. Jadi kalau sekarang lebih cepat lebih baik gitu? Ya Pak Andi mungkin pemikirannya begitu. Negeri kan besar sekali, misalnya 38 provinsi. Anda mau traveling untuk kampanye di semua provinsi bagaimana kalau hanya waktu cuma segitu? Dan dananya besar juga rata-rata kan? negara demokrasi paling tidak 6 bulan sebelum pemilu itu sudah pasangan dan timnya sudah lengkap untuk bisa melaju dengan cepat. Kalau tidak, kapan? Mungkin yang kita perlu tambahkan sesuatu nih, pengalaman mungkin Bang Andi lupa. Tahun 2004, sebetulnya Pak SBY itu mulai elektabilitasnya cuma 6%. Tetapi karena kampanye yang sistematis, waktunya cukup panjang, bisa jadi pemenang. Jadi hari ini menurut saya survei-survei itu memang kelihatan beberapa akan sangat menentukan. Tetapi mungkin ketika kampanye sudah dilakukan efek yang lain. Dan karena ini ada satu lagi aspek yang menurut saya perlu dibicarakan atau juga. Bukan. Sistem pemilu legislatif. Kan baru mau diputuskan oleh MK apakah dia tertutup atau terbuka. Itu akan memberi efek saya kira pada partai-partai dan juga pada capres nanti. Mas Edi, kalau kembali ke Mas Erik ya, ini kalau dipasangin dengan 3 capres kan angkanya kan kalah ya dibandingkan dengan baca wapres yang lain tuh. Sebetulnya kengototannya karena apa sebetulnya? Ya kalau kita lihat Pilkada DKI ya, Anies Sandi waktu itu paling buntut surveinya, tetapi bisa mengejar sangat cepat. Pak Erik juga dalam survei-survei terakhir ini saya lihat mengalami kenaikan dan itu artinya apa? Pak Erik dari survei memiliki momentum untuk naik dan itu momentum itu selalu sejalan seiring dengan prestasi yang dihasilkan. Gitu loh. Nah, kami perkirakan nanti kalau Pak Erik sekarang ini kita lihat bahwa BUMN kinerja bagus, memberikan kontribusi dividen tertinggi di sepanjang sejarah. Oh, itu jadi positif ya? Achievement itu menjadi perhatian masyarakat dan diapresiasi. Kedua, ya nanti kalau tanggal 19 Juni akan datang, tim Argentina bertanding dengan elektoral lagi. Itu mengobati kerinduan ribuan penggemar. Jadi semuanya menjadi sangat politik ya? Ya, semua memberikan dampak positif kepada beliau. Dan itu kami rasa mulai sepak bola, BUMN semua jadi politik ya. Itu yang kemudian terjadi. Bung Philip, ada faktor yang nggak dibicarakan soal dana ini. Apakah ini belum selesainya sebenarnya posisi capres-cawapres karena problem siapa yang mendanai pemilu yang mungkin akan sangat mahal? Mungkin juga.
soalnya begini, persoalan dana dalam pemilu ini satu hal yang paling belum bisa kita atur sejak kita mulai melakukan pemilihan langsung. Jadi uang dan politik itu tidak ada aturannya. Ada aturan tetapi nggak bisa di-enforce. Sehingga misalnya donor-donor ini itu memilih untuk tidak membuka kan. Karena apa? Mereka menaruh sebenarnya di semua partai. Di semuanya? Di semua partai. Oke. Ya betul begitu ya, partai-partai. Saya tanya sama partai-partai. Tetapi dia nggak akan bisa membuka, karena memang aturannya nggak jelas juga. Karena mereka mungkin akan dapat punishment. Dan ini yang menurut saya nggak tahu teman-teman di DPR, saya kira harus mulai pembicaraan. Karena kita ini udah 25 tahun lebih. Dan uang dan politik itu harus diatur secara lebih transparan. Oke, baik. Selain uang dan politik, sekarang juga ada variabel yang utama adalah soal survei yang akan sangat menentukan siapa yang akan menjadi capres dan siapa yang akan menjadi cawapres. Itulah setelah diskusi, setelah satu meja ini kita akan bahas soal itu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Pegel, pusing sakit kepala. Baru, Plosa Panasin. Oles, pijit, panasnya mendalam dan tahan lama. Hirup, Panasin, paling panas dari Plosa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Fitbar. Anda menyaksikan Kompas Update, Saudara, bersama saya Putri Oktaviani. Satpol PP Kota Bogor memusnahkan ribuan botol minuman keras ilegal hasil dari razia di warung-warung pinggir jalan. Ribuan botol minuman keras dari berbagai jenis dan merek dimusnahkan aparat Satpol PP Kota Bogor. Pemusnahan dilakukan dengan cara digiling. Minuman ini disita dari sejumlah warung pinggir jalan yang tidak memiliki izin menjual minuman beralkohol dengan kadar di atas 5%. Polisi menyebut akan terus menggencarkan razia minuman keras. Demikian Kompas Update, saya Putri Oktaviani, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol, baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar, delicious multigrain bar. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Jeruk stroberi banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral.
Perasa personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Alah, lapar sih. Aha, Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Philip Vermonte. Begitu strategis dan begitu penting posisi Wapres. Selain survei yang akan menentukan, apalagi faktor yang akan menentukan sebetulnya? Saya kira kandidat-kandidat ini menghadapi persoalan yang banyak sekali sebetulnya. Presiden siapapun yang terpilih besok. Ya. Masalah kita ini banyak sekali. Kompleks. Baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ada perang yang belum selesai, ada situasi geopolitik, ada persoalan climate change, pandemi, atau ada pandemi berikutnya, belum lagi di dalam competitiveness kita, dan lain-lain yang mungkin kemarin sudah jadi middle upper class negara karena pandemi turun lagi, itu ada persoalan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Akibatnya kalau menurut saya, siapapun presidennya, tantangannya akan sama, sehingga mungkin responnya, walaupun misalnya ada narasi perubahan atau status quo dan lain-lain, responnya akan kurang lebih sama terhadap masalah-masalah ini. Dan karena itu menurut saya yang paling penting, ini kalau pendapat saya pribadi, seharusnya yang dipilih itu memang cawapres yang kira-kira bisa mendampingi si capres untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berat ini ke depan. Dan ini yang saya kira nggak terlihat dalam diskusinya. Sekarang diskusinya lebih pada soal dia nambah suara berapa persen, atau kira-kira dia ada kedekatannya dengan si kandidat dan seterusnya. Tapi nggak ada diskusi-diskusi atau narasi yang disampaikan oleh partai politik. Kenapa calon tertentu paling baik gitu. Baik Bung Eriko. Tadi ada tantangan dari Philip sebetulnya. Ini kan harus ada chemistry yang kuat untuk menjawab tantangan global, tantangan nasional. Ya, saya juga mau menambahkan apa yang disampaikan Bung Philips. Terkadang ada over ekspektasi juga terhadap calon wakil presiden. Begini, dalam tata pemerintahan kita, seorang wakil presiden itu pembantu. Bukan dikatakan pembantu, tapi itu adalah yang melengkapi presiden. Dan artinya, dia punya kekuasaan bila dibagi oleh presiden. Karena kalau ada hal yang presiden tidak bisa hadiri, tidak bisa lengkapi, maka tugas wakil presiden yang ditugaskan oleh presiden yang terpilih. Nah, ini yang harus sebenarnya kita sadari bersama. Itu pertama. Itu ban serep ya kalau gitu? Nah, itu Mas Budiman yang menyampaikan. Saya tidak menyampaikan begitu. Tetapi yang kedua, ini harus menjadi duit tunggal. Saling melengkapi. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Philip. Tapi juga dia tidak mendominasi. Karena kenapa? Presidenlah yang menjadi kapten. Tidak ada dua kapten dalam satu kapal. Nah, yang ketiga, ini dilihat masyarakat. Nah, ini yang sangat menarik. Dilihat masyarakat sama rakyat. Cocok nggak ini? Belum tentu. Misalnya tadi kan yang disampaikan Mas Edi, ini inginnya berpasangan dengan ini. Apakah sudah pasti cocok? Belum tentu. Di sini boleh tinggi surveinya. Nanti dengan yang di sana belum tentu. Meskipun pelajaran kadang-kadang kawin paksa ya? Ya, kadang-kadang seperti itu. karena keinginan untuk katakan menjagokan apa yang sudah disiapkan. Tapi sekali lagi, di sini sebenarnya ada hal yang menarik. Ini Mas Philip yang seharusnya disampaikan. Ini kriteria yang seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat ini sebenarnya, oleh rakyat ini. Kalau saya secara subjektif menilai begini, ini memang harus melengkapi secara SDM.
Karena calon presiden ini adalah orang-orang yang bekerja secara cepat, ekstra, tapi ada yang menjaga di belakang, terutama dari sumber daya manusia. Karena ini yang menjadi pokok pada saat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Baik. Itu, Mas. Bung Andre. Jadi kalau pertimbangan dari Pak Prabowo dan Gerindra untuk memilih cawapres semata-mata karena chemistry, semata-mata untuk menambah koalisi, atau juga menjawab tantangan-tantangan global, tantangan Indonesia yang juga sangat kompleks? Ya, tadi seluruh aspek yang Mas Budiman sampaikan tentu menjadi aspek Pak Prabowo untuk mengambil keputusan siapa cawapres yang akan dipilih. Karena tantangan begitu kompleks. Mas Budiman bayangkan, di sekarang ini di seluruh dunia ini terlanda krisis. Kita butuh pemimpin kuat dan bisa mempersatukan. Dan kita semua tahu, rakyat Indonesia tahu bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah melakukan rekonsiliasi yang memberikan modal besar kepada bangsa kita, yaitu persatuan. Dengan modal persatuan inilah ya kita bisa mampu menghadapi pandemi COVID-19. WHO dan seluruh negara besar memuji Indonesia sebagai negara yang mampu dan hebat menghadapi pandemi. Yang nggak memuji kita ya calon presiden Bang Andi aja di Australia atau di Singapura tuh yang malah mengolok-olok pemerintah Indonesia. Nah, tapi WHO dan seluruh negara besar dunia memuji kita. Bahkan ya di saat seluruh dunia tertimpa krisis ekonomi, pangan, energi dan ketidakpastian perang Rusia dan Ukraina, ancaman perang China dan Taiwan, Korea Utara dan Korea Selatan, Indonesia mampu tumbuh perekonomiannya. Itu modal persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Inilah yang menjadi komitmen Pak Prabowo akan melanjutkan pembangunan Pak Jokowi. Baik. Mas Edi, tadi ada satu faktor ya, tantangan global yang dihadapin, tapi kan kemudian PAN juga akan kemudian kepada PDIP menyodorkan Mas Erik, tapi kepada Golkar menyalonkan Airlangga dan Zulhas. Sebetulnya PAN ini posisinya mau gimana dalam konteks kepentingan menang di Pilpres, tapi juga PAN-nya kemudian juga aman sebetulnya? Semuanya dua-duanya. Kalau kita mengajukan Pak Zulhas, tentu mesin partai bekerja ekstra keras, dampak elektoral bisa kita dapat. Begitu juga dengan Pak Erick Thohir karena kedekatan kita dengan beliau. Tetapi begini, disampaikan tadi oleh Bung Philips, Bung Eriko, dan Bung Andre, menurut saya itu tantangan yang dihadapi capres-capres yang saat ini nama-namanya selalu muncul di dalam survei sebagai nomor capres nomor 1, 2, 3. Latar belakang mereka itu belum ada yang memiliki latar belakang kuat di bidang ekonomi dan perdagangan. Nah, yang memiliki, yang bisa menjadikan itu sebagai komplementer terhadap mereka, itu ada satu bakal cawapres, namanya Erick Thohir. Erick Thohir mampu memutarbalikkan Republika ketika berdarah-darah, diambil alih dan menjadi koran yang sampai saat ini masih berdiri. Ya, mission almost impossible, Asian Games itu bisa dipersiapkan dengan baik dan dilaksanakan baik. Itu termasuk bagi hasil untuk apa ya, pembiayaan capres nanti seandainya maju siapapun dengan Mas Erick Thohir ya? Kalau masalah itu sih berbeda ya, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa ini Pak Erick Thohir ini mampu untuk menjadi mengisi kekosongan, kekurangan yang mungkin perlu dilengkapi. Bukan Sandi juga cukup bagus. Ya itu, tapi kebetulan hari ini kita mendorong Pak Erick kan. Pada kesempatan lain bisa pindah. Oke, Mas Andi. Jadi kalau posisi Demokrat dan AHY, yakin kalau Anies AHY itu kemudian seperti dikatakan Herzaki mengatakan Anies tidak lagi cukup bisa naik karena memang belum ada AHY. Jadi kan kalau kita lihat kriteria yang kita lihat, pertama memang harus menang dulu. Sebelum Anda bicara yang menang siapa? Menang partainya atau menang capresnya? Capresnya dong. Capres cawapres harus menang dulu. Kalau tidak menang untuk apa semua segala macam? Kalau capres menang, Demokrat nggak masuk threshold gitu gimana? Kalau kita lihat kompatibilitas dari perubahan, arus perubahan dengan Partai Demokrat itu sekarang kalau bicara tentang perubahan pasti Partai Demokrat dong. Nah, kita berada di garis depan. Jadi karena itu. Tapi yang dapat kotak efek kan bukan Demokrat, Nasdem. Kan kita bicara tentang bagaimana bahwa dua pasangan ini pertama harus bisa menang. Yang kedua, koalisinya harus bisa stabil. Karena 3 partai, kalau PDP bisa sendiri, kalau Gerindra mungkin berdua bisa, kalau kami kan harus bertiga. Karena itu koalisi ini harus bisa stabil menjadi satu barisan. Sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah bangsa yang tadi dikatakan Bung Philips. Nah, kemudian visi misinya harus jelas juga. Perubahan bagi kami, kita ingin mengubah tata kelola pemerintahan yang ada sekarang. Kebijakan-kebijakan bukan mengolok, kebijakan-kebijakan yang ugal-ugalan. Anda mengubah seperti omnibus law dan sebagainya. Tinggi gitu. Loh, kita kan mau melakukan perubahan dan perbaikan. Tentu yang baik-baik kita lanjutkan. Tapi
sudah masih yang harus dilakukan perubahan, harus dilakukan perbaikan, Omnibus Law. Ini lagi misalnya pasir laut mau diekspor lagi, pasir laut itu. Ini kan semua kebijakan-kebijakan yang sebenarnya sudah masa lampau, ini mau hidup lagi dan merugikan bangsa dan menjual tanah air itu. Nah, ini yang mau kita melakukan perubahan. Nah, AHY bersama Partai Demokrat berada di garis depan untuk membuat, kita sudah memetakan kebijakan-kebijakan apa yang perlu dilakukan perubahan, tata kelola pemerintahan yang perlu dilakukan. Tidak ada lagi bicara-bicara tentang kita coba lihat periode, ya. mau tambah masa jabatan, menunda pemilu. Kita coba lihat dulu hasil survei Litbang Kompas soal siapa sih bacawa pres yang cocok untuk Mas Anies Baswedan. Kalau kita lihat dari data itu tuh Mas AHY pada angka 10,8, di atas relatif kecil dibandingkan dengan Mas Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno dan ada Ganjar Pranowo yang 13,1. Tapi yang mempunyai, yang berada di garis depan untuk perubahan mana dong? AHY. Ya AHY dong. Oke. Kalau karena kan platform kita perubahan kita ini. Kalau lanjutkan silakan ada tempatnya lain kan. Nah, ini kan perubahan. Jadi posisinya kalau Demokrat pokoknya berubah lah kira-kira gitu ya. Berubah yang sekali lagi dalam konteks kontinuitas and change. Yang baik-baik kita lanjutkan, pasti ada hal-hal yang baik-baik. Yang baik tapi apa? Kalau ya, yang baik apa? Oh, banyak, ada beberapa hal yang sudah baik, ya kita lanjutkan. Apa yang baik? Ya, lebih baik tanyakan sama mereka. Oke. Nah, tapi yang kami fokus pada yang mau kita melakukan perubahan, ya, tata kelola pemerintahan, demokratisasi harus tetap ditegakkan lagi, lalu kemudian juga kebijakan-kebijakan yang ugal-ugalan, ya, ini harus kita ubah. Jadi sebetulnya siapa sih yang akan menentukan calon wakil presiden? Apakah betul-betul lembaga survei? Apakah kemudian Presiden Jokowi? Tetap bersama satu meja setelah ini. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Nggak enak? Iya, kayak ada manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Baru, WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Wingscare. Nggak enak? Iya, kayak ada manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga
sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja di forum. Bung Andri, dengan mempertimbangkan berbagai kompleksitas problem, sebetulnya kriteria yang paling pas untuk mendampingi Pak Prabowo itu cawapres seperti apa? Ya, sebagai partai pendukung pemerintah, saya mau klarifikasi dulu, Bang Andi. Pemerintah Presiden Jokowi tidak mengambil keputusan ugal-ugalan dalam membangun Indonesia. Kalau ugal-ugalan, tidak mungkin survei Litbang Kompas menyampaikan tingkat kepuasan Pak Jokowi hampir 80%. Itu supaya kita klarifikasi dulu. Rakyat sangat menerima dan sangat senang dengan pemerintah Pak Jokowi. Jadi kebijakannya bukan ugal-ugalan. Itu satu. Yang kedua adalah ya, pemilu 2024 ini harus kita jadikan pemilu yang riang dan gembira. Mas Anies, Mas Ganjar adalah sahabat-sahabat Pak Prabowo, putra-putra terbaik bangsa. Kita harus pastikan pemilu ini harus pemilu adu gagasan, jangan sampai ada polarisasi lagi. Lalu soal kandidat siapa calon wakil presiden Pak Prabowo dan apa kriteria, kami seluruh kader Gerindra sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo, memberikan mandat kepada beliau untuk memutuskan siapa cawapresnya. Kami sami'na wa ta'na, apapun keputusan Pak Prabowo, kami akan bekerja keras dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah, dari RT ke RW untuk mensosialisasikan Prabowo adalah solusi Indonesia tahun 2024 nanti. Oke, baik Bung Andri. Bung Eriko, Mas Ganjar ini dengan siapa nih? Ada banyak variasi, ada yang mau abang ijo, ada yang mau apa gitu. Ya, tentu begini. Pertama, tentu kita menyerahkan kepada Ketua Umum dan juga nanti dengan partai-partai yang bekerja sama. Ini kan nanti ada lagi partai yang akan bekerja sama dalam waktu dekat nih, dan itu akan dibicarakan bersama Mas Ganjar dan juga bersama Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan. Tapi ada yang menarik kemarin, Mas, bahwa Pak Jokowi menyatakan bahwa Mas Ganjar itu adalah pemimpin yang memang berani, punya nyali, dan beliau berharap Mas Ganjar yang nanti meneruskan. Punya nyali itu? Iya, meneruskan dari pembangunan dan juga visi misi yang beliau sudah jalankan sekarang. Nah, tentunya calon wakil presiden, walaupun dibicarakan bersama ini, tentu harus satu visi misi dan bisa bekerja sama dengan baik. Tapi yang paling utama apa? Diterima rakyat. Termasuk partai yang akan bergabung pada hari Jumat itu ada ya? Mudah-mudahan. Kita kan tidak ingin mendahului Mas Budiman. Tapi kami mendengar dan mengamati ini dalam waktu dekat ini ada partai yang akan bekerja sama dengan PDI Perjuangan mengusung Mas Ganjar. Tentu pasti juga akan menyampaikan kriteria-kriteria siapa calon wakil presidennya, sama tadi seperti partainya Mas Edi yang menyampaikan calon wakil, kan sah-sah saja. Sudah disampaikan oleh Mbak Puan, namanya termasuk di dalam satu gerbong yang 10 orang itu, termasuk juga kadernya dari ketua umumnya dari Bang Andi Malarangeng. Nah, kita tunggulah, Mas. Tunggu ya. Ini nanti. Besok nggak diumumkan nggak ya? Dalam 1-2 bulan ini. Oh, 1-2 bulan masih lama. Yang saya ingatkan, 1-2 bulan ini akan terjadi game changer dengan situasi-situasi yang ada ini. Kan kita terakhir bertemu, apa yang saya sampaikan terbukti. Nanti kita lihat. Oke, baik Bung Andi. Jadi kalau posisi Demokrat dan Mas Ahy itu fully hanya untuk Mas Anies, nggak terbuka untuk capres-capres yang lain. Sekarang ya betul begitu. Jadi kita serius membangun koalisi bersama teman-teman di Nasdem dan PKS untuk membangun koalisi perubahan dan persatuan dengan capres Mas Anies Baswedan. Dan kemudian kita harapkan dalam waktu dekat bersama-sama kita mendeklarasikan dan membangun kekuatan, menyatukan kekuatan 3 partai ini dan kemudian bersama-sama capres-cawapres. Artinya Mas Ahy tidak mungkin ke capres yang lain di luar yang
perubahan. Etikanya kan begitu. Kita sudah sepakat tanda tangan semua bertiga partai ini. Jadi mari kita selesaikan proses makin lama makin jelas dan kemudian makin menyatu kita semuanya. Lalu kemudian siap-siap untuk melakukan pendaftaran pada waktunya nanti. Tapi kerja-kerja politik sampai pendaftaran itu pun harus banyak yang harus dilakukan, membentuk tim bersama, menyatukan kekuatan, dan kemudian ada tim kampanye bersama dari tiga partai ini bersama-sama untuk memenangkan perubahan yang diusung oleh nantinya Capres Anies Baswedan bersama nanti cawapresnya. Harapan kita tentu saja dari Partai Demokrat, kami menyodorkan Mas Ahaye sebagai cawapres. Tapi silakan dibanding-bandingkan keputusan semuanya sama Mas Anies. Baik. Mas Edi, kalau Mas Edi lihat gitu, kalau dari sisi posisi PAN dan khususnya Mas Erik dan Bang Zulhas sendiri, cara apa yang akan dilakukan oleh PAN agar bakal calon wakil presiden yang diajukan PAN ini diterima oleh partai politik dan capres-capres itu? Saya kira nama Pak Erick Thohir yang sudah kita sampaikan kepada Ibu Megawati, PDIP, kepada... Responnya gimana? Ibu Megawati tentu menerima dalam artian bahwa saya akan tampung dan saya akan bicarakan secara internal. Begitu juga dan teman-teman dari Gerindra. Mereka akan tampung, akan dibahas secara internal, secara sangat lebih dekat kemana? Bagaimana? Lebih dekat kemana? Saya kira dua-duanya memiliki komitmen untuk mempelajari dan betul-betul menentukan siapa nanti yang paling cocok dengan capresnya. Tetapi intinya begini, kita ingin menang. Teman-teman dari PDIP, Gerindra, Demokrat, semua partai ingin menang. Capresnya ingin menang. Tetapi perlu kami tegaskan sini, menangnya itu harus bermartabat. Nah, bermartabat, kita punya pertanggungjawaban kepada masyarakat semua bahwa Pilpres Pemilu 2024 itu harus teduh, mencerahkan. Jadi nggak boleh lagi ada diskursus mengenai populisme agama, politik identitas dan lain-lain. Dan kami semua di sini berkomitmen untuk melakukan itu. Nah, dan kami berharap bahwa kemenangan yang nanti akan kami usung bersama-sama capres dan cawapres kami, mudah-mudahan itu adalah Pak Erick Thohir, yaitu bisa membawa suasana yang mencerahkan itu bagi masyarakat. Sekali lagi pendek, kalau ingin menang, Ganjar Erik atau Prabowo Erik? Dua-duanya punya kans yang sangat kuat. Bang Philip, aku ingin lihat analisa Anda. Ini kan semua politiknya kan begitu dinamis dan faktor wakil presidenmu kadang-kadang penuh dengan kejutan ini. Kira-kira apa yang Anda baca dalam beberapa bulan ke depan ini? Nomor satu sebetulnya tadi yang kita bicarakan sedikit ya. Pemilu kita ini memang mahal. Secara desain dan secara by default. Ribuan pulau, TPS-nya ratusan ribu, calegnya ratusan ribu dan lain-lain. Jadi itu faktor tentang apakah ada yang bisa memobilisasi, mengumpulkan dana untuk memenangkan pemilu, itu jadi sangat penting. Dan saya kira faktor kedua yang tadi saya sampaikan, faktor pertama kan sebetulnya apakah calon wapres ini dihitung-hitung akan menjadi penantang di 2029, itu satu. Yang kedua menurut saya adalah memang soal logistik. Dan ini saya kira semua partai berhitung. Karena kelihatannya semua capresnya bilang di media nggak punya uang. Karena itu kan harus dijadikan sumber yang lain kan gitu. Nah yang ketiga menurut saya yang juga harus kita bicarakan, kalau partai-partai ini hanya berkonsentrasi pada Pilpres, mereka lupa pada Pileg. Ini sebetulnya akan menjadi backfire kepada partai-partai politik. Kalau dia ikut yang menang, misalnya menang, tetapi kursinya di DPR ternyata cuma sedikit, bargain dia juga akan banyak nantinya. Gitu. Jadi pilihannya adalah lebih baik ikut mencoba di kira-kira calon-calon yang kurang kuat, tetapi di situ dia bargainnya tinggi, atau ikut di partai yang kuat, yang kira-kira surveinya paling tinggi, tapi di situ dia jadi pemain kecil. Apalagi kemudian nggak dapat kotel effect, malah jangan-jangan suaranya lebih turun daripada pemilu sebelumnya. Gitu. Akibatnya sama saja, dan saya kira banyak partai ini yang sebetulnya namanya partai politik harus mengambil resiko-resiko politik. Nah sekarang Bung Andi dan teman-teman yang melakukan koalisi perubahan itu mengambil resiko politik itu gitu. Dan PDIP pernah ada di posisi yang itu juga dulu, 10 tahun di luar pemerintahan, tetapi kemudian kembali dengan sangat kuat tahun 2014. Dan Demokrat sekarang sudah 10 tahun juga di luar pemerintahan. Apakah akan kembali lebih kuat tahun 2024? Insyaallah. Kita lihat nanti. Tetapi poin saya adalah bahwa memang namanya partai politik pasti harus melakukan risking politik juga gitu untuk mendapatkan gain yang lebih banyak. Tetapi ini pertimbangannya ada di partai politik masing-masing. Baik Bung Philip, makasih Mas Edi, Bung Andi, Bung Eriko dan Mas Andre. Kursi calon wakil presiden diperebutkan.
Sosoknya dibutuhkan untuk menambah suara calon presiden. Dalam sistem demokrasi penuh kepentingan, calon wapres juga punya beban menanggung anggaran pendanaan politik. Sejarah memberi pembelajaran, posisi wapres kerap memunculkan kejutan. Namun bagi bangsa ini, kehadiran duri tunggal yang efektif bekerja untuk republik dibutuhkan guna menyelesaikan problem kebangsaan yang penuh dengan tantangan. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Ibu Ketua Umum sudah menyampaikan bahwa ada 10 calon wakil presiden yang sudah ada di kantong beliau, dan juga dari saudara kami dari P3 kalau saya tidak salah ada 4. Nah, siapa itu ya tentu saya tidak tahu. Calon presiden dan calon wakil presiden akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Pak Muhaimin bersama-sama. Tinggal nanti kami memutuskan apakah dengan Ganjar atau dengan Prabowo. Persoalannya memang yang kami sodorkan ya Erick Thohir kalau untuk cawapresnya. Kalau capres sebelum mengumumkan cawapres, publik ini masih menganggap belum ada kepastian. Kesepakatan antar parpol dan Pak Anies dianggap masih belum bisa berlayar. Pemilihan presiden tinggal 9 bulan. 3 nama bakal calon presiden sudah muncul ke permukaan. Mulai dari Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Namun hingga saat ini mereka tak kunjung memutuskan bakal calon wakil presiden yang akan jadi pasangan. Meski sejumlah nama sudah disodorkan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan maupun PDI Perjuangan masih menimbang. Hal yang sama juga terjadi di Partai Gerindra. Pasalnya cawapres di Pilpres 2024 mendatang dianggap akan menentukan kemenangan. Deklarasi cawapres juga jadi bagian dari strategi. Benarkah cawapres akan menjadi kunci di Pilpres 2024 nanti? Dan benarkah akan ada koalisi yang terancam pecah kongsi gara-gara soal cawapres ini? Inilah Satu Meja The Forum berebut panggung bakal cawapres. Rasanya untuk urusan Pak Erick Thohir itu masuk dalam menu wajib pertemuan. Partai Amanat Nasional atau PAN telah menyodorkan nama bakal cawapres kepada PDI Perjuangan juga Gerindra. Dan paket yang kami tawarkan, ke PDIP kami tawarkan juga Erick Thohir, ke Gerindra juga kami tawarkan Erick Thohir, dan paket Airlangga Zulkifli Hasan tetap hidup. Oleh karena itu tergantung pembicaraan-pembicaraan berikutnya. Namun, baik PDI Perjuangan maupun Partai Gerindra belum sepakat dengan daya pikat bakal cawapres yang ditawarkan PAN. Sangat menghormati, dan selama ini kami juga mengikuti, mengamati Pak Erick dengan seksama. Dan ya kalau apakah masuk radar, ya radar. Persoalannya, saya mikir terus, karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu, no. Sebelumnya, PDI Perjuangan mengaku sudah mengantongi sekitar 10 nama bakal cawapres. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud sudah masuk namanya.
Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan, Pak AHY, Pak Prabowo, Pak Erlangga, ya kan, nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Sementara, bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan didesak untuk segera mengumumkan bakal cawapresnya, mengingat elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Demokrat menyuarakan aspirasi rakyat perubahan yang ingin segera mendapatkan kepastian Pak Anies Baswedan ini bisa berlayar. Mungkin kalau nanti ada usulan-usulan nama, sangat mungkin untuk bisa diusulkan kepada capres. Nah, mau diterima atau tidaknya, capres yang punya hak prerogatif. Bakal capres sudah muncul di permukaan dan dideklarasikan. Ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Namun hingga saat ini mereka masih sendiri. Belum ada bakal cawapres yang akan mendampingi. Sejumlah partai dan koalisi masih menahan diri agar tak salah pilih dan berujung rugi. Ya, karena kursi wakil presiden hanya satu, sehingga banyak diperebutkan. Itulah tema satu meja The Forum malam ini. Di ujung sebelah kanan ada Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Malam, Bang Andre. Di sebelah kanan saya ada Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan. Malam, Bang Eriko. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya ada Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Malam, Bang Andi. Waalaikumsalam. Kemudian ada Sekjen Partai Amanat Nasional, Mas Edi Subarno. Malam, Mas Edi. Dan Bung Philip Vermonte, pengamat politik. Saya akan mulai diskusi dari Andi Malarangeng. Bang Andi, saya baca di sejumlah koran, ya, Demokrat akan evaluasi Anies kalau tidak menetapkan cawapres. Kenapa? Ya kan, evaluasi itu kan sesuatu yang wajar dilakukan dalam waktu ke waktu supaya nanti kalau bertanding siap dan menang. Oke. Sekarang ini belum garis start. Sekarang pun sebenarnya belum di garis start. Ini baru kalau MotoGP ini baru cek sirkuit dulu ini. Cek sirkuit. Tapi gini, betulkah AHY memang harga mati harus berpasangan dengan Mas Anies? Kalau kami kan dipersilahkan Mas Anies untuk memilih calon wakil presidennya. Oke. Lalu kemudian tentu saja kalau kami ditanya, kami menyodorkan Mas AHY, Anies AHY. Kalau mau menang ya Anies AHY, kan begitu. Oke. Betul nggak sih informasi bahwa Mas Anies ketemu Pak SBY di Pacitan, Mas Anies menyodorkan nama, tapi Pak SBY tetap mengatakan harus AHY? Oh enggak. Di Pacitan ketemu membicarakan langkah-langkah strategis ke depan. Termasuk cawapres? Belum sampai pada secara eksplisit ya. Tetapi yang jelas bahwa strategi-strategi nanti sehingga pada waktu garis start nanti pendaftaran capres-cawapres itu sudah jalan full steam. Ya, tetapi sebenarnya sekarang pun sudah harusnya mulai berbenah semuanya, bukan hanya PDIP, apalagi enggak, tapi gini, setelah pertemuan Pacitan kan kelihatannya agak terstruktur, tersistematis tuh. Semua elit-elit Demokrat mengatakan harus segera diputuskan siapa calon wakil presiden dari Mas Anies. Karena begini Mas, sebenarnya kalau kita lihat, kalau kamu hanya tunggu pada waktu masa kampanye, itu cuma 75 hari dan itu sangat sedikit sekali untuk negara yang begitu luas. Sehingga mestinya, apalagi misalnya kami Koalisi Perubahan dan Persatuan itu 3 partai yang harus menyatukan kekuatannya bersama-sama dalam satu barisan mendukung Mas Anies sebagai calon presiden bersama. Harus jadi cawapres. Ya kami menyodorkan, mari kita banding-bandingkan. Jadi bukan kalau lagunya Ojo dibanding-bandingin, kalau kami monggo dibanding-bandingkan. Tapi kalau based on surveinya Kompas kan lebih rendah dibandingkan Mas Ridwan Kamil dan Mbak Sandianda, pasangan dengan Mas Anies. Lah, kan kalau di Koalisi Perubahan, siapapun jadi capresnya, Mas Anies sebagai capresnya, wakilnya juga harus membawa arus perubahan. Harus juga platformnya juga perubahan. Kalau Mas Anies pasangannya yang ingin melanjutkan status quo, kan bagaimana rakyat melihatnya dalam konteks arus perubahan ini? Oke, baik. Bung Eriko, ini kalau tadi dengar pidatonya Mbak Puan, AHY masuk juga sebagai cawapresnya Mas Ganjar?
Begini Mas Budiman coba lihat bajunya. Udahlah, Bung Andi pertanyaannya Bukan, lihat itu, ada warna merah, ada kuning, ada hijau. Saya rasa bukan kebetulan itu ya, Bang Andi. Apa, chemistry cocok? Ya, saya tidak mengatakan begitu, bahwa itu pasti seperti itu. Begini, Mbak Puan itu sebenarnya mau menyampaikan, kan selama ini selalu ditanya, 10 orang itu siapa? Kan begitu. Nah, kalau saya yang menjawab kan tidak tepat. Saya ketua DPP bidang pemuda dan olahraga, beliau ketua DPP bidang politik. Nah, beliau sampaikan 6 nama yang ada. Ini bukan rayuan-rayuan politik ya? Atau ganggu-ganggu gitu? Oh, boleh ditanya kepada semua yang bertanya. Kemarin juga dari Kompas TV ada di sana, bahwa Mbak Puan secara spontan menyampaikan jadi tidak mungkin. ada. Bahkan siapa satu lagi itu kepada Mas Ganjar. Oh ya, nama Pak Erlangga Hartarto. Ya, tapi saya enggak tahu kenapa 4 lagi belum dibuka. Mungkin ini ke depan ini dibuka satu-satu, kan begitu kan. Tetapi artinya begini, kami kan sudah punya calon presiden, Mas Budiman. Tentu berharap, dan Pak Jokowi kemarin kasih masukan, supaya kita bekerja sama dengan sebanyak mungkin partai. Membangun bangsa ini tidak mungkin dengan hanya satu partai. Satu. Kedua, ada juga kemungkinan yang tidak memilih partai. Yang artinya masyarakat umum yang menginginkan Pak Mas Ganjar sebagai calon presiden, tetapi calon wapresnya juga kan penting. Bahwa ini menjadi satu kesatuan duit tunggal. Nah, inilah yang dikatakan oleh Ibu Mega ada 10 nama. Itu yang beliau tangkap dari yang selama ini ada di tengah tapi masyarakat. gini, tim 8, timnya Mas Anies juga mengatakan bahwa Mbak Puan masuk radar cawapresnya Mas Anies. Begini, kita sudah punya calon presiden. Sekarang saya tanya Mas Budiman, ya, kalau apakah sudah punya calon presiden terus mau jadi calon wakil presiden? Seandainya Mas Andi Malarangin juga ditanya kalau bisa jadi calon presiden, kenapa tidak? Kan begitu kan? Tapi minimum menjadi calon wakil presiden. Kami sudah punya calon presiden. Iya, kalau dapat calon presiden, calon wakil presiden bagus juga kan? Itu kan tidak baik. Itu artinya mau menguasai semua tanpa memberi kesempatan kepada yang lain. Dan kami tentu tidak bisa bersama-sama dalam hal ini dengan katakan koalisi yang dinamakan perubahan. Kan presiden kami, Presiden Joko Widodo kan kader PDI Perjuangan. Nah, terus siapa yang meneruskan program beliau? Apakah ini program terus langsung mau di stop dan kemudian beralih kepada yang lain? Kita tidak mau seperti itu, Mas Budiman. Coba Mas Andi, tim 8 menyebut Puan juga masuk cawapresnya Mas Anies. Oh, tentu saja siapa saja bagi kami siapa saja silahkan dipertimbangkan oleh Mas Anies dan diputuskan oleh Mas Anies. Kita sudah sepakat bahwa artinya mungkin kan terjadi calon wakil presidennya itu ditentukan oleh calon presiden yang sekarang kita sepakati yaitu Mas Anies Baswedan. Tapi kan tentu saja ada kriteria-kriterianya dalam piagam kerjasama itu, termasuk soal platform perubahan. Kan begitu. Mas Budiman, ini tunggu dulu Mas Budiman. Ini bisa saja kan, kalau melihat perkembangan yang ada ini, kan begini ya Mas Bung Andi, ini kan diskusi kita di sini. Kalau melihat desakan dari pihaknya Bung Andi, artinya kalau mungkin dalam waktu dekat tidak diberikan kepada Mas Ahaye, bisa saja ada perubahan di dalam kerjasama ini. Nah, ini kita tidak tahu. Inilah dinamisnya namanya kerjasama dulu ya. koalisi ini. Mas Edi, kalau posisi PAN ini setelah ketemu dengan PDIP, kemudian pindah ke Gerindra dan kekeh tetap membawa nama Erick Thohir. Ya, kita dalam pertemuan yang baik dan sangat produktif dengan PDIP, kita ajukan nama Pak Erick Thohir kepada Ibu Mega langsung. Itu ditampung oleh Ibu Mega dan akan dipertimbangkan. Ada proses internal yang dilaksanakan. Dalam pertemuan juga kemudian beberapa hari kemudian bersama Gerindra, kami sampaikan juga memberikan penegasan terhadap Pak Erick Thohir. Dan makanya saya sampaikan pembahasan tentang Pak Erick Thohir itu menu wajib di PAN. Menu wajib di PAN. Kenapa menu wajib? Ya karena kami merasa bahwa Pak Erick Thohir adalah figur yang pantas untuk kita dorong. Tapi kan bukan kader PAN, bukan enggak Bang Zulhas. Ya, Erick Thohir itu sudah hampir 3 tahun ini sering berkegiatan dengan kita, sangat intens hubungannya dengan kita. Berkegiatan dengan PAN? Bahkan dengan Pak Zulkifli Hasan, beliau itu sudah bicaranya bahasa batin kurang lebih demikian. Bahasa batin kan? Bahasa batin dan satu bahasa kampung. Fisik juga gitu ya? Iya, karena satu kampung kan, dari Lampung Selatan. Lampung Selatan. Jadi kedekatan kita sudah sangat erat gitu loh. Dan bahkan kami yakin ketika nanti salah satu capres mengambil Pak Erick Thohir sebagai cawapresnya, itu akan membawa elektoral positif untuk PAN. Jadi siapa capresnya kalau dari PAN cawapresnya Erick Thohir? Kurang lebih gitu. Itu yang akan ada deal di balik itu? Kenapa itu? Karena Pak Erick bukan kader partai PAN. Tetapi karena kedekatan itu, kedekatan emosional akan ada kuotil efek ya terhadap. Bukan karena deal. Kenapa itu? Ada transaksi atau deal? Oh, kalau transaksi tidak ada, dukungan. Saling mendukung. Karena chemistry-nya cocok.
Sangat cocok. Oke, baik. Baik, Bung Andre. Ya. Kalau tadi kan ini kan Mbak Puan ada 10, ada banyak. Kalau dari Gerindra dan Pak Prabowo sampai sekarang masih firm Caimin atau ada nama-nama lain sebagai bacawa pres? Ya. Kami ini kan punya koalisi namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Oke. Gerindra dan PKB. Kami punya piagam kerjasama yang ditandatangani tanggal 13 Agustus 2022. Disebutkan di sana, di dalam piagam kerjasama kami itu bahwa penentuan calon presiden dan calon wakil presiden diputuskan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Ditanya, siapa sih calon wakil presiden Pak Prabowo? Sampai hari ini kita bicara di acara Mas Budiman ini. Saya bisa tegaskan, calon wakil presiden kandidat terkuat Pak Prabowo sampai sekarang adalah Gus Muhaimin. Tapi tentu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin punya komitmen yang sama. Membangun Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Nah, tentu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin berharap ada bergabungnya PAN, Golkar. Oh, masih saling merayu, menambah kekuatan ya Bang? Itu komitmen Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Karena kami percaya membangun Indonesia tidak bisa dilakukan oleh satu kelompok. Satu orang atau kelompok. Tapi dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Tapi Caimin pasti jadi bacawa pres? Sampai saat ini kandidat terkuat calon wakil presiden. Oke. Nah, karena sekali lagi yang akan memutuskan siapa yang akan kami usung, ya Gus Muhaimin sendiri bersama-sama dengan Pak Prabowo. Itulah piagam kerjasama yang kami lakukan secara transparan, kolektif, kolegial. Jadi nanti yang istilahnya Pak Muzani, sekjen kami, Gus Muhaimin adalah pemegang kunci Inggris calon wakil presidennya Pak Prabowo. Oke, baik. Jadi sebetulnya sudah ada 3 capres yang pasti, tapi cawapresnya itu belum jelas. Apa sih yang ditunggu oleh partai politik? Tetap ikuti satu meja forum setelah cawapres terkuat kami Caimin tetap. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Terbaik untuk Anda, Optik Melawai. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles Go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas. Oh yeah. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan.
Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari, biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya pakai detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja forum. Kembali Bung Andi. Bung Andi, 3,5 jam Mas Anies bertemu dengan Pak SBY. Apa sih yang dibicarakan sebetulnya? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Beberapa strategi-strategi yang perlu dilakukan, juga tentu saja narasi yang harus dikembangkan ke depan, dan banyak lagi. Yang jelas bahwa makin tajam, kalau kita juga Mas Anies juga makin tajam, narasi perubahannya juga makin kuat, dan sehingga harapan kita bahwa pada waktunya nanti, dalam waktu mudah-mudahan tidak terlalu lama, ketika kekuatan tiga partai koalisi perubahan ini dan partai lain yang ingin bergabung, nah, jadi kita juga membuka juga partai lain yang akan bergabung juga, dan kemudian kita sama-sama mendeklarasikan Mas Anies bersama dan capres cawapres Mas Anies dan cawapres. Kalau sampai Juni tidak ada deklarasi? Tentu saja kita evaluasi lagi apa yang perlu dilakukan. Evaluasi apa sih? Evaluasi melihat kembali apa yang perlu dilakukan, apa yang harus menjadi lebih baik lagi. Bukan menarik dukungan. Karena kan salah satu opsi. Kan kita ingin mengevaluasi apa yang bisa membuat pasangan capres cawapres koalisi perubahan dan persatuan ini bisa menang. Oh, itu deadline-nya Juni ya? Kita juga melihat kan tentu saja teman-teman dari PDI Perjuangan maupun dari KKR, jadi juga dari teman-teman ada kemungkinan ada poros keempat juga, teman-teman Golkar, siapa tahu Golkar dan yang lain, KIB bisa membuat satu poros lagi. Jadi kita lihat semua. Gimana, Bung Eriko? Ini juga ramai juga Prabowo Gibran. Begini Mas Budiman, segala kemungkinan saat ini bisa terjadi. Kenapa? Semua menyadari betul partai-partai politik bahwa rakyat Indonesia itu sudah sangat sadar akan haknya, dan siapa yang mencalonkan dari internalnya itu akan mendapatkan kuotal efek. Nanti bisa ditanyakan dengan saudara Bung Philip, kan begitu. Nah, ini disadari semua. Kami sudah. Tentu yang lain juga harus maju. Kan begitu. Dan sampai sekarang kalkulasi perhitungan masih bisa 4 kerjasama loh, Mas Budiman. Contoh. 4 poros. 4 poros. Bisa. Contoh. PDIP sendiri ya? Katakan kami dengan yang sudah ada ini dengan P3 dengan apa. Yang lain, contoh ini, seperti Pak Erlangga dengan Pak Julhas, misalnya, sudah bisa maju sendiri. Nah, justru itu sebenarnya mesti ditanyakan sama Mas Edi, kenapa nggak itu? Sama-sama ketua umum, kan gitu, seperti itu. Itu peluangnya jauh lebih besar, bawa kader sendiri. Itu yang dihargai oleh masyarakat, dihargai oleh rakyat Indonesia. Nah, Mas Budiman, ini perkembangan Juni-Juli ini menarik. Apa? Nanti hasil survei ini, nanti perhatikan. Sekarang jadi sudah akan jadi penentu. Saya tidak mau katakan bahwa survei menjadi penentu, tetapi bahwa survei juga alat yang memberikan cermin bagi kita, itu kita juga harus jujur mengakui. Suara Prabowo Gibran gimana sih? Nah, itu nanti harus ditanyakan. Enggak, kalau dari PDIP. Loh, kalau dari kami, bagaimana kami bisa mencampuri internal dari partai lain? Itu kan tidak memungkinkan. Tetapi dalam hal ini, kan kami juga berharap bisa bersama-sama juga dengan Gerindra. Katakan Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Tapi kan hal ini hampir tidak mungkin. Walaupun dalam politik, tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin hanya menghidupkan orang mati. Di dalam politik bisa saja. Sekarang gini, kalau dalam 2-3 bulan ke depan, ternyata, ini bicara, kita menduga-duga, ini naik Mas Ganjar, jauh dibandingkan Pak Prabowo. Ini nanti jangan dulu dijawab sama Mas Andri. Ya, saya mau tanya Bung Andri. Nanti bisa saja. Loh, kita kenapa tidak bareng-bareng aja? Baik. Nah, itu bukan tidak mungkin. Baik, Bung Andri. Jadi peluang Pak Prabowo Gibran, Pak Prabowo Ganjar, dan Prabowo Muhaimin gimana peluangnya semuanya? Masih tetap terbuka juga semuanya? Jadi gini, tadi saya sudah tegaskan bahwa kandidat terkuat Pak Prabowo sebagai cawapres adalah Gus Muhaimin. Nah, ditanya apakah ada peluang Pak Prabowo dengan Mas Gibran? Saya ingin tegaskan bahwa Mas Gibran itu kan terhalang dengan aturan
perundang-undangan. Jadi kita jangan berandai-andai, kita bicara ikutin konstitusi saja. Tapi kalau terkuat, bicara dengan Mas Ganjar, kenapa nggak segera deklarasi, Bung Andri? Kan tadi saya sudah sampaikan, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ingin membangun kekuatan bersama-sama dulu, baru akhirnya memutuskan. Kan dari awal sudah saya jelaskan. Nah, bicara dengan Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Atau belum ada kesepakatan? Bukan, kita sudah bersepakat dan sangat solid. Sangat solid, hanya memang Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ingin menambah kekuatan dulu, baru nanti kekuatan koalisi. Ya, kekuatan koalisi. Kita masih berharap Mas Edi Suparno bergabung dengan kita, ya. Teman-teman Golkar bergabung dengan kalau dengan Prabowo Gibran belum mungkin ya, karena syarat umur ya. Kan sudah jelas aturan konstitusi kita tidak memungkinkan, Mas Budiman. Kalau memungkinkan akan terbuka juga. Ya, saya tidak tahu, saya tidak ingin berandai-andai karena memang aturannya nggak ada. Tapi betul ada kader Gerindra uji materi juga soal umur? Saya tidak tahu, Mas. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke, baik. Kembali ke Bung Edi. Ini tadi kan menarik Mas Erik terus ya. Tapi kenapa nggak sih tawaran Bung Eriko tadi Airlangga Zulhas gitu? Bagi sebuah partai politik, jika kader terbaiknya itu bisa maju dalam kontestasi Pilpres, itu merupakan sebuah kebanggaan. Mesin partai pasti gerak. Semua akan kerja ekstra keras. Bagi saya pribadi, justru itu adalah opsi preferensi saya, Airlangga Zulhas. Dan PAN memiliki rekam jejak. 2004 kita mengusung Pak Amin Rais, 2014 Pak Hatta Rajasa, 2024 ya mungkin ini siklus 10 tahunan di mana kita bisa mengajukan kader terbaik kita. Dan itu pasti dahsyat dampak elektoralnya untuk partai. Bagi saya seperti itu. Tetapi pertimbangannya juga ada satu, Mas Budiman. Kita harus menang di dalam Pilpres. Nah, itu dan menang itu harus Mas Erik. Ya, menurut kami formulanya saat ini mungkin itu salah satu yang terbaik gitu loh. Tetapi kami juga tidak mau menutup. Namanya juga tadi Pak Mas Eriko kan bilang, ini kan politik adalah seni dari segala kemungkinan. Jadi apapun bisa terjadi. Tetapi pada hari ini kita tetap akan mendorong Pak Erik meskipun kita tidak pernah menutup opsi Pak Airlangga dengan Pak Zulhas. Baik. Bung Philip, ini sebagai pengamat, ini kan menarik peta panggung depannya ya. Peta panggung depannya kan AHY masuk cawapresnya Ganjar, Puan masuk cawapresnya Mas Anies, Gibran masuk cawapresnya Pak Prabowo. Ini permainan apa sebenarnya sedang terjadi kalau Anda baca ini? Ya, pertama-tama saya udah sering di satu meja di forum. Biasanya Mas Budiman ini nggak pernah nanya agresif ke Betul. Tadi nanyanya sangat agresif mungkin karena ini wakil-wakil partai ini ngomongnya abu-abu terus. Padahal mereka sudah tahu. Nah, pertama menurut saya yang nggak dibicarakan adalah kenapa lambat sekali mengumumkan cawapres. Saya kira salah satu pertimbangan yang selalu jadi pembicaraan adalah apakah calon yang wapres ini nanti akan menjadi penantang pemilu kemudian. Suksesor pasti berikutnya. Mereka antara lain menghitung itu. Gitu. Jangan sampai kalau menang, kemudian cawapresnya membangun kekuatan sendiri. Akibatnya mungkin malah pemerintahnya nggak efektif dan lain-lain. Karena pasti mau terpilih lagi dalam 10 tahun. Saya kira salah satu hal yang paling dihitung-hitung adalah kemungkinan itu. Nah, yang kedua, electoral efeknya. Kan kita lihat sebetulnya banyak partai-partai ini, kalau lihat dari berbagai survei, kalau dibikin cross tabulasi, itu mungkin partai-partai yang salah memilih cawapres atau capres bahkan, kena punishment elektoral gitu. Konsentrasi pada pemilihan capres, nggak taunya nanti nggak lolos threshold karena pemilihnya nggak cukup, itu kan akan percuma juga. Jadi saya kira partai-partai juga menghitung ini terus-terusan. Pak Edi Suparno senyum-senyum dari tadi mungkin benar kalau di PAN. Kotel efek. Nah, yang ketiga menurut saya adalah yang juga nggak dibicarakan kalau dari perspektif masyarakat nih, kita mau lihat ini memilih cawapres ini apa pertimbangannya. Misalnya apakah dia mau menampilkan, karena sih nggak ada incumbent kan. Kalau nggak ada incumbent lebih susah, karena incumbent periode kedua misalnya Pak Jokowi atau SBY dulu waktu 2009 lagi tinggi-tingginya dengan mudah bisa memilih calon yang dianggap teknokratis, nggak perlu memperhatikan partai. Misalnya Pak Budiono makanya dipilih. Ada keleluasaan itu. Tapi hari ini nggak ada keleluasaan bagi setiap capres. Karena itu dia pasti harus menghitung apakah menambah suara. Saya kira misalnya Pak Ganjar ini pasti dipelototin sama semua partai lain karena udah menurut saya akan menang landslide di Jawa Tengah. Karena itu cawapres dari capres-capres partai yang lain pasti akan memilih apakah bisa mendapatkan cawapres yang bisa mengkompensasi suara yang diambil habis oleh Pak Ganjar di Jawa Tengah, entah dari Jawa Barat atau Jawa Timur. Kalau yang menarik saya minta pandangan Anda ya. Ketika Demokrat mengancam Anies loh, kalau sampai Juni nggak dideklarasikan ya bahasa saya mengancam. Itu apa yang Anda baca dengan itu? Saya kira tadi pertimbangan Bang Andi betul juga. Karena kalau menunggu sampai Oktober itu cuma waktunya 75 hari gitu. Dan nggak mungkin, nggak cukup.
Karena dulu pengalaman misalnya 2009 waktu Pak JK berhadapan dengan Pak SBY, Pak JK kan juga menunda-nunda lama gitu. Ternyata waktu nggak cukup untuk memenangkan pemilihan gitu. Dan saya kira itu pertimbangan yang masuk akal. Jadi kalau sekarang lebih cepat lebih baik gitu? Ya Pak Andi mungkin pemikirannya begitu. Negeri ini kan besar sekali, misalnya 38 provinsi. Anda mau traveling untuk kampanye di semua provinsi bagaimana kalau hanya waktu cuma segitu? Dan dananya dan besar juga rata-rata kan? negara demokrasi paling tidak 6 bulan sebelum pemilu itu sudah pasangan dan timnya sudah lengkap untuk bisa melaju dengan cepat. Kalau tidak, kapan? Mungkin yang kita perlu tambahkan sesuatu ini, pengalaman. Mungkin Bang Andi lupa, tahun 2004, sebetulnya Pak SBY itu mulai elektabilitasnya cuma 6%. Tetapi karena kampanye yang sistematis, waktunya cukup panjang, bisa jadi pemenang. Jadi hari ini menurut saya survei-survei itu memang kelihatan beberapa akan sangat menentukan. Tetapi mungkin ketika kampanye sudah dilakukan efeknya lain. Dan karena ini ada satu lagi aspek yang menurut saya perlu dibicarakan atau juga bukan sistem pemilu legislatif kan baru mau diputuskan oleh MK apakah dia tertutup atau terbuka, itu akan memberi efek saya kira pada partai-partai dan juga pada capres nanti. Oke, Mas Edi, kalau kembali ke Mas Erik ya, ini kalau dipasangin dengan 3 capres kan angkanya kan kalah ya dibandingkan dengan bacawa pres yang lain tuh. Sebetulnya kengototannya karena apa sebetulnya? Ya kalau kita lihat pilkada DKI ya, Anies Sandi waktu itu paling buntut surveinya, tetapi bisa mengejar sangat cepat. Pak Erik juga dalam survei-survei terakhir ini saya lihat mengalami kenaikan, dan itu artinya apa? Pak Erik dari survei memiliki momentum untuk naik, dan itu momentum itu selalu sejalan seiring dengan prestasi yang dihasilkan. Gitu loh. Nah, kami perkirakan nanti kalau Pak Erik sekarang ini kita lihat bahwa BUMN kinerja bagus, memberikan kontribusi dividen tertinggi di sepanjang sejarah. Oh, itu jadi positif ya? Achievement itu menjadi perhatian masyarakat dan diapresiasi. Kedua, ya nanti kalau tanggal 19 Juni akan datang, tim Argentina bertanding dengan elektoral lagi. Itu mengobati kerinduan ribuan penggemar. Jadi semuanya menjadi sangat politik ya? Ya, semua memberikan dampak positif kepada beliau. Dan itu kami rasa mulai sepak bola, BUMN semua jadi politik ya. Itu yang kemudian terjadi. Bung Philip, ada faktor yang nggak dibicarakan soal dana ini. Apakah ini belum selesainya sebenarnya posisi capres-cawapres karena problem siapa yang mendanai pemilu yang mungkin akan sangat mahal? Mungkin juga. Soalnya begini, persoalan dana dalam pemilu ini satu hal yang paling belum bisa kita atur sejak kita mulai melakukan pemilihan langsung. Jadi uang dan politik itu tidak ada aturannya. Ada aturan tetapi nggak bisa di-enforce. Sehingga misalnya donor-donor ini itu memilih untuk tidak membuka kan. Karena apa? Mereka menaruh sebenarnya di semua partai. Di semuanya? Di semua partai. Ya betul begitu ya, partai-partai. Saya tanya sama partai-partai. Tetapi dia nggak akan bisa membuka, karena memang aturannya nggak jelas juga. Karena mereka mungkin akan dapat punishment. Dan ini yang menurut saya nggak tahu teman-teman di DPR, saya kira harus mulai pembicaraan. Karena kita ini udah 25 tahun lebih. Dan uang dan politik itu harus diatur secara lebih transparan. Baik. Selain uang dan politik, sekarang juga ada variabel yang utama adalah soal survei yang akan sangat menentukan siapa yang akan menjadi capres dan siapa yang akan menjadi cawapres. Itulah setelah diskusi, setelah satu meja ini kita akan bahas soal itu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Pegel, pusing sakit kepala. Baru, Plosa Panasin. Oles, pijit, panasnya mendalam dan tahan lama. Hirup, Panasin, paling panas dari Plosa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Fitbar. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya Putri Oktaviani. Satpol PP Kota Bogor memusnahkan ribuan botol minuman keras ilegal hasil dari razia di warung-warung pinggir jalan. Ribuan botol minuman keras dari berbagai jenis dan merek dimusnahkan aparat Satpol PP Kota Bogor.
Pemusnahan dilakukan dengan cara digiling. Minuman ini disita dari sejumlah warung pinggir jalan yang tidak memiliki izin menjual minuman beralkohol dengan kadar di atas 5%. Polisi menyebut akan terus menggencarkan razia minuman keras. Demikian Kompas Update, saya Putri Oktaviani, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol, baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar, delicious multigrain bar. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Jeruk, strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Twist, lick, dump. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Alah, lapar sih. Aha, berapa makis abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Philip Vermonte. Begitu strategis dan begitu penting posisi Wapres. Selain survei yang akan menentukan, apalagi faktor yang akan menentukan sebetulnya? Saya kira kandidat-kandidat ini menghadapi persoalan yang banyak sekali sebetulnya. Presiden siapapun yang terpilih besok. Ya. Masalah kita ini banyak sekali. Kompleks. Baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
Ada perang yang belum selesai, ada situasi geopolitik, ada persoalan climate change, pandemi, atau ada pandemi berikutnya, belum lagi di dalam competitiveness kita, dan lain-lain yang mungkin kemarin sudah jadi middle upper kelas negara karena pandemi turun lagi. Itu ada persoalan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Akibatnya kalau menurut saya, siapapun presidennya, tantangannya akan sama, sehingga mungkin responnya, walaupun misalnya ada narasi perubahan atau status quo dan lain-lain, responnya akan kurang lebih sama terhadap masalah-masalah ini. Dan karena itu menurut saya yang paling penting, ini kalau pendapat saya pribadi, seharusnya yang dipilih itu memang cawapres yang kira-kira bisa mendampingi si capres untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berat ini ke depan. Dan ini yang saya kira nggak terlihat dalam diskusinya. Sekarang diskusinya lebih pada soal dia nambah suara berapa persen, atau kira-kira dia ada kedekatannya dengan si kandidat dan seterusnya. Tapi nggak ada diskusi-diskusi atau narasi yang disampaikan oleh partai politik. Kenapa calon tertentu paling baik gitu. Baik Bung Eriko. Tadi ada tantangan dari Philip sebetulnya. Ini kan harus ada chemistry yang kuat untuk menjawab tantangan global, tantangan nasional. Ya, saya juga mau menambahkan apa yang disampaikan Bung Philips. Terkadang ada over ekspektasi juga terhadap calon wakil presiden. Begini, dalam tata pemerintahan kita, seorang wakil presiden itu pembantu. Bukan dikatakan pembantu, tapi itu adalah yang melengkapi presiden. Dan artinya, dia punya kekuasaan bila dibagi oleh presiden. Karena kalau ada hal yang presiden tidak bisa hadiri, tidak bisa lengkapi, maka tugas wakil presiden yang ditugaskan oleh presiden yang terpilih. Nah, ini yang harus sebenarnya kita sadari bersama. Itu pertama. Itu ban serep ya kalau gitu? Nah, itu Mas Budiman yang menyampaikan. Saya tidak menyampaikan begitu. Tetapi yang kedua, ini harus menjadi duit tunggal. Saling melengkapi. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Philip. Tapi juga dia tidak mendominasi. Karena kenapa? Presiden lah yang menjadi kapten. Tidak ada dua kapten dalam satu kapal. Nah, yang ketiga, ini dilihat masyarakat. Nah, ini yang sangat menarik. Dilihat masyarakat sama rakyat. Cocok nggak ini? Belum tentu. Misalnya tadi kan yang disampaikan Mas Edi, ini inginnya berpasangan dengan nih. Apakah sudah pasti cocok? Belum tentu. Di sini boleh tinggi surveinya. Nanti dengan yang di sana belum tentu. Meskipun pelajaran kadang-kadang kawin paksa ya? Ya, kadang-kadang seperti itu. karena keinginan untuk katakan menjagokan apa yang sudah disiapkan. Tapi sekali lagi, di sini sebenarnya ada hal yang menarik. Ini Mas Philip yang seharusnya disampaikan. Ini kriteria yang seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat ini sebenarnya, oleh rakyat ini. Kalau saya secara subjektif menilai begini, ini memang harus melengkapi secara SDM. Karena calon presiden ini adalah orang-orang yang bekerja secara cepat, ekstra, tapi ada yang menjaga di belakang, terutama dari sumber daya manusia. Karena ini yang menjadi pokok pada saat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Baik. Itu Mas. Bung Andri. Jadi kalau pertimbangan dari Pak Prabowo dan Gerindra untuk memilih cawapres semata-mata karena chemistry, semata-mata untuk menambah koalisi, atau juga menjawab tantangan-tantangan global, tantangan Indonesia yang juga sangat kompleks. Ya, tadi seluruh aspek yang Mas Budiman sampaikan tentu menjadi aspek Pak Prabowo untuk mengambil keputusan siapa cawapres yang akan dipilih. Karena tantangan begitu kompleks. Mas Budiman bayangkan, di sekarang ini, di seluruh dunia ini terlanda krisis. Kita butuh pemimpin kuat dan bisa mempersatukan. Dan kita semua tahu, rakyat Indonesia tahu bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah melakukan rekonsiliasi yang memberikan modal besar kepada bangsa kita, yaitu persatuan. Dengan modal persatuan inilah ya kita bisa mampu menghadapi pandemi COVID-19. WHO dan seluruh negara besar memuji Indonesia sebagai negara yang mampu dan hebat menghadapi pandemi. Yang nggak memuji kita ya calon presiden Mas Bang Andi aja di Australia atau di Singapura tuh yang malah mengolok-olok pemerintah Indonesia. Nah, tapi WHO dan seluruh negara besar dunia memuji kita. Bahkan ya di saat seluruh dunia tertimpa krisis ekonomi, pangan, energi, dan ketidakpastian perang Rusia dan Ukraina, ancaman perang China dan Taiwan, Korea Utara dan Korea Selatan, Indonesia mampu tumbuh perekonomiannya. Itu modal persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Inilah yang menjadi komitmen Pak Prabowo akan melanjutkan pembangunan Pak Jokowi. Baik. Mas Edi, tadi ada satu faktor ya, tantangan global yang dihadapin, tapi kan kemudian PAN juga akan kemudian kepada PDIP menyodorkan Mas Erik, tapi kepada Golkar menyalonkan Airlangga dan Zulhas. Sebetulnya PAN ini posisinya mau gimana dalam konteks kepentingan menang di Pilpres, tapi juga PAN-nya kemudian juga aman sebetulnya.
Semuanya dua-duanya. Kalau kita mengajukan Pak Zulhas, tentu mesin partai bekerja ekstra keras, dampak elektoral bisa kita dapat. Begitu juga dengan Pak Erick Thohir karena kedekatan kita dengan beliau. Tetapi begini, disampaikan tadi oleh Bung Philips, Bung Eriko, dan Bung Andre, menurut saya itu tantangan yang dihadapi capres-capres yang saat ini nama-namanya selalu muncul di dalam survei sebagai capres nomor 1, 2, 3. Latar belakang mereka itu belum ada yang memiliki latar belakang kuat di bidang ekonomi dan perdagangan. Nah, yang memiliki, yang bisa menjadikan itu sebagai komplementer terhadap mereka, itu ada satu bakal cawapres, namanya Erick Thohir. Erick Thohir mampu memutarbalikkan Republika ketika berdarah-darah, diambil alih dan menjadi koran yang sampai saat ini masih berdiri. Ya, mission almost impossible, Asian Games itu bisa dipersiapkan dengan baik dan dilaksanakan baik. Itu termasuk bagi hasil untuk apa ya, pembiayaan capres nanti seandainya maju siapapun dengan Mas Erick Thohir ya? Kalau masalah itu sih berbeda ya, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa ini Pak Erick Thohir ini mampu untuk menjadi mengisi kekosongan, kekurangan yang mungkin perlu dilengkapi. Bukan Sandi juga cukup bagus. Ya itu, tapi kebetulan hari ini kita mendorong Pak Thohir. Kan? Ada kesempatan lain bisa pindah. Oke, Mas Andi. Jadi kalau posisi Demokrat dan AHY, yakin kalau Anies AHY itu kemudian seperti dikatakan Herzaki mengatakan Anies tidak lagi cukup bisa naik karena memang belum ada AHY. Jadi kan kalau kita lihat kriteria yang kita lihat, pertama memang harus menang dulu. Sebelum Anda bicara yang menang siapa? Menang partainya atau menang capresnya? Capresnya dong. Capres cawapres harus menang dulu. Kalau tidak menang untuk apa semua segala macam. Kalau capres menang, Demokrat nggak masuk threshold gitu gimana? Kalau kita lihat kompatibilitas dari perubahan, arus perubahan dengan Partai Demokrat itu sekarang kalau bicara tentang perubahan pasti Partai Demokrat dong. Nah, kita berada di garis depan. Jadi karena itu. Tapi yang dapat kotak efek kan bukan Demokrat, Nasdem. Kan kita bicara tentang bagaimana bahwa dua pasangan ini pertama harus bisa menang. Yang kedua, koalisinya harus bisa stabil. Karena 3 partai, kalau PDP bisa sendiri, kalau Gerindra mungkin berdua bisa, kalau kami kan harus bertiga. Karena itu koalisi ini harus bisa stabil menjadi satu barisan. Sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah bangsa yang tadi katakan Bung Philips. Nah, kemudian visi misinya harus jelas juga. Perubahan bagi kami, kita ingin mengubah tata kelola pemerintahan yang ada sekarang. Kebijakan-kebijakan bukan mengolok-olok, kebijakan-kebijakan yang ugal-ugalan. Anda mengubah seperti Omnibus Law dan sebagainya. Tinggi gitu. Loh, kita kan mau melakukan perubahan dan perbaikan. Tentu yang baik-baik kita lanjutkan. Tapi yang sudah yang harus dilakukan perubahan, harus dilakukan perbaikan, Omnibus Law. Ini lagi misalnya pasir laut mau diekspor lagi, pasir laut itu. Ini kan semua kebijakan-kebijakan yang sebenarnya sudah masa lampau, ini mau hidup lagi dan merugikan bangsa dan menjual tanah air itu. Nah, ini yang mau kita melakukan perubahan. Nah, AHY bersama Partai Demokrat berada di garis depan untuk membuat, kita sudah memetakan kebijakan-kebijakan apa yang perlu dilakukan perubahan, tata kelola pemerintahan yang perlu dilakukan. Tidak ada lagi bicara tentang kita 3 periode, mau tambah masa jabatan, menunda pemilu. Kita coba lihat dulu hasil survei Litbang Kompas soal siapa sih bacawa pres yang cocok untuk Mas Anies Baswedan. Kalau kita lihat dari data itu tuh Mas AHY pada angka 10,8, di atas relatif kecil dibandingkan dengan Mas Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno dan ada Ganjar Pranowo yang 13,1. Tapi yang berada di garis depan untuk perubahan mana dong? AHY. Ya, AHY dong. Kalau karena kan platform kita perubahan kita ini. Kalau lanjutkan silakan, ada tempatnya lain kan. Nah, ini kan perubahan. Jadi posisinya Demokrat pokoknya berubah lah kira-kira gitu ya. Berubah yang sekali lagi dalam konteks kontinuitas and change. Yang baik-baik kita lanjutkan, pasti ada hal-hal yang baik-baik. Yang baik apa? Yang baik apa? Banyak, ada beberapa hal yang sudah baik, ya kita lanjutkan. Apa yang baik? Lebih baik tanyakan sama mereka. Tapi yang kami fokus pada yang mau kita melakukan perubahan. Ya, tata kelola pemerintahan, demokratisasi harus tetap ditegakkan lagi. Lalu kemudian juga kebijakan-kebijakan yang ugal-ugalan. Ini harus kita ubah. Jadi sebetulnya siapa sih yang akan menentukan calon wakil presiden? Apakah betul-betul lembaga survei? Apakah kemudian Presiden Jokowi tetap bersama satu meja setelah ini?
mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Baru, WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Wingscare. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja dapur Bung Andre. Dengan mempertimbangkan berbagai kompleksitas problem, sebetulnya kriteria yang paling pas untuk mendampingi Pak Prabowo itu cawapres seperti apa? Ya, sebagai partai pendukung pemerintah, saya mau klarifikasi dulu, Bang Andi. Pemerintah Presiden Jokowi tidak mengambil keputusan ugal-ugalan dalam membangun Indonesia. Kalau ugal-ugalan, tidak mungkin survei Litbang Kompas menyampaikan tingkat kepuasan Pak Jokowi hampir 80%. Itu supaya kita klarifikasi dulu. Rakyat sangat menerima dan sangat senang dengan pemerintah Pak Jokowi. Jadi kebijakannya bukan ugal-ugalan. Itu satu. Yang kedua adalah ya, pemilu 2024 ini harus kita jadikan pemilu yang riang dan gembira. Mas Anies, Mas Ganjar adalah sahabat-sahabat Pak Prabowo, putra-putra terbaik bangsa. Kita harus pastikan pemilu ini harus pemilu adu gagasan, jangan sampai ada polarisasi lagi. Lalu soal kandidat siapa calon wakil presiden Pak Prabowo dan apa kriteria, kami
seluruh kader Gerindra sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo, memberikan mandat kepada beliau untuk memutuskan siapa cawapresnya. Kami sami'na wa ta'na, apapun keputusan Pak Prabowo, kami akan bekerja keras dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah, dari RT ke RW untuk mensosialisasikan Prabowo adalah solusi Indonesia tahun 2024 nanti. Oke, baik Bung Andri. Bung Eriko, Mas Ganjar ini dengan siapa nih? Ada banyak variasi, ada yang mau abang ijo, ada yang mau apa gitu. Ya, tentu begini. Pertama, tentu kita menyerahkan kepada Ketua Umum dan juga nanti dengan partai-partai yang bekerja sama. Ini kan nanti ada lagi partai yang akan bekerja sama dalam waktu dekat nih, dan itu akan dibicarakan bersama Mas Ganjar dan juga bersama Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan. Tapi ada yang menarik kemarin, Mas, bahwa Pak Jokowi menyatakan bahwa Mas Ganjar itu adalah pemimpin yang memang berani, punya nyali, dan beliau berharap Mas Ganjar yang nanti meneruskan. Punya nyali itu? Iya, meneruskan dari pembangunan dan juga visi misi yang beliau sudah jalankan sekarang. Nah, tentunya calon wakil presiden, walaupun dibicarakan bersama ini, tentu harus satu visi misi dan bisa bekerja sama dengan baik. Tapi yang paling utama apa? Diterima rakyat. Termasuk partai yang akan bergabung pada hari Jumat itu ada ya? Mudah-mudahan. Kita kan tidak ingin mendahului Mas Bunian. Tapi kami mendengar dan mengamati ini dalam waktu dekat ini ada partai yang akan bekerja sama dengan PDI Perjuangan mengusung Mas Ganjar. Tentu pasti juga akan menyampaikan kriteria-kriteria siapa calon wakil presidennya, sama tadi seperti partainya Mas Edi yang menyampaikan calon wakil, kan sah-sah saja. Sudah disampaikan oleh Mbak Puan, namanya termasuk di dalam satu gerbong yang 10 orang itu, termasuk juga kadernya dari ketua umumnya dari Bang Andi Malarangeng. Nah, kita tunggulah, Mas. Tunggu ya. Ini nanti. Besok nggak diumumkan, nggak ya? Dalam 1-2 bulan ini. Oh, 1-2 bulan masih lama. Yang saya ingatkan, 1-2 bulan ini akan terjadi game changer dengan situasi-situasi yang ada ini. Kan kita terakhir bertemu, apa yang saya sampaikan terbukti. Nanti kita lihat. Oke, baik Bung Andi. Jadi kalau posisi Demokrat dan Mas Ahy itu fully hanya untuk Mas Anies, nggak terbuka untuk capres-capres yang lain? Sekarang ya betul begitu. Jadi kita serius membangun koalisi bersama teman-teman di Nasdem dan PKS untuk membangun koalisi perubahan dan persatuan dengan capres Mas Anies Baswedan. Dan kemudian kita harapkan dalam waktu dekat bersama-sama kita mendeklarasikan dan membangun kekuatan, menyatukan kekuatan 3 partai ini dan kemudian bersama-sama capres-cawapres. Artinya Mas Ahy tidak mungkin ke capres yang lain di luar yang perubahan. Etikanya kan begitu. Kita sudah sepakat tanda tangan semua bertiga partai ini. Jadi mari kita selesaikan proses makin lama makin jelas. Dan kemudian makin menyatu kita semuanya, lalu kemudian siap-siap untuk melakukan pendaftaran pada waktunya nanti. Tapi kerja-kerja politik sampai pendaftaran itu pun harus banyak yang harus dilakukan, membentuk tim bersama, menyatukan kekuatan, dan kemudian ada tim kampanye bersama dari 3 partai ini bersama-sama untuk memenangkan perubahan yang diusung oleh nantinya capres Anies Baswedan bersama nanti cawapresnya. Harapan kita tentu saja dari Partai Demokrat, kami menyodorkan Mas Ahy sebagai cawapres. Tapi silakan dibanding-bandingkan keputusan semuanya sama Mas Anies. Baik. Mas Edi, kalau Mas Edi lihat gitu, kalau dari sisi posisi PAN dan khususnya Mas Erik dan Bang Zulhas sendiri, cara apa yang akan dilakukan oleh PAN agar bakal calon wakil presiden yang diajukan PAN ini diterima oleh partai politik dan capres-capres itu? Saya kira nama Pak Erick Thohir yang sudah kita sampaikan kepada Ibu Megawati, PDIP, kepada... Responnya gimana? Ibu Megawati tentu menerima dalam artian bahwa saya akan tampung dan saya akan bicarakan secara internal. Begitu juga dan teman-teman dari Gerindra. Mereka akan tampung, akan dibahas secara internal, secara sangat lebih dekat kemana? Bagaimana? Lebih dekat kemana? Saya kira dua-duanya memiliki komitmen untuk mempelajari dan betul-betul menentukan siapa nanti yang paling cocok dengan capresnya. Tetapi intinya begini, kita ingin menang. Teman-teman dari PDIP, Gerindra, Demokrat, semua partai ingin menang. Siap capresnya ingin menang. Tetapi perlu kami tegaskan di sini, menangnya itu
harus bermartabat. Oke. Nah, bermartabat, kita punya pertanggungjawaban kepada masyarakat semua bahwa Pilpres Pemilu 2024 itu harus teduh, mencerahkan. Jadi nggak boleh lagi ada diskursus mengenai populisme agama, politik identitas dan lain-lain. Dan kami semua di sini berkomitmen untuk melakukan itu. Dan kami berharap bahwa kemenangan yang nanti akan kami usung bersama-sama capres dan cawapres kami, mudah-mudahan itu adalah Pak Erick Thohir, yang itu bisa membawa suasana yang mencerahkan itu bagi masyarakat. Sekali lagi pendek, kalau ingin menang, Ganjar Erik atau Prabowo Erik? Dua-duanya punya kans yang sangat kuat. Oke, Bung Philip, aku ingin lihat analisa Anda. Ini kan semua politiknya kan begitu dinamis dan faktor wakil presidenmu karena penuh dengan kejutan ini. Kira-kira apa yang Anda baca dalam beberapa bulan ke depan ini? Nomor satu sebetulnya tadi yang kita bicarakan sedikit ya. Pemilu kita ini memang mahal. Mahal. Secara desain dan secara by default. Ribuan pulau, TPS-nya ratusan ribu, calegnya ratusan ribu dan lain-lain. Jadi itu faktor tentang apakah ada yang bisa memobilisasi, mengumpulkan dana untuk memenangkan pemilu, itu jadi sangat penting. Dan saya kira faktor kedua yang tadi saya sampaikan, faktor pertama kan sebetulnya apakah calon wapres ini dihitung-hitung akan menjadi penantang di 2029, itu satu. Yang kedua menurut saya adalah memang soal logistik. Dan ini saya kira semua partai berhitung. Karena kelihatannya semua capresnya bilang di media nggak punya uang. Karena itu kan harus dijadikan sumber yang lain kan gitu. Nah yang ketiga menurut saya yang juga harus kita bicarakan, kalau partai-partai ini hanya berkonsentrasi pada pilpres, mereka lupa pada pileg, ini sebetulnya akan menjadi backfire kepada partai-partai politik. Kalau dia ikut yang menang, misalnya menang, tetapi kursinya di DPR ternyata cuma sedikit, bargain dia juga akan banyak nantinya. Gitu. Jadi pilihannya adalah lebih baik ikut mencoba di kira-kira calon-calon yang kurang kuat, tetapi di situ dia bargainnya tinggi, atau ikut di partai yang kuat, yang kira-kira surveinya paling tinggi, tapi di situ dia jadi pemain kecil. Apalagi kemudian nggak dapat kotel effect, malah jangan-jangan suaranya lebih turun daripada pemilu sebelumnya. Gitu. Akibatnya sama saja, dan saya kira banyak partai ini yang sebetulnya namanya partai politik harus mengambil resiko-resiko politik. Nah sekarang Bung Andi dan teman-teman yang melakukan koalisi perubahan itu mengambil resiko politik itu gitu. Dan PDIP pernah ada di posisi yang itu juga dulu, 10 tahun di luar pemerintahan, tetapi kemudian kembali dengan sangat kuat tahun 2014. Dan Demokrat sekarang sudah 10 tahun juga di luar pemerintahan. Apakah akan kembali lebih kuat tahun 2024? Insyaallah. Kita lihat nanti. Tapi poin saya adalah bahwa memang namanya partai politik pasti harus melakukan risking politik juga gitu untuk mendapatkan gain yang lebih banyak. Tetapi ini pertimbangannya ada di partai politik masing-masing. Oke, baik Bung Philip, makasih Mas Edi, Bung Andi, Bung Eriko dan Mas Andre. Kursi calon wakil presiden diperebutkan. Sosoknya dibutuhkan untuk menambah suara calon presiden. Dalam sistem demokrasi penuh kepentingan, calon wapres juga punya beban menanggung anggaran pendanaan politik. Sejarah memberi pembelajaran, posisi wapres kerap memunculkan kejutan. Namun bagi bangsa ini, kehadiran duit tunggal yang efektif bekerja untuk republik dibutuhkan guna menyelesaikan problem kebangsaan yang penuh dengan tantangan. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.
Ibu Ketua Umum sudah menyampaikan bahwa ada 10 calon wakil presiden yang sudah ada di kantong beliau, dan juga dari saudara kami dari P3 kalau saya tidak salah ada 4. Nah, siapa itu ya tentu saya tidak tahu. Calon presiden dan calon wakil presiden akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Pak Muhaimin bersama-sama. Tinggal nanti kami memutuskan apakah dengan Ganjar atau dengan Prabowo. Persoalannya memang yang kami sodorkan ya Erick Thohir kalau untuk cawapresnya. Kalau capres sebelum mengumumkan cawapres, publik ini masih menganggap belum ada kepastian. Kesepakatan antar parpol dan Pak Anies dianggap masih belum bisa berlayar. Pemilihan presiden tinggal 9 bulan. 3 nama bakal calon presiden sudah muncul ke permukaan. Mulai dari Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Namun hingga saat ini mereka tak kunjung memutuskan bakal calon wakil presiden yang akan jadi pasangan. Meski sejumlah nama sudah disodorkan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan maupun PDI Perjuangan masih menimbang. Hal yang sama juga terjadi di Partai Gerindra. Pasalnya cawapres di Pilpres 2024 mendatang dianggap akan menentukan kemenangan. Deklarasi cawapres juga jadi bagian dari strategi. Benarkah cawapres akan menjadi kunci di Pilpres 2024 nanti? Dan benarkah akan ada koalisi yang terancam pecah kongsi gara-gara soal cawapres ini? Inilah satu meja The Forum berebut panggung bakal cawapres. Rasanya untuk urusan Pak Erick Thohir itu masuk dalam menu wajib pertemuan. Partai Amanat Nasional atau PAN telah menyodorkan nama bakal cawapres kepada PDI Perjuangan, juga Gerindra. Dan paket yang kami tawarkan, ke PDIP kami tawarkan juga Erick Thohir, ke Gerindra juga kami tawarkan Erick Thohir, dan paket Airlangga Zulkifli Hasan tetap hidup. Oleh karena itu tergantung pembicaraan-pembicaraan berikutnya. Namun, baik PDI Perjuangan maupun Partai Gerindra belum sepakat dengan daya pikat bakal cawapres yang ditawarkan PAN. Sangat menghormati dan selama ini kami juga mengikuti, mengamati Pak Erick dengan seksama. Dan ya kalau apakah masuk ke radar, ya radar. Persoalannya, saya mikir terus karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu, no. Sebelumnya, PDI Perjuangan mengaku sudah mengantongi sekitar 10 nama bakal cawapres. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan, Pak AHY, Pak Erlangga, ya kan. Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Sementara, bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan didesak untuk segera mengumumkan bakal cawapresnya, mengingat elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Demokrat menyuarakan aspirasi rakyat perubahan yang ingin segera mendapatkan kepastian Pak Anies Baswedan ini bisa berlayar. Mungkin kalau nanti ada usulan-usulan nama, sangat mungkin untuk bisa diusulkan kepada capres. Nah, mau diterima atau tidaknya, capres yang punya hak prerogatif. Bakal capres sudah muncul di permukaan dan dideklarasikan. Ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Namun hingga saat ini mereka masih sendiri. Belum ada bakal cawapres yang akan mendampingi. Sejumlah partai dan koalisi masih menahan diri agar tak salah pilih dan berujung rugi. Ya, karena kursi wakil presiden hanya satu, sehingga banyak diperebutkan. Itulah tema satu meja The Forum malam ini. Di ujung sebelah kanan ada Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Malam, Bang Andre. Di sebelah kanan saya ada Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan. Malam, Bang Eriko. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya ada Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Malam, Bang Andi. Waalaikumsalam. Kemudian ada Sekjen Partai Amanat Nasional, Mas Edi Subarno. Malam, Mas Edi. Dan
Bung Philip Vermonte, pengamat politik. Saya akan mulai diskusi dari Andi Malarangeng. Bang Andi, saya baca di sejumlah koran, ya, Demokrat akan evaluasi Anies kalau tidak menetapkan cawapres. Kenapa? Ya kan, evaluasi itu kan sesuatu yang wajar dilakukan dalam waktu ke waktu supaya nanti kalau bertanding siap dan menang. Oke. Sekarang ini belum garis start. Sekarang pun sebenarnya belum di garis start. Ini baru kalau MotoGP ini baru cek sirkuit dulu ini. Cek sirkuit. Tapi gini, betulkah AHY memang harga mati harus berpasangan dengan Mas Anies? Kalau kami kan dipersilahkan Mas Anies untuk memilih calon wakil presidennya. Oke. Lalu kemudian tentu saja kalau kami ditanya, kami menyodorkan Mas AHY, Anies AHY. Kalau mau menang ya Anies AHY, kan begitu. Oke. Betul nggak sih informasi bahwa Mas Anies ketemu Pak SBY di Pacitan, Mas Anies menyodorkan nama, tapi Pak SBY tetap mengatakan harus AHY? Oh enggak. Di Pacitan ketemu membicarakan langkah-langkah strategis ke depan. Termasuk cawapres? Belum sampai pada secara eksplisit ya. Tetapi yang jelas bahwa strategi-strategi nanti sehingga pada waktu garis start nanti pendaftaran capres-cawapres itu sudah jalan full steam. Ya, tetapi sebenarnya sekarang pun sudah harusnya mulai berbenah semuanya, bukan hanya PDIP, apalagi yang tapi gini, setelah pertemuan Pacitan kan kelihatannya agak terstruktur, tersistematis tuh. Semua elit-elit Demokrat mengatakan harus segera diputuskan siapa calon wakil presiden dari Mas Anies. Karena begini Mas, sebenarnya kalau kita lihat, kalau kamu hanya tunggu pada waktu masa kampanye, itu cuma 75 hari dan itu sangat sedikit sekali untuk negara yang begitu luas. Sehingga mestinya, apalagi misalnya kami Koalisi Perubahan dan Persatuan itu 3 partai yang harus menyatukan kekuatannya bersama-sama dalam satu barisan mendukung Mas Anies sebagai calon presiden bersama. Harus jadi cawapres. Ya kami menyodorkan, mari kita banding-bandingkan. Jadi bukan kalau lagunya Ojo dibanding-bandingin, kalau kami monggo dibanding-bandingkan. Tapi kalau based on surveinya Kompas kan lebih rendah dibandingkan Mas Ridwan Kamil dan Mas Sandianda, pasangan dengan Mas Anies. Lah, kan kalau di Koalisi Perubahan, siapapun jadi capresnya, Mas Anies sebagai capresnya, wakilnya juga harus membawa arus perubahan. Harus juga platformnya juga perubahan. Kalau Mas Anies pasangannya yang ingin melanjutkan status quo, kan bagaimana rakyat melihatnya dalam konteks arus perubahan ini? Oke, baik. Bung Eriko, ini kalau tadi dengar pidatonya Mbak Puan, AHY masuk juga sebagai cawapresnya Mas Ganjar? Begini Mas Budiman coba lihat bajunya. Udahlah, pertanyaannya lihat itu, ada warna merah, ada kuning, ada hijau. Saya rasa bukan kebetulan itu ya, Bang Andi. Apa, chemistry cocok? Ya, saya tidak mengatakan begitu, bahwa itu pasti seperti itu. Begini, Mbak Puan itu sebenarnya mau menyampaikan, kan selama ini selalu ditanya, 10 orang itu siapa? Kan begitu. Nah, kalau saya yang menjawab kan tidak tepat. Saya ketua DPP bidang pemuda dan olahraga, beliau ketua DPP bidang politik. Nah, beliau sampaikan 6 nama yang ada. Ini bukan rayuan-rayuan politik ya? Atau ganggu-ganggu gitu? Boleh ditanya kepada semua yang bertanya. Kemarin juga dari Kompas TV ada di sana, bahwa Mbak Puan secara spontan menyampaikan jadi tidak mungkin. ada. Bahkan siapa satu lagi itu kepada Mas Ganjar. Oh ya, nama Pak Erlangga Hartarto. Ya, tapi saya tidak tahu kenapa 4 lagi belum dibuka. Mungkin ini ke depan ini dibuka satu-satu, kan begitu kan. Tetapi artinya begini, kami kan sudah punya calon presiden, Mas Budiman. Tentu berharap, dan Pak Jokowi kemarin kasih masukan, supaya kita bekerja sama dengan sebanyak mungkin partai. Membangun bangsa ini tidak mungkin dengan hanya satu partai. Satu. Kedua, ada juga kemungkinan yang tidak memilih partai. Yang artinya masyarakat umum yang menginginkan Pak Mas Ganjar sebagai calon presiden, tetapi calon wapresnya juga kan penting. Bahwa ini menjadi satu kesatuan duit tunggal. Nah, inilah yang dikatakan oleh Ibu Mega ada 10 nama. Itu yang beliau tangkap dari yang selama ini ada di tengah tapi masyarakat. Gini, tim 8, timnya Mas Anies juga mengatakan bahwa Mbak Puan masuk radar cawapresnya Mas Anies. Begini, kita sudah punya calon presiden.
Sekarang saya tanya Mas Budiman, Ya, kalau apakah ditawarin, sudah kenapa punya enggak? calon presiden terus mau jadi calon wakil presiden? Seandainya Mas Andi Malarangin juga ditanya kalau bisa jadi calon presiden, kenapa tidak? Kan begitu kan? Tapi minimum menjadi calon wakil presiden. Kami sudah punya calon presiden. Iya, kalau dapat Itu calon sudah- presiden, calon wakil presiden bagus juga kan? Itu kan tidak baik. Itu Oh, nggak artinya baik. mau menguasai semua tanpa Artinya memberi menolak kesempatan kepada yang lain. Dan kami tentu tidak bisa bersama-sama dalam hal ini dengan katakan koalisi yang dinamakan perubahan. Kan presiden kami, Presiden Joko Widodo kan kader PDI Perjuangan. Nah, terus siapa yang meneruskan program beliau? Apakah ini program terus langsung mau di stop dan kemudian beralih kepada yang lain? Kita tidak mau seperti itu, Mas Oke, Budiman. coba Mas Andi, tim 8 menyebut Puan juga masuk cawapresnya Mas Anies. Oh, tentu saja siapa Mungkin. saja bagi kami siapa saja silahkan dipertimbangkan oleh Mas Anies dan diputuskan oleh Mas Anies. Kita sudah sepakat bahwa Artinya mungkin kan terjadi, calon wakil presidennya itu ditentukan oleh calon presiden yang sekarang kita sepakati yaitu Mas Anies Baswedan. Nah, tapi kan tentu saja ada kriteria-kriterianya dalam piagam kerjasama itu termasuk soal platform perubahan. Kan begitu. Mas Budiman, ini tunggu dulu Mas Budiman. Ini bisa saja kan, kalau melihat perkembangan yang ada ini, kan begini ya Mas Bung Andi, ini kan diskusi kita di sini. Kalau melihat desakan dari pihaknya Bung Andi, artinya kalau mungkin dalam waktu dekat tidak diberikan kepada Mas Ahaye, bisa saja ada perubahan ya? di dalam kerjasama ini. Nah, ini kita tidak tahu. Nah, inilah dinamisnya namanya Saya ke Mas Edi Suparno dulu ya. koalisi ini. Mas Edi, kalau posisi PAN ini setelah ketemu dengan PDIP, kemudian pindah ke Gerindra dan kekeh tetap membawa nama Erick Thohir. Ya, kita dalam pertemuan yang baik dan sangat produktif dengan PDIP, kita ajukan nama Pak Erick Thohir kepada Ibu Mega langsung untuk ditampung oleh Ibu Mega dan akan dipertimbangkan. Ada proses internal yang harus dilaksanakan. Dalam pertemuan juga kemudian beberapa hari kemudian bersama Gerindra, kami sampaikan juga memberikan penegasan terhadap Pak Erick Thohir. Dan makanya saya sampaikan pembahasan tentang Pak Erick Thohir itu menu wajib di PAN. Menu wajib? Menu wajib di PAN. Kenapa menu wajib? Ya karena kami merasa bahwa Pak Erick Thohir adalah figur yang pantas untuk kita dorong. Tapi kan bukan kader PAN, bukan enggak Bang Zulhas. Ya, Erick Thohir itu sudah hampir 3 tahun ini sering berkegiatan dengan kita, sangat intens hubungannya dengan kita. Berkegiatan dengan PAN? Bahkan dengan Pak Zulkifli Hasan, beliau itu sudah bicaranya bahasa batin kurang lebih demikian. Bahasa batin? Bahasa batin, kan bahasa batin dan bahasa kampung. Fisik juga gitu ya? Iya, karena satu kampung kan, dari Lampung Selatan. Oh, Lampung Selatan, oke. Jadi kedekatan kita sudah sangat erat gitu loh. Dan bahkan kami yakin ketika nanti salah satu capres mengambil Pak Erick Thohir sebagai cawapresnya, itu akan membawa elektoral positif untuk PAN. Oh, jadi siapa capresnya kalau dari PAN cawapresnya Erick Thohir? Kurang lebih gitu. Itu yang akan ada deal di balik itu? Kenapa itu? Karena Pak Erick bukan kader Partai PAN. Tetapi karena kedekatan itu, kedekatan emosional akan ada kotil efek ya terhadap. Bukan karena deal. Kenapa itu? Ada transaksi atau deal? Oh, kalau transaksi tidak ada, dukungan. Saling mendukung. Karena chemistry-nya cocok. Sangat cocok. Oke, baik. Bung Andre, kalau tadi kan ini kan Mbak Puan ada 10, ada banyak. Kalau dari Gerindra dan Pak Prabowo, sampai sekarang masih firm Caimin atau ada nama-nama lain sebagai bacawa pres? Ya, kami ini kan punya koalisi namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Gerindra dan PKB. Kami punya piagam kerjasama yang ditandatangani tanggal 13 Agustus 2022. Disebutkan di sana, di dalam piagam kerjasama kami itu bahwa penentuan calon presiden dan calon wakil presiden diputuskan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Ditanya, siapa sih calon wakil presiden Pak Prabowo? Sampai hari ini kita bicara di acara Mas Budiman ini, saya bisa tegaskan, calon wakil presiden kandidat terkuat Pak Prabowo sampai sekarang adalah Gus Muhaimin. Tapi tentu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin punya komitmen yang sama. Membangun Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Nah, tentu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin berharap ada bergabungnya PAN, Golkar. Oh, masih saling merayu, menambah kekuatan ya Bang? Itu komitmen Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Karena kami percaya membangun Indonesia tidak bisa dilakukan oleh satu kelompok. Orang atau kelompok. Tapi dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Tapi Caimin pasti jadi bacawa pres? Sampai saat ini kandidat terkuat calon wakil presiden. Nah, karena sekali lagi yang akan memutuskan siapa yang akan kami usung, ya Gus Muhaimin sendiri bersama-sama dengan Pak Prabowo. Itulah piagam kerjasama yang kami lakukan secara transparan, kolektif, kolegial. Jadi nanti yang istilahnya Pak Muzani, sekjen kami, Gus Muhaimin adalah pemegang kunci Inggris
calon wakil presidennya Pak Prabowo. Oke, baik. Jadi sebetulnya sudah ada 3 capres yang pasti, tapi cawapresnya itu belum jelas. Apa sih yang ditunggu oleh partai politik? Tetap ikuti satu Mas meja Budiman, forum setelah cawapres terkuat kami Caimin tetap. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll-on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas. Oh yeah. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya pakai detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Masih bersama saya Budiman Tanrejo di satu meja forum. Kembali Bung Andi. Bung Andi, 3,5 jam Mas Anies bertemu dengan Pak SBY. Apa sih yang dibicarakan sebetulnya? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Beberapa strategi-strategi yang perlu dilakukan, juga tentu saja narasi yang harus dikembangkan ke depan dan banyak lagi. Yang jelas bahwa makin tajam, kalau kita juga Mas Anies juga makin tajam, narasi perubahannya juga makin kuat, dan sehingga harapan kita bahwa pada waktunya nanti, dalam waktu mudah-mudahan tidak terlalu lama, ketika
kekuatan tiga partai koalisi perubahan ini dan partai lain yang ingin bergabung. Nah, jadi kita juga membuka juga partai lain yang akan bergabung juga, dan kemudian kita sama-sama mendeklarasikan Mas Anies bersama dan capres cawapres Mas Anies dan cawapres. Kalau sampai Juni tidak ada deklarasi? Tentu saja kita evaluasi lagi apa yang perlu dilakukan. Evaluasi apa sih? Evaluasi melihat kembali apa yang perlu dilakukan, apa yang harus menjadi lebih baik lagi. Bukan menarik dukungan. Karena kan salah satu opsi. Kan kita ingin mengevaluasi apa yang bisa membuat pasangan capres cawapres koalisi perubahan dan persatuan ini bisa menang. Itu deadline-nya Juni ya? Kita juga melihat kan tentu saja teman-teman dari PDI Perjuangan maupun dari KKR, jadi juga dari teman-teman ada kemungkinan ada poros keempat juga, teman-teman Golkar, siapa tahu Golkar dan yang lain, KIB bisa membuat satu poros lagi. Jadi kita lihat semua. Gimana, Bung Eriko? Ini ramai juga Prabowo Gibran. Begini Mas Budiman, segala kemungkinan saat ini bisa terjadi. Kenapa? Semua menyadari betul partai-partai politik bahwa rakyat Indonesia itu sudah sangat sadar akan haknya, dan siapa yang mencalonkan dari internalnya itu akan mendapatkan kuotal efek. Nanti bisa ditanyakan dengan saudara Bung nanti saya tanya. Kan begitu. Nah, ini disadari semua. Kami sudah. Tentu yang lain juga harus maju. Kan begitu. Dan sampai sekarang kalkulasi perhitungan masih bisa 4 kerjasama loh, Mas Budiman. Contoh. 4 poros. 4 poros. Bisa. PDIP sendiri ya? Katakan kami dengan yang sudah ada ini dengan P3 dengan apa. Yang lain. Contoh ini, seperti Pak Erlangga dengan Pak Julhas, misalnya, sudah bisa maju sendiri. Nah, justru itu sebenarnya mesti ditanyakan sama Mas Edi, kenapa nggak itu sama-sama ketua umum, kan gitu, seperti itu. Itu peluangnya jauh lebih bawa kader sendiri. Itu yang dihargai oleh masyarakat, dihargai oleh rakyat Indonesia. Nah, Mas Budiman, ini perkembangan Juni-Juli ini menarik. Apa? Nanti hasil survei ini, nanti perhatikan. Sekarang jadi sudah akan jadi penentu. Saya tidak mau katakan bahwa survei menjadi penentu, tetapi bahwa survei juga alat yang memberikan cermin bagi kita, itu kita juga harus jujur mengakui. Prabowo Gibran gimana sih? Nah, itu nanti harus ditanya. Enggak, kalau dari PDIP. Loh, kalau dari kami, bagaimana kami bisa mencampuri internal dari partai lain? Itu kan tidak memungkinkan. Tetapi dalam hal ini, kan kami juga berharap bisa bersama-sama juga dengan Gerindra. Katakan Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Tapi kan hal ini hampir tidak mungkin. Walaupun dalam politik, tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin hanya menghidupkan orang mati. Di dalam politik bisa saja. Sekarang gini, kalau dalam 2-3 bulan ke depan, ternyata, ini bicara, kita menduga-duga, ini naik Mas Ganjar jauh dibandingkan Pak Prabowo. Ini nanti jangan dulu dijawab sama Mas Andri. Ya, saya mau tanya Bung Andri. Nanti bisa saja. Loh, kita kenapa tidak bareng-bareng aja? Baik. Nah, itu bukan tidak mungkin. Baik, Bung Andri. Jadi peluang Pak Prabowo Gibran, Pak Prabowo Ganjar, dan Prabowo Muhaimin gimana peluangnya sebenarnya? Masih tetap terbuka juga semuanya? Jadi gini, tadi saya sudah tegaskan bahwa kandidat terkuat Pak Prabowo sebagai cawapres adalah Gus Muhaimin. Nah, ditanya apakah ada peluang Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Saya ingin tegaskan bahwa Mas Gibran itu kan terhalang dengan aturan perundang-undangan. Jadi kita jangan berandai-andai, kita bicara konstitusi saja. Tapi kalau terkuat, bicara dengan Mas Ganjar, kenapa nggak segera deklarasi, Bung Andri? Kan tadi saya sudah sampaikan, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ingin membangun kekuatan bersama-sama dulu, baru akhirnya memutuskan. Kan dari awal sudah saya jelaskan. Nah, bicara dengan Pak Prabowo atau Mas Ganjar, belum ada kesepakatan. Bukan, kita sudah bersepakat dan sangat solid. Sangat solid, hanya memang Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ingin menambah kekuatan dulu, baru nanti kekuatan koalisi. Ya, berkekuatan koalisi. Kita masih berharap Mas Edi Suparno bergabung dengan kita, ya. Teman-teman Golkar bergabung dengan kita. Kalau dengan Prabowo Gibran belum mungkin ya, karena syarat umur ya. Kan sudah jelas, aturan konstitusi kita tidak memungkinkan, Mas Budiman. Kalau memungkinkan akan terbuka juga. Ya, saya tidak tahu, saya tidak ingin berandai-andai karena memang aturannya nggak ada. Tapi betul ada kader Gerindra uji materi juga soal umur? Saya tidak tahu, Mas. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Baik. Kembali ke Bung Edi. Ini tadi kan menarik Mas Erik terus ya. Tapi kenapa nggak sih tawaran Bung Eriko tadi Airlangga Zulhas gitu? Bagi sebuah partai politik, jika kader terbaiknya itu bisa maju dalam kontestasi Pilpres, itu merupakan sebuah kebanggaan. Mesin partai pasti gerak. Semua akan kerja ekstra keras. Bagi saya pribadi, justru itu adalah
opsi preferensi saya, gitu. Erlangga Zulhas. Dan PAN memiliki rekam jejak. 2004 kita mengusung Pak Amin Rais, 2014 Pak Hatta Rajasa, 2024 ya mungkin ini siklus 10 tahunan di mana kita bisa mengajukan kader terbaik kita. Dan itu pasti dahsyat dampak elektoralnya untuk partai. Bagi saya begitu. Tetapi pertimbangannya juga ada satu, Mas Budiman. Kita harus menang di dalam Pilpres. Nah, itu dan menang itu harus Mas Erik. Ya, menurut kami formulanya saat ini mungkin itu salah satu yang terbaik gitu loh. Tetapi kami juga tidak mau menutup. Namanya juga tadi Pak Mas Eriko kan bilang, ini kan politik adalah seni dari segala kemungkinan. Jadi apapun bisa terjadi. Tetapi pada hari ini kita tetap akan mendorong Pak Erik meskipun kita tidak pernah menutup opsi Pak Erlangga dengan Pak Zulhas. Baik. Bung Philip, ini sebagai pengamat, ini kan menarik peta panggung depannya ya. Peta panggung depannya kan AHY masuk cawapresnya Ganjar, Puan masuk cawapresnya Mas Anies, Gibran masuk cawapresnya Pak Prabowo. Ini permainan apa sebenarnya sedang terjadi kalau Anda baca ini? Ya, pertama-tama saya udah sering di satu meja di forum. Biasanya Mas Budiman ini nggak pernah nanya agresif ke... Betul. Tadi nanyanya sangat agresif mungkin karena ini wakil-wakil partai ini ngomongnya abu-abu terus. Padahal mereka sudah tahu. Nah, pertama menurut saya yang nggak dibicarakan adalah kenapa lambat sekali mengumumkan cawapres. Saya kira salah satu pertimbangan yang selalu jadi pembicaraan adalah apakah calon yang wapres ini nanti akan menjadi penantang pemilu kemudian. Suksesor pasti berikutnya. Mereka antara lain menghitung itu. Gitu. Jangan sampai kalau menang, kemudian cawapresnya membangun kekuatan sendiri. Akibatnya mungkin malah pemerintahnya nggak efektif dan lain-lain. Karena pasti mau terpilih lagi dalam 10 tahun. Saya kira salah satu hal yang paling dihitung-hitung adalah kemungkinan itu. Nah, yang kedua, electoral efeknya. Kan kita lihat sebetulnya banyak partai-partai ini, kalau lihat dari berbagai survei, kalau dibikin cross tabulasi, itu mungkin partai-partai yang salah memilih cawapres atau capres bahkan, kena punishment elektoral gitu. Konsentrasi pada pemilihan capres, nggak taunya nanti nggak lolos threshold karena pemilihnya nggak cukup, itu kan akan percuma juga. Jadi saya kira partai-partai juga menghitung ini terus-terusan. Pak Edi Suparno senyum-senyum dari tadi mungkin benar kalau di PAN. Kotel efek. Nah, yang ketiga menurut saya adalah yang juga nggak dibicarakan kalau dari perspektif masyarakat nih, kita mau lihat ini memilih cawapres ini apa pertimbangannya. Misalnya apakah dia mau menampilkan, karena sih nggak ada incumbent kan. Kalau nggak ada incumbent lebih susah, karena incumbent periode kedua misalnya Pak Jokowi atau SBY dulu waktu 2009 lagi tinggi-tingginya dengan mudah bisa memilih calon yang dianggap teknokratis, nggak perlu memperhatikan partai. Misalnya Pak Budiono makanya dipilih. Ada keleluasaan itu. Tapi hari ini nggak ada keleluasaan bagi setiap capres. Karena itu dia pasti harus menghitung apakah menambah suara. Saya kira misalnya Pak Ganjar ini pasti dipelototin sama semua partai lain karena udah menurut saya akan menang landslide di Jawa Tengah. Karena itu cawapres dari capres-capres partai yang lain pasti akan memilih apakah bisa mendapatkan cawapres yang bisa mengkompensasi suara yang diambil habis oleh Pak Ganjar di Jawa Tengah, entah dari Jawa Barat begini, atau Jawa Timur. Kalau yang menarik saya minta pandangan Anda ya. Ketika Demokrat mengancam Anies, kalau sampai Juni nggak dideklarasikan, ya bahasa saya mengancam. Itu apa yang Anda baca dengan itu? Saya kira tadi pertimbangan Bang Andi betul juga. Karena kalau menunggu sampai Oktober itu cuma waktunya 75 hari gitu. Dan nggak cukup. Karena dulu pengalaman misalnya 2009 waktu Pak JK berhadapan dengan Pak SBY, Pak JK kan juga menunda-nunda lama gitu. Ternyata waktu nggak cukup untuk memenangkan pemilihan gitu. Dan saya kira itu pertimbangan yang masuk akal. Jadi kalau sekarang lebih cepat lebih baik gitu? Ya Pak Andi mungkin pemikirannya begitu. Negeri ini kan besar sekali, misalnya 38 provinsi. Anda mau traveling untuk kampanye di semua provinsi, bagaimana kalau hanya waktu cuma segitu? Dan dananya besar juga kan? kan? Rata-rata negara demokrasi paling tidak 6 bulan sebelum pemilu itu sudah pasangan dan timnya sudah lengkap untuk bisa melaju dengan cepat. Kalau tidak, kapan? Mungkin yang kita perlu tambahkan sesuatu nih, pengalaman. Mungkin Bang Andi lupa, tahun 2004, sebetulnya Pak SBY itu mulai elektabilitasnya cuma 6%. Tetapi karena kampanye yang sistematis, waktunya cukup panjang, bisa jadi pemenang. Jadi hari ini menurut saya survei-survei itu memang kelihatan beberapa akan sangat menentukan. Tetapi mungkin ketika kampanye sudah dilakukan efek yang lain. Dan karena ini ada satu lagi aspek yang menurut saya perlu dibicarakan atau juga. Bukan. Sistem pemilu legislatif. Kan baru mau diputuskan oleh MK apakah dia tertutup atau terbuka. Itu akan memberi efek saya kira pada partai-partai dan juga pada capres nanti.
Oke, Mas Edi, kalau kembali ke Mas Erik ya, ini kalau dipasangin dengan 3 capres kan angkanya kan kalah ya dibandingkan dengan bacawa pres yang lain tuh. Sebetulnya kengototannya karena apa sebetulnya? Ya kalau kita lihat pilkada DKI ya, Anies Sandi waktu itu paling buntut surveinya, tetapi bisa mengejar sangat cepat. Pak Erik juga dalam survei terakhir ini saya lihat mengalami kenaikan, dan itu artinya apa? Pak Erik dari survei memiliki momentum yang untuk naik, dan itu momentum itu selalu sejalan seiring dengan prestasi yang dihasilkan. Gitu loh. Nah, kami perkirakan nanti kalau Pak Erik sekarang ini kita lihat bahwa BUMN kinerja bagus, memberikan kontribusi dividen tertinggi di sepanjang sejarah. Oh, itu jadi positif ya? Achievement itu menjadi perhatian masyarakat dan diapresiasi. Kedua, ya nanti kalau tanggal 19 Juni akan datang, tim Argentina bertanding dengan elektoral lagi. Itu mengobati kerinduan ribuan penggemar. Jadi semuanya menjadi sangat politik ya? Ya, semua memberikan dampak positif kepada beliau. Dan itu kami rasa mulai sepak bola, BUMN semua jadi politik ya. Itu yang kemudian terjadi. Bung Philip, ada faktor yang nggak dibicarakan soal dana ini. Apakah ini belum selesainya sebenarnya posisi capres-cawapres karena problem siapa yang mendanai pemilu yang mungkin akan sangat mahal? Mungkin juga. Soalnya begini, persoalan dana dalam pemilu ini satu hal yang paling belum bisa kita atur sejak kita mulai melakukan pemilihan langsung. Jadi uang dan politik itu tidak ada aturannya. Ada aturan tetapi nggak bisa di-enforce. Sehingga misalnya donor-donor ini itu memilih untuk tidak membuka kan. Karena apa? Mereka menaruh sebenarnya di semua partai. Di semuanya? Di semua partai. Ya betul begitu ya, partai-partai. Saya tanya sama partai-partai. Tetapi dia nggak akan bisa membuka, karena memang aturannya nggak jelas juga. Karena mereka mungkin akan dapat punishment. Dan ini yang menurut saya nggak tahu teman-teman di DPR, saya kira harus mulai pembicaraan. Karena kita ini udah 25 tahun lebih. Dan uang dan politik itu harus diatur secara lebih transparan. Oke, baik. Selain uang dan politik, sekarang juga ada variabel yang utama adalah soal survei yang akan sangat menentukan siapa yang akan menjadi capres dan siapa yang akan menjadi cawapres. Itulah setelah diskusi, setelah satu meja ini kita akan bahas soal itu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Pegel, pusing sakit kepala. Baru, Plosa Panasin. Oles, pijit, panasnya mendalam dan tahan lama. Hirup, panasin, paling panas dari Plosa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Fitbar. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya Putri Oktaviani. Satpol PP Kota Bogor memusnahkan ribuan botol minuman keras ilegal hasil dari razia di warung-warung pinggir jalan. Ribuan botol minuman keras dari berbagai jenis dan merek dimusnahkan aparat Satpol PP Kota Bogor. Pemusnahan dilakukan dengan cara digiling. Minuman ini disita dari sejumlah warung pinggir jalan yang tidak memiliki izin menjual minuman beralkohol dengan kadar di atas 5%. Polisi menyebut akan terus menggencarkan razia minuman keras. Demikian Kompas Update, saya Putri Oktaviani, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol, baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar, delicious multigrain bar. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, Wah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung.
bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Jeruk, strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. 수고했어요. 비스킷 노무르 사토, 운특 이브 노무르 사토. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파, 비스킷 노무르 사토, 운특 이브 노무르 사토. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kalah. Lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Philip Vermonte. Begitu strategis dan begitu penting posisi Wapres. Selain survei yang akan menentukan, apalagi faktor yang akan menentukan sebetulnya? Saya kira kandidat-kandidat ini menghadapi persoalan yang banyak sekali sebetulnya. Presiden siapapun yang terpilih besok. Ya. Masalah kita ini banyak sekali. Kompleks. Baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ada perang yang belum selesai, ada situasi geopolitik, ada persoalan climate change, pandemi, atau ada pandemi berikutnya, belum lagi di dalam competitiveness kita, dan lain-lain yang mungkin kemarin sudah jadi middle upper class negara karena pandemi turun lagi, itu ada persoalan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Akibatnya kalau menurut saya, siapapun presidennya, tantangannya akan sama, sehingga mungkin responnya, walaupun misalnya ada narasi perubahan atau status quo dan lain-lain, responnya akan kurang lebih sama terhadap masalah-masalah ini. Dan karena itu menurut saya yang paling penting, ini kalau pendapat saya pribadi, seharusnya yang dipilih itu memang cawapres yang kira-kira bisa mendampingi si capres untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berat ini ke depan. Dan ini yang saya kira nggak terlihat dalam diskusinya. Sekarang diskusinya lebih pada soal
dia nambah suara berapa persen, ya. Atau kira-kira dia ada kedekatannya dengan si kandidat dan seterusnya. Tapi nggak ada diskusi-diskusi atau narasi yang disampaikan oleh partai politik. Kenapa calon tertentu paling baik gitu. Baik Bung Eriko. Tadi ada tantangan dari Philip sebetulnya. Ini kan harus ada chemistry yang kuat untuk menjawab tantangan global, tantangan nasional. Ya, saya juga mau menambahkan apa yang disampaikan Bung Philips. Terkadang ada over ekspektasi juga terhadap calon wakil presiden. Begini, dalam tata pemerintahan kita, seorang wakil presiden itu pembantu, bukan dikatakan pembantu, tapi itu adalah yang melengkapi presiden. Dan artinya dia punya kekuasaan bila dibagi oleh presiden. Karena kalau ada hal yang presiden tidak bisa hadiri, tidak bisa lengkapi, maka tugas wakil presiden yang ditugaskan oleh presiden yang terpilih. Nah, ini yang harus sebenarnya kita sadari bersama. Itu pertama. Itu ban serep ya kalau gitu? Nah, itu Mas Budiman yang menyampaikan. Saya tidak menyampaikan begitu. Tetapi yang kedua, ini harus menjadi duit tunggal. Saling melengkapi. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Philip. Tapi juga dia tidak mendominasi. Karena kenapa? Presidenlah yang menjadi kapten. Tidak ada dua kapten dalam satu kapal. Nah, yang ketiga, ini dilihat masyarakat. Nah, ini yang sangat menarik. Dilihat masyarakat sama rakyat. Cocok nggak ini? Belum tentu. Misalnya tadi kan yang disampaikan Mas Edi, ini inginnya berpasangan dengan ini. Apakah sudah pasti cocok? Belum tentu. Di sini boleh tinggi surveinya. Nanti dengan yang di sana belum tentu. Meskipun pelajaran kadang-kadang kawin paksa ya? Ya, kadang-kadang seperti itu. karena keinginan untuk katakan menjagokan apa yang sudah disiapkan. Tapi sekali lagi, di sini sebenarnya ada hal yang menarik. Ini Mas Philip yang seharusnya disampaikan. Ini kriteria yang seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat ini sebenarnya, oleh rakyat ini. Kalau saya secara subjektif menilai begini, ini memang harus melengkapi secara SDM. Karena calon presiden ini adalah orang-orang yang bekerja secara cepat, ekstra, tapi ada yang menjaga di belakang, terutama dari sumber daya manusia. Karena ini yang menjadi pokok pada saat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Baik. Itu Mas. Bung Andri. Jadi kalau pertimbangan dari Pak Prabowo dan Gerindra untuk memilih cawapres semata-mata karena chemistry, semata-mata untuk menambah koalisi, atau juga menjawab tantangan-tantangan global, tantangan Indonesia yang juga sangat kompleks. Ya, tadi seluruh aspek yang Mas Budiman sampaikan tentu menjadi aspek Pak Prabowo untuk mengambil keputusan siapa cawapres yang akan dipilih. Karena tantangan begitu kompleks. Mas Budiman bayangkan, di sekarang ini, di seluruh dunia ini terlanda krisis. Kita butuh pemimpin kuat dan bisa mempersatukan. Dan kita semua tahu, rakyat Indonesia tahu bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah melakukan rekonsiliasi yang memberikan modal besar kepada bangsa kita, yaitu persatuan. Dengan modal persatuan inilah ya kita bisa mampu menghadapi pandemi COVID-19. WHO dan seluruh negara besar memuji Indonesia sebagai negara yang mampu dan hebat menghadapi pandemi. Yang nggak memuji kita ya calon presiden Mas Bang Andi aja di Australia atau di Singapura tuh yang malah mengolok-olok pemerintah Indonesia. Nah, tapi WHO dan seluruh negara besar dunia memuji kita. Bahkan ya di saat seluruh dunia tertimpa krisis ekonomi, pangan, energi dan ketidakpastian perang Rusia dan Ukraina, ancaman perang China dan Taiwan, Korea Utara dan Korea Selatan, Indonesia mampu tumbuh perekonomiannya. Itu modal persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Inilah yang menjadi komitmen Pak Prabowo akan melanjutkan pembangunan Pak Jokowi. Baik, Mas Edi. Tadi ada satu faktor ya, tantangan global yang dihadapin, tapi kan kemudian PAN juga akan kemudian kepada PDIP menyodorkan Mas Erik, tapi kepada Golkar menyalonkan Airlangga dan Zulhas. Sebetulnya PAN ini posisinya mau gimana dalam konteks kepentingan menang di Pilpres, tapi juga PAN-nya kemudian juga aman sebetulnya. Semuanya dua-duanya. Kalau kita mengajukan Pak Zulhas, tentu mesin partai bekerja ekstra keras, dampak elektoral bisa kita dapat. Begitu juga dengan Pak Erick Thohir karena kedekatan kita dengan beliau. Tetapi begini, disampaikan tadi oleh Bung Philips, Bung Eriko, dan Bung Andre, menurut saya itu tantangan yang dihadapi capres-capres saat ini nama-namanya selalu muncul di dalam survei sebagai nomor capres nomor 1, 2, 3. Latar belakang mereka itu belum ada yang memiliki latar belakang kuat di bidang ekonomi dan perdagangan. Nah, yang memiliki, yang bisa menjadikan itu sebagai komplementer terhadap mereka, itu ada satu bakal cawapres, namanya Erick Thohir. Erick Thohir mampu memutarbalikkan Republika ketika berdarah-darah, diambil alih dan menjadi koran yang sampai saat ini masih berdiri. Ya,
mission almost impossible Asian Games itu bisa dipersiapkan dengan baik dan dilaksanakan baik. Itu termasuk bagi hasil untuk apa ya, pembiayaan capres nanti seandainya maju siapapun dengan Mas Erick Thohir ya? Kalau masalah itu sih berbeda ya, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa ini Pak Erick Thohir ini mampu untuk menjadi mengisi kekosongan, kekurangan yang mungkin perlu dilengkapi. Bukan Sandi juga cukup bagus. Ya itu, tapi kebetulan hari ini kita mendorong Pak Erick. Oke. Pada kesempatan lain bisa pindah. Oke, Mas Andi. Jadi kalau posisi Demokrat dan AHY, yakin kalau Anies AHY itu kemudian seperti dikatakan Herzaki mengatakan Anies tidak lagi cukup bisa naik karena memang belum ada AHY. Jadi kan kalau kita lihat kriteria yang kita lihat, pertama memang harus menang dulu. Sebelum Anda bicara yang menang siapa? Menang partainya atau menang capresnya? Capresnya dong. Capres cawapres harus menang dulu. Kalau tidak menang untuk apa semua segala kalau macam capres visi menang, dan Demokrat segala macam itu. nggak masuk threshold gitu gimana? Oh, kalau kita lihat kompatibilitas dari perubahan, arus perubahan dengan Partai Demokrat itu sekarang kalau bicara tentang perubahan pasti Partai Demokrat dong. Nah, kita berada di garis depan. Jadi karena itu. Tapi yang dapat kotak efek kan bukan Demokrat, Nasdem. Kan kita bicara tentang bagaimana bahwa dua pasangan ini pertama harus bisa menang. Yang kedua, koalisinya harus bisa stabil. Karena 3 partai, kalau PDP bisa sendiri, kalau Gerindra mungkin berdua bisa, kalau kami kan harus bertiga. Karena itu koalisi ini harus bisa stabil menjadi satu barisan. Sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah bangsa yang tadi dikatakan Bung Philips. Nah, kemudian visi misinya harus jelas juga. Perubahan bagi kami, kita ingin mengubah tata kelola pemerintahan yang ada sekarang. Kebijakan-kebijakan bukan mengolok-olok, kebijakan-kebijakan yang ugal-ugalan, Anda mengubah, seperti Omnibus Law dan sebagainya. Tinggi gitu. Loh, kita kan mau melakukan perubahan dan perbaikan. Tentu yang baik-baik kita lanjutkan. Tapi yang harus dilakukan perubahan, harus dilakukan perbaikan, Omnibus Law. Ini lagi misalnya pasir laut mau diekspor lagi pasir laut itu. Ini kan semua kebijakan-kebijakan yang sebenarnya sudah masa lampau, ini mau hidup lagi dan merugikan bangsa dan menjual tanah air itu. Nah, ini yang mau kita melakukan perubahan. Nah, AHY bersama Partai Demokrat berada di garis depan untuk membuat, kita sudah memetakan kebijakan-kebijakan apa yang perlu dilakukan perubahan, tata kelola pemerintahan yang perlu dilakukan. Tidak ada lagi bicara tentang kita 3 coba lihat periode, ya. mau tambah masa jabatan, menunda pemilu. Kita coba lihat dulu hasil survei Litbang Kompas soal siapa sih bacawa pres yang cocok untuk Mas Anies Baswedan. Kalau kita lihat dari data itu tuh Mas AHY pada angka 10,8, di atas relatif kecil dibandingkan dengan Mas Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno dan ada Ganjar Pranowo yang 13,1. Tapi yang berada di garis depan untuk perubahan mana dong? AHY. Ya, AHY dong. Karena kan platform kita perubahan kita ini. Kalau lanjutkan silakan, ada tempatnya lain kan. Nah, ini kan perubahan. Jadi posisinya Demokrat pokoknya berubah lah kira-kira gitu ya. Berubah yang sekali lagi dalam konteks kontinuitas and change. Yang baik-baik kita lanjutkan, pasti ada hal-hal yang baik-baik. Yang baik apa? Yang baik apa? Oh, banyak, ada beberapa hal yang sudah baik, ya kita lanjutkan. Apa yang baik? Ya, lebih baik tanyakan sama mereka. Tapi yang kami fokus pada yang mau kita melakukan perubahan. Ya, tata kelola pemerintahan, demokratisasi harus tetap ditegakkan lagi. Lalu kemudian juga kebijakan-kebijakan yang ugal-ugalan. Ini harus kita ubah. Jadi sebetulnya siapa sih yang akan menentukan calon wakil presiden? Apakah betul-betul lembaga survei? Apakah kemudian Presiden Jokowi? Tetap bersama satu meja setelah ini. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, nyeri Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi dan pegali. Nyeri otot, Paramex nyeri otot.
Produksi Konimax. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. 수고했어요. 비스킷 노무르 사토 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 노무르 사토 untuk ibu nomor 1. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Baru, WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Wingscare. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja dapur Bung Andre. Dengan mempertimbangkan berbagai kompleksitas problem, sebetulnya kriteria yang paling pas untuk mendampingi Pak Prabowo itu cawapres seperti apa? Ya, sebagai partai pendukung pemerintah, saya mau klarifikasi dulu, Bang Andi. Pemerintah Presiden Jokowi tidak mengambil keputusan ugal-ugalan dalam membangun Indonesia. Kalau ugal-ugalan, tidak mungkin survei Litbang Kompas menyampaikan tingkat kepuasan Pak Jokowi hampir 80%. Itu supaya kita klarifikasi dulu. Rakyat sangat menerima dan sangat senang dengan pemerintah Pak Jokowi. Jadi kebijakannya bukan ugal-ugalan. Itu satu. Yang kedua adalah ya, pemilu 2024 ini harus kita jadikan pemilu yang riang dan gembira. Mas Anies, Mas Ganjar adalah sahabat-sahabat Pak Prabowo, putra-putra terbaik bangsa. Kita harus pastikan pemilu ini harus pemilu adu gagasan, jangan sampai ada polarisasi lagi. Lalu soal kandidat siapa calon wakil presiden Pak Prabowo dan apa kriteria, kami seluruh kader Gerindra sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo, memberikan mandat kepada beliau untuk memutuskan siapa cawapresnya. Kami sami'na wa ta'na, apapun keputusan Pak Prabowo, kami akan bekerja keras dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah, dari RT ke RW untuk mensosialisasikan Prabowo adalah solusi Indonesia tahun 2024 nanti. Oke, baik Bung Andre. Bung Eriko, Mas Ganjar ini dengan siapa nih? Ada banyak variasi, ada yang mau abang ijo, ada yang mau apa gitu. Ya, tentu begini.
Pertama, tentu kita menyerahkan kepada Ketua Umum dan juga nanti dengan partai-partai yang bekerja sama. Ini kan nanti ada lagi partai yang akan bekerja sama dalam waktu dekat nih, dan itu akan dibicarakan bersama Mas Ganjar dan juga bersama Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan. Tapi ada yang menarik kemarin, Mas, bahwa Pak Jokowi menyatakan bahwa Mas Ganjar itu adalah pemimpin yang memang berani, punya nyali, dan beliau berharap Mas Ganjar yang nanti meneruskan. Punya nyali itu? Iya, meneruskan dari pembangunan dan juga visi misi yang beliau sudah jalankan sekarang. Nah, tentunya calon wakil presiden, walaupun dibicarakan bersama ini, tentu harus satu visi misi dan bisa bekerja sama dengan baik. Tapi yang paling utama apa? Diterima rakyat. Termasuk partai yang akan bergabung pada hari Jumat itu ada ya? Mudah-mudahan. Kita kan tidak ingin mendahului Mas Bunian, tapi kami mendengar dan mengamati ini dalam waktu dekat ini ada partai yang akan bekerja sama dengan PDI Perjuangan mengusung Mas Ganjar. Tentu pasti juga akan menyampaikan kriteria-kriteria siapa calon wakil presidennya, sama tadi seperti partainya Mas Edi yang menyampaikan calon wakil, kan sah-sah saja. Sudah disampaikan oleh Mbak Puan, namanya termasuk di dalam satu gerbong yang 10 orang itu, termasuk juga kadernya dari ketua umumnya dari Bang Andi Malarangeng. Nah, kita tunggulah, Mas. Tunggu ya. Ini nanti. Besok nggak diumumkan, nggak ya? Dalam 1-2 bulan ini. Oh, 1-2 bulan masih lama. Yang saya ingatkan, 1-2 bulan ini akan terjadi game changer dengan situasi-situasi yang ada ini. Kan kita terakhir bertemu, apa yang saya sampaikan terbukti. Nanti kita lihat. Oke, baik Bung Andi. Jadi kalau posisi Demokrat dan Mas Ahy itu fully hanya untuk Mas Anies, nggak terbuka untuk capres-capres yang lain. Sekarang ya betul begitu. Jadi kita serius membangun koalisi bersama teman-teman di Nasdem dan PKS untuk membangun koalisi perubahan dan persatuan dengan capres Mas Anies Baswedan. Dan kemudian kita harapkan dalam waktu dekat bersama-sama kita mendeklarasikan dan membangun kekuatan, menyatukan kekuatan 3 partai ini dan kemudian bersama-sama capres-cawapres. Artinya Mas Ahy tidak mungkin ke capres yang lain di luar yang perubahan. Etikanya kan begitu. Kita sudah sepakat tanda tangan semua bertiga partai ini. Jadi mari kita selesaikan proses makin lama makin jelas. Dan kemudian makin menyatu kita semuanya, lalu kemudian siap-siap untuk melakukan pendaftaran pada waktunya nanti. Tapi kerja-kerja politik sampai pendaftaran itu pun harus banyak yang harus dilakukan, membentuk tim bersama, menyatukan kekuatan, dan kemudian ada tim kampanye bersama dari 3 partai ini bersama-sama untuk memenangkan perubahan yang diusung oleh nantinya capres Anies Baswedan bersama nanti cawapresnya. Harapan kita tentu saja dari Partai Demokrat, kami menyodorkan Mas Ahy sebagai cawapres. Tapi silakan dibanding-bandingkan keputusan semuanya sama Mas Anies. Baik. Mas Edi, kalau Mas Edi lihat gitu, kalau dari sisi posisi PAN dan khususnya Mas Erik dan Bang Zulhas sendiri, cara apa yang akan dilakukan oleh PAN agar bakal calon wakil presiden yang diajukan PAN ini diterima oleh partai politik dan capres-capres itu? Saya kira nama Pak Erick Thohir yang sudah kita sampaikan kepada Ibu Megawati, PDIP, kepada... Responnya gimana? Ibu Megawati tentu menerima dalam artian bahwa saya akan tampung dan saya akan bicarakan secara internal. Begitu juga dan teman-teman dari Gerindra. Mereka akan tampung, akan dibahas secara internal, secara sangat lebih dekat kemana? Bagaimana? Lebih dekat kemana? Saya kira dua-duanya memiliki komitmen untuk mempelajari dan betul-betul menentukan siapa nanti yang paling cocok dengan capresnya. Tetapi intinya begini, kita ingin menang. Teman-teman dari PDIP, Gerindra, Demokrat, semua partai ingin menang. Capresnya ingin menang. Tetapi perlu kami tegaskan di sini, menangnya itu harus bermartabat. Nah, bermartabat kita punya pertanggungjawaban kepada masyarakat semua bahwa Pilpres Pemilu 2024 itu harus teduh, mencerahkan. Jadi nggak boleh lagi ada diskursus mengenai populisme agama, politik identitas dan lain-lain. Dan kami semua di sini berkomitmen untuk melakukan itu. Dan kami berharap bahwa kemenangan yang nanti akan kami usung bersama-sama capres dan cawapres kami, mudah-mudahan itu adalah Pak Erick Thohir, yang itu bisa membawa suasana yang mencerahkan itu bagi masyarakat. Sekali lagi pendek, kalau ingin menang, Ganjar Erik atau Prabowo Erik? Dua-duanya punya kans yang sangat kuat. Bung Philip, aku ingin lihat analisa Anda. Ini kan semua politiknya kan begitu dinamis dan faktor wakil presidenmu kadang-kadang penuh dengan kejutan ini. Kira-kira apa yang Anda baca dalam beberapa bulan ke depan ini? Nomor 1 sebetulnya tadi yang kita bicarakan sedikit ya. Pemilu kita ini memang mahal.
secara desain dan secara by default ribuan pulau, TPS-nya ratusan ribu, calegnya ratusan ribu dan lain-lain. Jadi itu faktor tentang apakah ada yang bisa memobilisasi, mengumpulkan dana untuk memenangkan pemilu, itu jadi sangat penting. Dan saya kira faktor kedua yang tadi saya sampaikan, faktor pertama kan sebetulnya apakah calon wapres ini dihitung-hitung akan menjadi penantang di 2029, itu satu. Yang kedua menurut saya adalah memang soal logistik. Dan ini saya kira semua partai berhitung. Karena kelihatannya semua capresnya bilang di media nggak punya uang. Karena itu kan harus dijadikan sumber yang lain kan gitu. Nah yang ketiga menurut saya yang juga harus kita bicarakan, kalau partai-partai ini hanya berkonsentrasi pada pilpres, mereka lupa pada pileg, ini sebetulnya akan menjadi backfire kepada partai-partai politik. Kalau dia ikut yang menang, misalnya menang, tetapi kursinya di DPR ternyata masih sedikit, bargain dia juga akan banyak nantinya. Gitu. Jadi pilihannya adalah lebih baik ikut mencoba di kira-kira calon-calon yang kurang kuat, tetapi di situ dia bargainnya tinggi, atau ikut di partai yang kuat, yang kira-kira surveinya paling tinggi, tapi di situ dia jadi pemain kecil. Apalagi kemudian nggak dapat kotel efek. Malah jangan-jangan suara lebih turun daripada pemilu sebelumnya. Gitu. Akibatnya sama saja. Dan saya kira banyak partai ini yang sebetulnya namanya partai politik harus mengambil resiko-resiko politik. Nah sekarang Bung Andi dan teman-teman yang melakukan koalisi perubahan itu mengambil resiko politik itu. Gitu. Dan PDIP pernah ada di posisi yang itu juga dulu. 10 tahun di luar pemerintahan, tetapi kemudian kembali dengan sangat kuat tahun 2014. Dan Demokrat sekarang sudah 10 tahun juga di luar pemerintahan. Apakah akan kembali lebih kuat tahun 2024? Insyaallah. Kita lihat nanti. Tetapi poin saya adalah bahwa memang namanya partai politik pasti harus melakukan risking politik juga gitu untuk mendapatkan gain yang lebih banyak. Tetapi ini pertimbangannya ada di partai politik masing-masing. Oke, baik Bung Philip, makasih Mas Edi, Bung Andi, Bung Eriko dan Mas Andre. Kursi calon wakil presiden diperebutkan. Sosoknya dibutuhkan untuk menambah suara calon presiden. Dalam sistem demokrasi penuh kepentingan, calon wapres juga punya beban menanggung anggaran pendanaan politik. Sejarah memberi pembelajaran, posisi wapres kerap memunculkan kejutan. Namun bagi bangsa ini, kehadiran Budi Tunggal yang efektif bekerja untuk Republik dibutuhkan guna menyelesaikan problem kebangsaan yang penuh dengan tantangan. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Ibu Ketua Umum sudah menyampaikan bahwa ada 10 calon wakil presiden yang sudah ada di kantong beliau, dan juga dari saudara kami dari P3 kalau saya tidak salah ada 4. Nah siapa itu ya tentu saya tidak tahu. Calon presiden dan calon wakil presiden akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Pak Muhaimin bersama-sama. Tinggal nanti kami memutuskan apakah dengan Ganjar atau dengan Prabowo. Persoalannya memang yang kami sodorkan ya Erick Thohir kalau untuk cawapresnya. Kalau capres sebelum mengumumkan cawapres, publik ini masih menganggap belum ada kepastian. Kesepakatan antar parpol dan Pak Anies dianggap masih belum bisa berlayar. Pemilihan presiden tinggal 9 bulan. 3 nama bakal calon presiden sudah muncul
muncul ke permukaan, mulai dari Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Namun hingga saat ini mereka tak kunjung memutuskan bakal calon wakil presiden yang akan jadi pasangan. Meski sejumlah nama sudah disodorkan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan maupun PDI Perjuangan masih menimbang. Hal yang sama juga terjadi di Partai Gerindra. Pasalnya cawapres di Pilpres 2024 mendatang dianggap akan menentukan kemenangan. Deklarasi cawapres juga jadi bagian dari strategi. Benarkah cawapres akan menjadi kunci di Pilpres 2024 nanti? Dan benarkah akan ada koalisi yang terancam pecah kongsi gara-gara soal cawapres ini? Inilah satu meja The Forum berebut panggung bakal cawapres. Rasanya untuk urusan Pak Erick Thohir itu masuk dalam menu wajib pertemuan. Partai Amanat Nasional atau PAN telah menyodorkan nama bakal cawapres kepada PDI Perjuangan juga Gerindra. Dan paket yang kami tawarkan, ke PDIP kami tawarkan juga Erick Thohir, ke Gerindra juga kami tawarkan Erick Thohir, dan paket Airlangga Zulkifli Hasan tetap hidup. Oleh karena itu tergantung pembicaraan-pembicaraan berikutnya. Namun, baik PDI Perjuangan maupun Partai Gerindra belum sepakat dengan daya pikat bakal cawapres yang ditawarkan PAN. Sangat menghormati dan selama ini kami juga mengikuti, mengamati Pak Erick dengan seksama. Dan ya kalau apakah masuk radar, ya radar. Persoalannya, saya mikir terus karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu, no. Sebelumnya, PDI Perjuangan mengaku sudah mengantongi sekitar 10 nama bakal cawapres. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan, Pak AHY, Pak Erlangga, ya kan. Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Sementara, bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan didesak untuk segera mengumumkan bakal cawapresnya, mengingat elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Demokrat menyuarakan aspirasi rakyat perubahan yang ingin segera mendapatkan kepastian Pak Anies Baswedan ini bisa berlayar. Mungkin kalau nanti ada usulan-usulan nama, sangat mungkin untuk bisa diusulkan kepada capres. Nah, mau diterima atau tidaknya, capres yang punya hak prerogatif. Bakal capres sudah muncul di permukaan dan dideklarasikan. Ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Namun hingga saat ini mereka masih sendiri. Belum ada bakal cawapres yang akan mendampingi. Sejumlah partai dan koalisi masih menahan diri agar tak salah pilih dan berujung rugi. Ya, karena kursi wakil presiden hanya satu, sehingga banyak diperebutkan. Itulah tema satu meja The Forum malam ini. Di ujung sebelah kanan ada Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Malam, Bang Andre. Di sebelah kanan saya ada Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan. Malam, Bang Eriko. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya ada Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Malam, Bang Andi. Waalaikumsalam. Kemudian ada Sekjen Partai Amanat Nasional, Mas Edi Subarno. Malam, Mas Edi. Dan Bung Philip Vermonte, pengamat politik. Saya akan mulai diskusi dari Andi Malarangeng. Bang Andi, saya baca di sejumlah koran, ya, Demokrat akan evaluasi Anies kalau tidak menetapkan cawapres. Kenapa? Ya kan, evaluasi itu kan sesuatu yang wajar dilakukan dalam waktu ke waktu supaya nanti kalau bertanding siap dan menang. Oke. Sekarang ini belum garis start. Sekarang pun sebenarnya belum di garis start. Ini baru kalau MotoGP ini baru cek sirkuit dulu ini. Cek sirkuit. Tapi gini, betulkah AHY memang harga mati harus berpasangan dengan Mas Anies? Kalau kami kan dipersilahkan Mas Anies untuk memilih calon wakil presidennya. Oke. Lalu kemudian tentu saja kalau kami ditanya, kami menyodorkan Mas AHY, Anies AHY. Kalau mau menang ya Anies AHY, kan begitu. Oke. Betul nggak sih informasi bahwa Mas Anies ketemu Pak SBY di Pacitan, Mas Anies menyodorkan nama, tapi Pak SBY tetap mengatakan harus AHY? Oh enggak.
di Pacitan ketemu membicarakan langkah-langkah strategis ke depan. Termasuk cawapres. Belum sampai pada secara eksplisit ya, tetapi yang jelas bahwa strategi-strategi nanti sehingga pada waktu garis start nanti pendaftaran capres cawapres itu sudah jalan full steam, ya. Tetapi sebenarnya sekarang pun sudah harusnya mulai berbenah semuanya, bukan hanya PDIP, apalagi yang tapi gini, setelah pertemuan Pacitan kan kelihatannya agak terstruktur, tersistematis tuh. Semua elit-elit Demokrat mengatakan harus segera diputuskan siapa calon wakil presiden dari Mas Anies. Karena begini Mas, sebenarnya kalau kita lihat, kalau kamu hanya tunggu pada waktu masa kampanye, itu cuma 75 hari dan itu sangat sedikit sekali untuk negara yang begitu luas. Sehingga mestinya, apalagi misalnya kami koalisi perubahan dan persatuan itu 3 partai yang harus menyatukan kekuatannya bersama-sama dalam satu barisan mendukung Mas Anies sebagai calon presiden bersama. Harus jadi cawapres. Ya kami menyodorkan, mari kita banding-bandingkan. Jadi bukan kalau lagunya Ojo dibanding-bandingkan, kalau kami monggo dibanding-bandingkan. Tapi kalau based on surveinya Kompas kan lebih rendah dibandingkan Mas Ridwan Kamil dan Mas Sandi Anda, pasangan dengan Mas Anies. Lah, kan kalau di koalisi perubahan siapapun jadi capresnya, Mas Anies sebagai capresnya, wakilnya juga Bang Andi. Apa? Chemistry cocok? Ya, saya tidak mengatakan begitu, bahwa itu pasti seperti itu. Begini, Mbak Puan itu sebenarnya mau menyampaikan, kan selama ini selalu ditanya, 10 orang itu siapa? Kan begitu. Nah, kalau saya yang menjawab kan tidak tepat. Saya ketua DPP bidang pemuda dan olahraga, beliau ketua DPP bidang politik. Nah, beliau sampaikan 6 nama yang ada. Ini bukan rayuan-rayuan politik ya? Atau ganggu-ganggu gitu? Boleh ditanya kepada semua yang bertanya. Kemarin juga dari Kompas TV ada di sana, bahwa Mbak Puan secara spontan menyampaikannya tidak mungkin. ada. Bahkan siapa satu lagi itu kepada Mas Ganjar. Oh ya, nama Pak Erlangga Hartarto. Ya tapi saya tidak tahu kenapa 4 lagi belum dibuka. Mungkin ini ke depan ini dibuka satu-satu, kan begitu kan. Tetapi artinya begini, kami kan sudah punya calon presiden, Mas Budiman. Tentu berharap, dan Pak Jokowi kemarin kasih masukan supaya kita bekerja sama dengan sebanyak mungkin partai. Membangun bangsa ini tidak mungkin dengan hanya satu partai. Satu. Kedua, ada juga kemungkinan yang tidak memilih partai. Yang artinya masyarakat umum yang menginginkan Pak Mas Ganjar sebagai calon presiden, tetapi calon wapresnya juga kan penting. Bahwa ini menjadi satu kesatuan duit tunggal. Nah, inilah yang dikatakan oleh Ibu Mega ada 10 nama. Itu yang beliau tangkap dari yang selama ini ada di tengah tapi masyarakat. Gini, tim 8, timnya Mas Anies juga mengatakan bahwa Mbak Puan masuk radar cawapresnya Mas Anies. Begini, kita sudah punya calon presiden. Sekarang saya tanya Mas Budiman, ya, apakah sudah punya calon presiden terus mau jadi calon wakil presiden? Seandainya Mas Andi Malarangin juga ditanya kalau bisa jadi calon presiden, kenapa tidak? Kan begitu kan? Tapi minimum menjadi calon wakil presiden. Kami sudah punya calon presiden. Iya, kalau dapat calon presiden, calon wakil presiden bagus juga kan? Itu kan tidak baik. Itu artinya mau menguasai semua tanpa memberi kesempatan kepada yang lain. Dan kami tentu tidak bisa bersama-sama dalam hal ini dengan katakan koalisi yang dinamakan perubahan. Kan presiden kami, Presiden Joko Widodo kan kader PDI Perjuangan. Nah, terus siapa yang meneruskan program beliau? Apakah ini program terus langsung mau di stop dan kemudian beralih kepada yang lain? Kita tidak mau seperti itu, Mas Budiman. Coba Mas Andi, tim 8 menyebut Puan juga masuk cawapresnya Mas Anies. Tentu saja siapa saja. Bagi kami siapa saja silahkan dipertimbangkan oleh Mas Anies dan diputuskan oleh Mas Anies. Kita sudah sepakat bahwa artinya mungkin kan terjadi calon wakil presidennya itu ditentukan oleh calon presiden yang sekarang kita sepakati, yaitu Mas Anies Baswedan. Tapi kan tentu saja ada kriteria-kriterianya dalam piagam kerjasama itu, termasuk soal platform perubahan. Kan begitu. Mas Budiman, ini tunggu dulu Mas Budiman. Ini bisa saja kan, kalau melihat perkembangan yang ada ini, kan begini ya Mas Bung Andi, ini kan diskusi kita di sini. Kalau melihat desakan dari pihaknya Bung Andi, artinya kalau mungkin dalam waktu dekat tidak diberikan kepada Mas Ahaye, bisa saja ada perubahan di dalam kerjasama ini. Nah, ini kita tidak tahu. Inilah dinamisnya namanya kerjasama dulu ya. Koalisi ini. Mas Edi, kalau posisi PAN ini setelah ketemu dengan PDIP, kemudian pindah ke Gerindra dan kekeh tetap membawa nama Erick Thohir.
Ya, kita dalam pertemuan yang baik dan sangat produktif dengan PDIP, kita ajukan nama Pak Erick Thohir kepada Ibu Mega langsung untuk ditampung oleh Ibu Mega dan akan dipertimbangkan. Ada proses internal yang harus dilaksanakan. Dalam pertemuan juga kemudian beberapa hari kemudian bersama Gerindra, kami sampaikan juga memberikan penegasan terhadap Pak Erick Thohir. Dan makanya saya sampaikan pembahasan tentang Pak Erick Thohir itu menu wajib di PAN. Menu wajib? Menu wajib di PAN. Kenapa menu wajib? Ya karena kami merasa bahwa Pak Erick Thohir adalah figur yang pantas untuk kita dorong. Tapi kan bukan kader PAN, bukan nggak Bang Zulhas. Ya, Erick Thohir itu sudah hampir 3 tahun ini sering berkegiatan dengan kita, sangat intens hubungannya dengan kita. Berkegiatan dengan PAN? Bahkan dengan Pak Zulkifli Hasan, beliau itu sudah bicaranya bahasa batin kurang lebih demikian. Bahasa batin? Bahasa batin, kan bahasa batin dan bahasa kampung. Fisik juga gitu ya? Iya, karena satu kampung kan, dari Lampung Selatan. Oh, Lampung Selatan, oke. Jadi kedekatan kita sudah sangat erat gitu loh. Dan bahkan kami yakin ketika nanti salah satu capres mengambil Pak Erick Thohir sebagai cawapresnya, itu akan membawa elektoral positif untuk PAN. Oh, jadi siapa capresnya kalau dari PAN, cawapresnya Erick Thohir? Kurang lebih gitu. Itu yang akan ada deal di balik itu? Kenapa itu? Karena Pak Erick bukan kader partai PAN? Tetapi karena kedekatan itu, kedekatan emosional akan ada kutil efek ya terhadap. Bukan karena deal. Kenapa itu? Ada transaksi atau deal? Oh, kalau transaksi tidak ada, dukungan. Saling mendukung. Karena chemistry-nya cocok. Sangat cocok. Oke, baik. Baik, Bung Andre. Ya, kalau tadi kan ini kan Mbak Puan ada 10, ada banyak. Kalau dari Gerindra dan Pak Prabowo sampai sekarang masih firm Caimin atau ada nama-nama lain sebagai bacawa pres? Ya, kami ini kan punya koalisi namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Gerindra dan PKB. Kami punya piagam kerjasama yang ditandatangani tanggal 13 Agustus 2022. Disebutkan di sana, di dalam piagam kerjasama kami itu bahwa penentuan calon presiden dan calon wakil presiden diputuskan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Ditanya, siapa sih calon wakil presiden Pak Prabowo? Sampai hari ini kita bicara di acara Mas Budiman ini, saya bisa tegaskan, calon wakil presiden sampai saat ini kandidat terkuat calon wakil presiden. Nah, karena sekali lagi yang akan memutuskan siapa yang akan kami usung, ya Gus Muhaimin sendiri bersama-sama dengan Pak Prabowo. Itulah piagam kerjasama yang kami lakukan secara transparan, kolektif, kolegial. Jadi nanti yang istilahnya Pak Muzani, sekjen kami, Gus Muhaimin adalah pemegang kunci Inggris calon wakil presidennya Pak Prabowo. Baik. Jadi sebetulnya sudah ada 3 capres yang pasti, tapi cawapresnya itu belum jelas. Apa sih yang ditunggu oleh partai politik? Tetap ikuti satu meja forum setelah cawapres terkuat kami Caimin tetap. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai. Aku pikir semua air mineral itu sama. Air mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles Go. Roll on Go. Pijat Go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles Go. Roll-on Go. Pijat Go.
Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas. Oh yeah. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari, biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Masih bersama saya Budiman Tanrojo di satu meja The Forum. Kembali Bung Andi. Bung Andi, 3,5 jam Mas Anies bertemu dengan Pak SBY. Apa sih yang dibicarakan sebetulnya? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Beberapa strategi-strategi yang perlu dilakukan, juga tentu saja narasi yang harus dikembangkan ke depan, dan banyak lagi. Yang jelas bahwa makin tajam, kalau kita juga Mas Anies juga makin tajam, narasi perubahannya juga makin kuat, dan sehingga harapan kita bahwa pada waktunya nanti, dalam waktu mudah-mudahan tidak terlalu lama, ketika kekuatan tiga partai koalisi perubahan ini dan partai lain yang ingin bergabung, nah, jadi kita juga membuka juga partai lain yang akan bergabung juga, dan kemudian kita sama-sama mendeklarasikan Mas Anies bersama dan capres cawapres Mas Anies dan cawapres. Kalau sampai Juni tidak ada deklarasi? Tentu saja kita evaluasi lagi apa yang perlu dilakukan. Evaluasi apa sih? Evaluasi melihat kembali apa yang perlu dilakukan, apa yang harus menjadi lebih baik lagi. Bukan menarik dukungan. Karena kan salah satu opsi. Kan kita ingin mengevaluasi apa yang bisa membuat pasangan capres cawapres koalisi perubahan dan persatuan ini bisa menang. Oh, itu deadline-nya Juni ya? Kita juga melihat kan tentu saja teman-teman dari PDI Perjuangan maupun dari KKR, jadi juga dari teman-teman ada kemungkinan ada poros keempat juga, teman-teman Golkar, siapa tahu Golkar dan yang lain KIB bisa membuat satu poros lagi. Kita lihat semua. Gimana, Bung Eriko? Ini juga ramai juga Prabowo Gibran. Begini Mas Budiman, segala kemungkinan saat ini bisa terjadi. Kenapa? Semua menyadari betul partai-partai politik bahwa rakyat Indonesia itu sudah sangat sadar akan haknya, dan siapa yang mencalonkan dari internalnya itu akan mendapatkan kuotal efek. Nanti bisa ditanyakan dengan saudara Bung Philip, kan begitu. Nah, ini disadari semua. Kami sudah. Tentu yang lain juga harus maju. Kan begitu. Dan sampai sekarang kalkulasi perhitungan masih bisa 4 kerjasama loh, Mas Budiman. Contoh. 4 poros. 4 poros. Bisa. PDIP sendiri ya? Katakan kami dengan yang sudah ada ini dengan P3 dengan apa. Yang lain, contoh ini, seperti Pak Erlangga dengan Pak Julhas misalnya, sudah bisa maju sendiri. Nah, justru itu sebenarnya mesti ditanyakan sama Mas Edi, kenapa enggak itu, sama-sama ketua umum, kan gitu, seperti itu. Itu peluangnya jauh lebih besar, bawa kader sendiri. Itu yang dihargai oleh masyarakat, dihargai oleh rakyat Indonesia. Nah, Mas Budiman, ini perkembangan Juni-Juli ini menarik. Apa? Nanti hasil survei ini, nanti perhatikan. Sekarang jadi sudah akan jadi penentu. Saya tidak mau katakan bahwa survei menjadi penentu, tetapi bahwa survei juga alat yang memberikan cermin bagi kita, itu kita juga harus jujur mengakui. Kalau suara Prabowo Gibran gimana sih? Nah, itu nanti harus ditanya. Enggak, kalau dari PDIP. Loh, kalau dari kami, bagaimana kami bisa mencampuri internal dari partai lain? Itu kan tidak memungkinkan. Tetapi dalam hal ini, kan kami juga berharap bisa bersama-sama juga dengan Gerindra.
katakan Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Tapi kan hal ini hampir tidak mungkin. Walaupun dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin hanya menghidupkan orang mati. Di dalam politik bisa saja. Sekarang begini, kalau dalam 2-3 bulan ke depan ternyata ini bicara, kita menduga-duga ini naik Mas Ganjar jauh dibandingkan Pak Prabowo. Ini nanti jangan dulu dijawab sama Mas Andri. Ya, saya mau tanya Bung Andri. Nanti bisa saja. Loh, kita kenapa tidak bareng-bareng aja? Oke, baik. Nah, itu bukan tidak mungkin. Oke, baik, Bung Andri. Jadi peluang Pak Prabowo Gibran, Pak Prabowo Ganjar, dan Prabowo Muhaimin gimana peluangnya sebenarnya? Masih tetap terbuka juga semuanya? Jadi gini, tadi saya sudah tegaskan bahwa kandidat terkuat Pak Prabowo sebagai cawapres adalah Gus Muhaimin. Nah, ditanya apakah ada peluang Pak Prabowo dengan Mas Gibran? Saya ingin tegaskan bahwa Mas Gibran itu kan terhalang dengan aturan perundang-undangan. Jadi kita jangan berandai-andai, kita bicara konstitusi saja. Tapi kalau terkuat, bicara dengan Mas Ganjar, kenapa nggak segera deklarasi, Bung Andri? Kan tadi saya sudah sampaikan, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ingin membangun kekuatan bersama-sama dulu, baru akhirnya memutuskan. Kan dari awal sudah saya jelaskan. Nah, bicara dengan Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Atau belum ada kesepakatan? Bukan, kita sudah bersepakat dan sangat solid. Sangat solid, hanya memang Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ingin menambah kekuatan dulu, baru nanti kekuatan koalisi. Ya, berkekuatan koalisi. Kita masih berharap Mas Edi Suparno bergabung dengan kita, ya. Teman-teman Golkar bergabung dengan kalau dengan Prabowo Gibran belum mungkin ya, karena syarat umur ya. Kan sudah jelas aturan konstitusi kita tidak memungkinkan, Mas Budiman. Kalau memungkinkan akan terbuka juga. Ya, saya tidak tahu, saya tidak ingin berandai-andai karena memang aturannya nggak ada. Tapi betul ada kader Gerindra uji materi juga soal umur? Saya tidak tahu, Mas. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke, baik. Kembali ke Bung Edi. Ini tadi kan menarik Mas Erik terus ya. Tapi kenapa nggak sih tawaran Bung Eriko tadi Airlangga Zulhas gitu? Bagi sebuah partai politik, jika kader terbaiknya itu bisa maju dalam kontestasi Pilpres, itu merupakan sebuah kebanggaan. Mesin partai pasti gerak. Semua akan kerja ekstra keras. Bagi saya pribadi, justru itu adalah opsi preferensi saya. Airlangga Zulhas. Dan PAN memiliki rekam jejak. 2004 kita mengusung Pak Amin Rais, 2014 Pak Hatta Rajasa, 2024 ya mungkin ini siklus 10 tahunan di mana kita bisa mengajukan kader terbaik kita. Dan itu pasti dahsyat dampak elektoralnya untuk partai. Bagi saya begitu. Tetapi pertimbangannya juga ada satu, Mas Budiman. Kita harus menang di dalam Pilpres. Nah, itu dan menang itu harus Mas Erik. Ya, menurut kami formulanya saat ini mungkin itu salah satu yang terbaik gitu loh. Tetapi kami juga tidak mau menutup. Namanya juga tadi Pak Mas Eriko kan bilang, ini kan politik adalah seni dari segala kemungkinan. Jadi apapun bisa terjadi. Tetapi pada hari ini kita tetap akan mendorong Pak Erik meskipun kita tidak pernah menutup opsi Pak Airlangga dengan Pak Zulhas. Baik. Bung Philip, ini sebagai pengamat, ini kan menarik peta panggung depannya ya. Peta panggung depannya kan AHY masuk cawapresnya Ganjar, Puan masuk cawapresnya Mas Anies, Gibran masuk cawapresnya Pak Prabowo. Ini permainan apa sebenarnya sedang terjadi kalau Anda baca ini? Ya, pertama-tama saya udah sering di satu meja di forum. Biasanya Mas Budiman ini nggak pernah nanya agresif ke Betul. Tadi nanyanya sangat agresif mungkin karena ini wakil-wakil partai ini ngomongnya abu-abu terus. Padahal mereka sudah tahu. Nah, pertama menurut saya yang nggak dibicarakan adalah kenapa lambat sekali mengumumkan cawapres. Saya kira salah satu pertimbangan yang selalu jadi pembicaraan adalah apakah calon yang wapres ini nanti akan menjadi penantang pemilu kemudian. Suksesor pasti berikutnya. Mereka antara lain menghitung itu. Gitu. Jangan sampai kalau menang, kemudian cawapresnya membangun kekuatan sendiri. Akibatnya mungkin malah pemerintahnya nggak efektif dan lain-lain. Karena pasti mau terpilih lagi dalam 10 tahun. Saya kira salah satu hal yang paling dihitung-hitung adalah kemungkinan itu. Nah, yang kedua, electoral efeknya. Kan kita lihat sebetulnya banyak partai-partai ini, kalau lihat dari berbagai survei, kalau dibikin cross tabulasi, itu mungkin partai-partai yang salah memilih cawapres atau capres bahkan kena punishment elektoral gitu. Konsentrasi pada pemilihan capres, nggak taunya nanti nggak lolos threshold karena pemilihnya nggak cukup. Itu kan akan percuma juga. Jadi saya kira partai-partai juga menghitung ini terus-terusan. Pak Edi Suparno senyum-senyum dari tadi mungkin benar kalau di PAN. Kotel efek. Kotel efek. Nah, yang ketiga menurut saya adalah yang juga nggak dibicarakan kalau dari perspektif masyarakat nih, kita mau lihat ini memilih cawapres ini apa pertimbangannya. Misalnya apakah dia mau menampilkan, karena sih nggak ada incumbent kan? Kalau nggak ada incumbent lebih susah, karena incumbent periode kedua misalnya Pak Jokowi atau SBY dulu waktu 2009
lagi tinggi-tingginya dengan mudah bisa memilih calon yang dianggap teknokratis, nggak perlu memperhatikan partai. Misalnya Pak Budiono makanya dipilih. Ada keleluasaan itu. Tapi hari ini nggak ada keleluasaan bagi setiap capres. Karena itu dia pasti harus menghitung apakah menambah suara. Saya kira misalnya Pak Ganjar ini pasti dipelototin sama semua partai lain karena udah menurut saya akan menang landslide di Jawa Tengah. Karena itu cawapres dari capres-capres partai yang lain pasti akan memilih apakah bisa mendapatkan cawapres yang bisa mengkompensasi suara yang diambil habis oleh Pak Ganjar di Jawa Tengah. Entah dari Jawa Barat gini, atau Bung Jawa Philip, Timur. kalau yang menarik saya minta pandangan Anda ya. Ketika Demokrat mengancam Anies, kalau sampai Juni nggak dideklarasikan, ya bahasa saya mengancam. Itu apa yang Anda baca dengan itu? Saya kira tadi pertimbangan Bang Andi betul juga. Karena kalau menunggu sampai Oktober, itu cuma waktunya 75 hari. Gitu. Dan nggak mungkin, nggak cukup. Karena dulu pengalaman misalnya 2009 waktu Pak JK berhadapan dengan Pak SBY, Pak JK kan juga menunda-nunda lama gitu. Ternyata waktu nggak cukup untuk memenangkan pemilihan gitu. Dan saya kira itu pertimbangan yang masuk akal. Jadi kalau sekarang lebih cepat lebih baik gitu? Ya Pak Andi mungkin pemikirannya begitu. Negeri kan besar sekali. Misalnya 38 provinsi. Anda mau traveling untuk kampanye di semua provinsi bagaimana kalau hanya waktu cuma segitu? Dan dananya besar juga rata-rata negara demokrasi paling tidak 6 bulan sebelum pemilu itu sudah pasangan dan timnya sudah lengkap untuk bisa melaju dengan cepat. Kalau tidak, kapan? Mungkin yang kita perlu tambahkan sesuatu nih, pengalaman. Mungkin Bang Andi lupa. Tahun 2004, sebetulnya Pak SBY itu mulai elektabilitasnya cuma 6%. Tetapi karena kampanye yang sistematis, waktunya cukup panjang, bisa jadi pemenang. Jadi hari ini menurut saya survei-survei itu memang kelihatan beberapa akan sangat menentukan. Tetapi mungkin ketika kampanye sudah dilakukan efeknya lain. Dan karena ini ada satu lagi aspek yang menurut saya perlu dibicarakan atau juga. Bukan. Sistem pemilu legislatif. Kan baru mau diputuskan oleh MK apakah dia tertutup atau terbuka. Itu akan memberi efek saya kira pada partai-partai dan juga pada capres nanti. Mas Edi, kalau kembali ke Mas Erik ya, ini kalau dipasangin dengan 3 capres kan angkanya kan kalah ya dibandingkan dengan baca wapres yang lain tuh. Sebetulnya kengototannya karena apa sebetulnya? Ya kalau kita lihat Pilkada DKI ya, Anies Sandi waktu itu paling buntut surveinya, tetapi bisa mengejar sangat cepat. Pak Erik juga dalam survei terakhir ini saya lihat mengalami kenaikan, dan itu artinya apa? Pak Erik dari survei memiliki momentum untuk naik, dan itu momentum itu selalu sejalan seiring dengan prestasi yang dihasilkan. Gitu loh. Nah, kami perkirakan nanti kalau Pak Erik sekarang ini kita lihat bahwa BUMN kinerja bagus, memberikan kontribusi dividen tertinggi di sepanjang sejarah. Itu jadi positif ya? Achievement itu menjadi perhatian masyarakat dan diapresiasi. Kedua, ya nanti kalau tanggal 19 Juni akan datang, tim Argentina bertanding dengan elektoral lagi. Itu mengobati kerinduan ribuan penggemar. Jadi semuanya menjadi sangat politik ya? Ya, semua memberikan dampak positif kepada beliau. Dan itu kami rasa mulai sepak bola, BUMN semua jadi politik ya. Itu yang kemudian terjadi. Bung Philip, ada faktor yang nggak dibicarakan soal dana ini. Apakah ini belum selesainya sebenarnya posisi capres-cawapres karena problem siapa yang mendanai pemilu yang mungkin akan sangat mahal? Mungkin juga. Soalnya begini, persoalan dana dalam pemilu ini satu hal yang paling belum bisa kita atur sejak kita mulai melakukan pemilihan langsung. Jadi uang dan politik itu tidak ada aturannya. Ada aturan tetapi nggak bisa di-enforce. Sehingga misalnya donor-donor ini itu memilih untuk tidak membuka kan. Karena apa? Mereka menaruh sebenarnya di semua partai. Di semuanya? Di semua partai. Ya betul begitu ya, partai-partai. Saya tanya sama partai-partai. Tetapi dia nggak akan bisa membuka, karena memang aturannya nggak jelas juga. Karena mereka mungkin akan dapat punishment. Dan ini yang menurut saya nggak tahu teman-teman di DPR, saya kira harus mulai pembicaraan. Karena kita ini udah 25 tahun lebih. Dan uang dan politik itu harus diatur secara lebih transparan. Baik. Selain uang dan politik, sekarang juga ada variabel yang utama adalah soal survei yang akan sangat menentukan siapa yang akan menjadi capres dan siapa yang akan menjadi cawapres. Itulah setelah diskusi, setelah satu meja ini kita akan bahas soal itu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga.
Pegel, pusing sakit kepala. Baru, Plosa Panasin. Oles, pijit, panasnya mendalam dan tahan lama. Hirup, panasin, paling panas dari Plosa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Fitbar. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya Putri Oktaviani. Satpol PP Kota Bogor memusnahkan ribuan botol minuman keras ilegal hasil dari razia di warung-warung pinggir jalan. Ribuan botol minuman keras dari berbagai jenis dan merek dimusnahkan aparat Satpol PP Kota Bogor. Pemusnahan dilakukan dengan cara digiling. Minuman ini disita dari sejumlah warung pinggir jalan yang tidak memiliki izin menjual minuman beralkohol dengan kadar di atas 5%. Polisi menyebut akan terus menggencarkan razia minuman keras. Demikian Kompas Update, saya Putri Oktaviani, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol, baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar, delicious multigrain bar. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasanya jeruk stroberi, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le Mineral. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Alah, lapar sih. Aha, Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah,
pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Philip Vermonte. Begitu strategis dan begitu penting posisi Wapres. Selain survei yang akan menentukan, apalagi faktor yang akan menentukan sebetulnya? Saya kira kandidat-kandidat ini menghadapi persoalan yang banyak sekali sebetulnya. Presiden siapapun yang terpilih besok. Ya. Masalah kita ini banyak sekali. Kompleks. Baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ada perang yang belum selesai, ada situasi geopolitik, ada persoalan climate change, pandemi, atau ada pandemi berikutnya, belum lagi di dalam competitiveness kita, dan lain-lain yang mungkin kemarin sudah jadi middle upper class negara, karena pandemi turun lagi, itu ada persoalan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Akibatnya kalau menurut saya, siapapun presidennya, tantangannya akan sama, sehingga mungkin responnya, walaupun misalnya ada narasi perubahan atau status quo dan lain-lain, responnya akan kurang lebih sama terhadap masalah-masalah ini. Dan karena itu menurut saya yang paling penting, ini kalau pendapat saya pribadi, seharusnya yang dipilih itu memang cawapres yang kira-kira bisa mendampingi si capres untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berat ini ke depan. Dan ini yang saya kira nggak terlihat dalam diskusinya. Sekarang diskusinya lebih pada soal dia nambah suara berapa persen, atau kira-kira dia ada kedekatannya dengan si kandidat dan seterusnya. Tapi nggak ada diskusi-diskusi atau narasi yang disampaikan oleh partai politik. Kenapa calon tertentu paling baik gitu. Oke, baik Bung Eriko. Tadi ada tantangan dari Philip sebetulnya. Ini kan harus ada chemistry yang kuat untuk menjawab tantangan global, tantangan nasional. Ya, saya juga mau menambahkan apa yang disampaikan Bung Philips. Terkadang ada over ekspektasi juga terhadap calon wakil presiden. Begini, dalam tata pemerintahan kita, seorang wakil presiden itu pembantu, bukan dikatakan pembantu, tapi itu adalah yang melengkapi presiden. Dan artinya dia punya kekuasaan bila dibagi oleh presiden. Karena kalau ada hal yang presiden tidak bisa hadiri, tidak bisa lengkapi, maka tugas wakil presiden yang ditugaskan oleh presiden yang terpilih. Nah, ini yang harus sebenarnya kita sadari bersama. Itu pertama. Itu ban serep ya kalau gitu? Nah, itu Mas Budiman yang menyampaikan. Saya tidak menyampaikan begitu. Tetapi yang kedua, ini harus menjadi duit tunggal. Saling melengkapi, tadi sudah disampaikan oleh Bung Philip, tapi juga dia tidak mendominasi. Karena kenapa? Presidenlah yang menjadi kapten. Tidak ada dua kapten dalam satu kapal. Nah, yang ketiga, ini dilihat masyarakat. Nah, ini yang sangat menarik, dilihat masyarakat sama rakyat. Cocok nggak ini? Belum tentu. Misalnya tadi kan yang disampaikan Mas Edi, ini inginnya berpasangan dengan nih. Apakah sudah pasti cocok? Belum tentu. Di sini boleh tinggi surveinya. Nanti dengan yang di sana belum tentu. Meskipun pelajaran kadang-kadang kawin paksa ya? Ya, kadang-kadang seperti itu. karena keinginan untuk katakan menjagokan apa yang sudah disiapkan. Tapi sekali lagi, di sini sebenarnya ada hal yang menarik. Ini Mas Philip yang seharusnya disampaikan. Ini kriteria yang seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat ini sebenarnya, oleh rakyat ini. Kalau saya secara subjektif menilai begini, ini memang harus melengkapi secara SDM. Karena calon presiden ini adalah orang-orang yang bekerja secara cepat, ekstra, tapi ada yang menjaga di belakang, terutama dari sumber daya manusia. Karena ini yang menjadi pokok pada saat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Baik. Itu Mas. Bung Andri. Jadi kalau pertimbangan dari Pak Prabowo dan Gerindra untuk memilih cawapres semata-mata karena chemistry, semata-mata untuk menambah koalisi, atau juga menjawab tantangan-tantangan global, tantangan Indonesia yang juga sangat kompleks. Ya, tadi seluruh aspek yang Mas Budiman sampaikan tentu menjadi aspek Pak Prabowo untuk mengambil keputusan siapa cawapres yang akan dipilih. Karena tantangan begitu kompleks. Mas Budiman bayangkan, di sekarang ini, di seluruh dunia ini terlanda krisis. Kita butuh pemimpin kuat dan bisa mempersatukan. Dan kita semua tahu, rakyat Indonesia tahu bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah melakukan rekonsiliasi yang memberikan modal besar kepada bangsa kita, yaitu persatuan. Dengan modal persatuan inilah ya kita bisa mampu menghadapi pandemi COVID-19.
WHO dan seluruh negara besar memuji Indonesia sebagai negara yang mampu dan hebat menghadapi pandemi. Yang nggak memuji kita ya calon presiden Bang Andi aja di Australia atau di Singapura tuh yang malah mengolok-olok pemerintah Indonesia. Nah, tapi WHO dan seluruh negara besar dunia memuji kita. Bahkan ya di saat seluruh dunia tertimpa krisis ekonomi, pangan, energi, dan ketidakpastian perang Rusia dan Ukraina, ancaman perang China dan Taiwan, Korea Utara dan Korea Selatan, Indonesia mampu tumbuh perekonomiannya. Itu modal persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Inilah yang menjadi komitmen Pak Prabowo akan melanjutkan pembangunan Pak Jokowi. Baik. Mas Edi, tadi ada satu faktor ya, tantangan global yang dihadapin, tapi kan kemudian PAN juga akan kemudian kepada PDIP menyodorkan Mas Erik, tapi kepada Golkar menyalonkan Airlangga dan Zulhas. Sebetulnya PAN ini posisinya mau gimana dalam konteks kepentingan menang di Pilpres, tapi juga PAN-nya kemudian juga aman sebetulnya. Semuanya dua-duanya. Kalau kita mengajukan Pak Zulhas, tentu mesin partai bekerja ekstra keras, dampak elektoral bisa kita dapat. Begitu juga dengan Pak Erick Thohir karena kedekatan kita dengan beliau. Tetapi begini, disampaikan tadi oleh Bung Philips, Bung Eriko, dan Bung Andre, menurut saya itu tantangan yang dihadapi capres-capres yang saat ini nama-namanya selalu muncul di dalam survei sebagai capres nomor 1, 2, 3. Latar belakang mereka itu belum ada yang memiliki latar belakang kuat di bidang ekonomi dan perdagangan. Nah, yang memiliki, yang bisa menjadikan itu sebagai komplementer terhadap mereka, itu ada satu bakal cawapres, namanya Erick Thohir. Erick Thohir mampu memutarbalikan Republika ketika berdarah-darah, diambil alih dan menjadi koran yang sampai saat ini masih berdiri. Ya, mission almost impossible, Asian Games itu bisa dipersiapkan dengan baik dan dilaksanakan baik. Itu termasuk bagi hasil untuk apa ya, pembiayaan capres nanti seandainya maju siapapun dengan Mas Erick Thohir ya? Kalau masalah itu sih berbeda ya, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa ini Pak Erick Thohir ini mampu untuk menjadi mengisi kekosongan, kekurangan yang mungkin perlu dilengkapi. Bukan Sandi juga cukup bagus. Ya itu, tapi kebetulan hari ini kita mendorong Pak Erick kan. Pada kesempatan lain bisa pindah. Oke, Mas Andi. Jadi kalau posisi Demokrat dan AHY, yakin kalau Anies AHY itu kemudian seperti dikatakan Herzaki mengatakan Anies tidak lagi cukup bisa naik karena memang belum ada AHY. Jadi kan kalau kita lihat kriteria yang kita lihat, pertama memang harus menang dulu. Sebelum Anda bicara tentang... Yang menang siapa? Menang partainya atau menang capresnya? Capresnya dong. Capres-cawapres harus menang dulu. Kalau tidak menang untuk apa semua segala macam visi. Kalau capres menang, Demokrat nggak masuk threshold gitu gimana? Kalau kita lihat kompatibilitas dari perubahan, arus perubahan dengan Partai Demokrat itu sekarang kalau bicara tentang perubahan pasti Partai Demokrat dong. Nah, kita berada di garis depan. Jadi karena itu... Tapi yang dapat kotak efek kan bukan Demokrat, Nasdem. Kan kita bicara tentang bagaimana bahwa dua pasangan ini pertama harus bisa menang. Yang kedua, koalisinya harus bisa stabil. Karena 3 partai, kalau PDP bisa sendiri, kalau Gerindra mungkin berdua bisa, kalau kami kan harus bertiga. Karena itu koalisi ini harus bisa stabil menjadi satu barisan. Sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah bangsa yang tadi dikatakan Bung Philips. Nah, kemudian visi misinya harus jelas juga. Perubahan bagi kami, kita ingin mengubah tata kelola pemerintahan yang ada sekarang. Kebijakan-kebijakan bukan mengolok-olok, kebijakan-kebijakan yang ugal-ugalan, Anda mengubah seperti Omnibus Law dan sebagainya. Tinggi gitu. Loh, kita kan mau melakukan perubahan dan perbaikan. Tentu yang baik-baik kita lanjutkan. Tapi yang sudah yang harus dilakukan perubahan, harus dilakukan perbaikan, Omnibus Law. Ini lagi misalnya pasir laut, mau diekspor lagi pasir laut itu. Ini kan semua kebijakan-kebijakan yang sebenarnya sudah masa lampau, ini mau hidup lagi dan merugikan bangsa dan menjual tanah air itu. Nah, ini yang mau kita melakukan perubahan. Nah, AHY bersama Partai Demokrat berada di garis depan untuk membuat, kita sudah memetakan kebijakan-kebijakan apa yang perlu dilakukan perubahan, tata kelola pemerintahan yang perlu dilakukan. Tidak ada lagi bicara tentang kita coba lihat periode, mau tambah masa jabatan, menunda pemilu. Kita coba lihat dulu hasil survei Litbang Kompas soal siapa sih bacawa pres yang cocok untuk Mas Anies Baswedan. Kalau kita lihat dari data itu tuh Mas AHY pada angka 10,8, di atas relatif kecil dibandingkan dengan Mas Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno dan ada Ganjar Pranowo yang 13,1.
Tapi yang mempunyai, yang berada di garis depan untuk perubahan mana dong? AHY. Ya AHY dong. Oke. Kalau karena kan platform kita perubahan kita ini. Kalau lanjutkan silakan, ada tempatnya lain kan. Nah, ini kan perubahan. Jadi posisinya kalau Demokrat pokoknya berubah lah kira-kira gitu ya. Berubah yang sekali lagi dalam konteks kontinuitas and change. Yang baik-baik kita lanjutkan, pasti ada hal-hal yang baik-baik. Yang baik tapi kalau ya, yang baik apa? Oh, banyak, ada beberapa hal yang sudah baik, ya kita lanjutkan. Apa yang baik? Ya, lebih baik tanyakan sama mereka. Oke. Nah, tapi yang kami fokus pada yang mau kita melakukan perubahan, ya, tata kelola pemerintahan, demokratisasi harus tetap ditegakkan lagi, lalu kemudian juga kebijakan-kebijakan yang ugal-ugalan. Baik. Ya, ini harus kita ubah. Jadi sebetulnya siapa sih yang akan menentukan calon wakil presiden? Apakah betul-betul lembaga survei? Apakah kemudian Presiden Jokowi tetap bersama satu meja setelah ini? Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Baru, WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Wingscare. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi.
Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja di kurung Bung Andre. Dengan mempertimbangkan berbagai kompleksitas problem, sebetulnya kriteria yang paling pas untuk mendampingi Pak Prabowo itu cawapres seperti apa? Ya, sebagai partai pendukung pemerintah, saya mau klarifikasi dulu, Bang Andi. Pemerintah Presiden Jokowi tidak mengambil keputusan ugal-ugalan dalam membangun Indonesia. Kalau ugal-ugalan, tidak mungkin survei Litbang Kompas menyampaikan tingkat kepuasan Pak Jokowi hampir 80%. Itu supaya kita klarifikasi dulu. Rakyat sangat menerima dan sangat senang dengan pemerintah Pak Jokowi. Jadi kebijakannya bukan ugal-ugalan. Itu satu. Yang kedua adalah ya, pemilu 2024 ini harus kita jadikan pemilu yang riang dan gembira. Mas Anies, Mas Ganjar adalah sahabat-sahabat Pak Prabowo, putra-putra terbaik bangsa. Kita harus pastikan pemilu ini harus pemilu adu gagasan, jangan sampai ada polarisasi lagi. Lalu soal kandidat siapa calon wakil presiden Pak Prabowo dan apa kriteria, kami seluruh kader Gerindra sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo, memberikan mandat kepada beliau untuk memutuskan siapa cawapresnya. Kami sami'na wa ta'na, apapun keputusan Pak Prabowo, kami akan bekerja keras dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah, dari RT ke RW untuk mensosialisasikan Prabowo adalah solusi Indonesia tahun 2024 nanti. Oke, baik Bung Andre. Bung Eriko, Mas Ganjar ini dengan siapa nih? Ada banyak variasi, ada yang mau abang ijo, ada yang mau apa gitu. Ya, tentu begini. Pertama, tentu kita menyerahkan kepada Ketua Umum dan juga nanti dengan partai-partai yang bekerja sama. Ini kan nanti ada lagi partai yang akan bekerja sama dalam waktu dekat nih, dan itu akan dibicarakan bersama Mas Ganjar dan juga bersama Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan. Tapi ada yang menarik kemarin, Mas, bahwa Pak Jokowi menyatakan bahwa Mas Ganjar itu adalah pemimpin yang memang berani, punya nyali, dan beliau berharap Mas Ganjar yang nanti meneruskan. Punya nyali itu? Iya, meneruskan dari pembangunan dan juga visi misi yang beliau sudah jalankan sekarang. Nah, tentunya calon wakil presiden, walaupun dibicarakan bersama ini, tentu harus satu visi misi dan bisa bekerja sama dengan baik. Tapi yang paling utama apa? Diterima rakyat. Termasuk partai yang akan bergabung pada hari Jumat itu ada ya? Mudah-mudahan. Kita kan tidak ingin mendahului Mas Budiman. Tapi kami mendengar dan mengamati ini dalam waktu dekat ini ada partai yang akan bekerja sama dengan PDI Perjuangan mengusung Mas Ganjar. Tentu pasti juga akan menyampaikan kriteria-kriteria siapa calon wakil presidennya, sama tadi seperti partainya Mas Edi yang menyampaikan calon wakil, kan sah-sah saja. Sudah disampaikan oleh Mbak Puan, namanya termasuk di dalam satu gerbong yang 10 orang itu, termasuk juga kadernya dari ketua umumnya dari Bang Andi Malarangeng. Nah, kita tunggulah, Mas. Tunggu ya. Ini nanti. Besok nggak diumumkan, nggak ya? Dalam 1-2 bulan ini. Oh, 1-2 bulan masih lama. Yang saya ingatkan, 1-2 bulan ini akan terjadi game changer dengan situasi-situasi yang ada ini. Kan kita terakhir bertemu, apa yang saya sampaikan terbukti. Nanti kita lihat. Oke, baik Bung Andi. Jadi kalau posisi Demokrat dan Mas Ahy itu fully hanya untuk Mas Anies, nggak terbuka untuk capres-capres yang lain. Sekarang ya betul begitu. Jadi kita serius membangun koalisi bersama teman-teman di Nasdem dan PKS untuk membangun koalisi perubahan dan persatuan dengan capres Mas Anies Baswedan. Dan kemudian kita harapkan dalam waktu dekat bersama-sama kita mendeklarasikan dan membangun kekuatan, menyatukan kekuatan 3 partai ini dan kemudian bersama-sama capres-cawapres. Artinya Mas Ahy tidak mungkin ke capres yang lain di luar yang perubahan. Etikanya kan begitu. Kita sudah sepakat tanda tangan semua bertiga partai ini. Jadi mari kita selesaikan proses makin lama makin jelas. Dan kemudian makin menyatu kita semuanya, lalu kemudian siap-siap untuk melakukan pendaftaran pada waktunya nanti. Tapi kerja-kerja politik sampai pendaftaran itu pun harus banyak yang harus dilakukan, membentuk tim bersama, menyatukan kekuatan, dan kemudian ada tim kampanye bersama dari 3 partai ini bersama-sama untuk memenangkan perubahan yang diusung oleh nantinya capres Anies Baswedan bersama nanti cawapresnya. Harapan kita tentu saja dari Partai Demokrat, kami menyodorkan Mas Ahy sebagai cawapres. Tapi silakan dibanding-bandingkan keputusan semuanya sama Mas Anies. Baik. Mas Edi, kalau Mas Edi lihat gitu, kalau dari sisi posisi PAN dan khususnya Mas Erik dan Bang Zulhas sendiri, cara apa yang akan dilakukan oleh PAN agar bakal calon wakil presiden yang diajukan PAN ini diterima oleh partai politik dan capres-capres itu?
Saya kira nama Pak Erick Thohir yang sudah kita sampaikan kepada Ibu Megawati, PDIP, kepada... Responnya gimana? Ibu Megawati tentu menerima dalam artian bahwa saya akan tampung dan saya akan bicarakan secara internal. Begitu juga dengan teman-teman dari Gerindra. Mereka akan tampung, akan dibahas secara internal, secara sangat lebih dekat kemana? Bagaimana? Lebih dekat kemana? Saya kira dua-duanya memiliki komitmen untuk mempelajari dan betul-betul menentukan siapa nanti yang paling cocok dengan capresnya. Tetapi intinya begini, kita ingin menang. Teman-teman dari PDIP, Gerindra, Demokrat, semua partai ingin menang. Capresnya ingin menang. Tetapi perlu kami tegaskan di sini, menangnya itu harus bermartabat. Oke. Nah, bermartabat, kita punya pertanggungjawaban kepada masyarakat semua bahwa Pilpres Pemilu 2024 itu harus teduh, mencerahkan. Jadi nggak boleh lagi ada diskursus mengenai populisme agama, politik identitas dan lain-lain. Dan kami semua di sini berkomitmen untuk melakukan itu. Dan kami berharap bahwa kemenangan yang nanti akan kami usung bersama-sama capres dan cawapres kami, mudah-mudahan itu adalah Pak Erick Thohir, yang itu bisa membawa suasana yang mencerahkan itu bagi masyarakat. Sekali lagi, pendek. Kalau ingin menang, Ganjar Erick atau Prabowo Erick? Dua-duanya punya kans yang sangat kuat. Oke, Bung Philip, aku ingin lihat analisa Anda. Ini kan semua politiknya kan begitu dinamis dan faktor wakil presidenmu kadang-kadang penuh dengan kejutan ini. Kira-kira apa yang Anda baca dalam beberapa bulan ke depan ini? Nomor satu sebetulnya tadi yang kita bicarakan sedikit ya. Pemilu kita ini memang mahal. Mahal. Secara desain dan secara by default. Ribuan pulau, TPS-nya ratusan ribu, calegnya ratusan ribu dan lain-lain. Jadi itu faktor tentang apakah ada yang bisa memobilisasi, mengumpulkan dana untuk memenangkan pemilu, itu jadi sangat penting. Dan saya kira faktor kedua yang tadi saya sampaikan, faktor pertama kan sebetulnya apakah calon wapres ini dihitung-hitung akan menjadi penantang di 2029, itu satu. Yang kedua menurut saya adalah memang soal logistik. Dan ini saya kira semua partai berhitung. Karena kelihatannya semua capresnya bilang di media nggak punya uang. Karena itu kan harus dijadikan sumber yang lain kan gitu. Nah yang ketiga menurut saya yang juga harus kita bicarakan, kalau partai-partai ini hanya berkonsentrasi pada Pilpres, mereka lupa pada Pileg. Ini sebetulnya akan menjadi backfire kepada partai-partai politik. Kalau dia ikut yang menang, misalnya menang, tetapi kursinya di DPR ternyata cuma sedikit, bargain dia juga akan banyak nantinya. Gitu. Jadi pilihannya adalah lebih baik ikut mencoba di kira-kira calon-calon yang kurang kuat, tetapi di situ dia bargainnya tinggi, atau ikut di partai yang kuat, yang kira-kira surveinya paling tinggi, tapi di situ dia jadi pemain kecil. Apalagi kemudian nggak dapat kotel effect, malah jangan-jangan suaranya lebih turun daripada pemilu sebelumnya. Gitu. Akibatnya sama saja, dan saya kira banyak partai ini yang sebetulnya namanya partai politik harus mengambil resiko-resiko politik. Nah sekarang Bung Andi dan teman-teman yang melakukan koalisi perubahan itu mengambil resiko politik itu gitu. Dan PDIP pernah ada di posisi yang itu juga dulu, 10 tahun di luar pemerintahan, tetapi kemudian kembali dengan sangat kuat tahun 2014. Dan Demokrat sekarang sudah 10 tahun juga di luar pemerintahan. Apakah akan kembali lebih kuat tahun 2024? Insyaallah. Kita lihat nanti. Tetapi poin saya adalah bahwa memang namanya partai politik pasti harus melakukan risking politik juga gitu untuk mendapatkan gain yang lebih banyak. Tetapi ini pertimbangannya ada di partai politik masing-masing. Oke, baik Bung Philip, makasih Mas Edi, Bung Andi, Bung Eriko dan Mas Andre. Kursi calon wakil presiden diperebutkan. Sosoknya dibutuhkan untuk menambah suara calon presiden. Dalam sistem demokrasi penuh kepentingan, calon wapres juga punya beban menanggung anggaran pendanaan politik. Sejarah memberi pembelajaran, posisi wapres kerap memunculkan kejutan. Namun bagi bangsa ini, kehadiran Duli Tunggal yang efektif bekerja untuk Republik dibutuhkan guna menyelesaikan problem kebangsaan yang penuh dengan tantangan. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.
Ibu Ketua Umum sudah menyampaikan bahwa ada 10 calon wakil presiden yang sudah ada di kantong beliau, dan juga dari saudara kami dari P3 kalau saya tidak salah ada 4. Nah, siapa itu ya tentu saya tidak tahu. Calon presiden dan calon wakil presiden akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Pak Muhaimin bersama-sama. Tinggal nanti kami memutuskan apakah dengan Ganjar atau dengan Prabowo. Persoalannya memang yang kami sodorkan ya Erick Thohir kalau untuk cawapresnya. Kalau capres sebelum mengumumkan cawapres, publik ini masih menganggap belum ada kepastian. Kesepakatan antar parpol dan Pak Anies dianggap masih belum bisa berlayar. Pemilihan presiden tinggal 9 bulan. 3 nama bakal calon presiden sudah muncul ke permukaan. Mulai dari Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Namun hingga saat ini mereka tak kunjung memutuskan bakal calon wakil presiden yang akan jadi pasangan. Meski sejumlah nama sudah disodorkan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan maupun PDI Perjuangan masih menimbang. Hal yang sama juga terjadi di Partai Gerindra. Pasalnya cawapres di Pilpres 2024 mendatang dianggap akan menentukan kemenangan. Deklarasi cawapres juga jadi bagian dari strategi. Benarkah cawapres akan menjadi kunci di Pilpres 2024 nanti? Dan benarkah akan ada koalisi yang terancam pecah kongsi gara-gara soal cawapres ini? Inilah satu meja The Forum berebut panggung bakal cawapres. Rasanya untuk urusan Pak Erick Thohir itu masuk dalam menu wajib pertemuan. Partai Amanat Nasional atau PAN telah menyodorkan nama bakal cawapres kepada PDI Perjuangan, juga Gerindra. Dan paket yang kami tawarkan, ke PDIP kami tawarkan juga Erick Thohir, ke Gerindra juga kami tawarkan Erick Thohir, dan paket Airlangga Zulkifli Hasan tetap hidup. Oleh karena itu tergantung pembicaraan-pembicaraan berikutnya. Namun, baik PDI Perjuangan maupun Partai Gerindra belum sepakat dengan daya pikat bakal cawapres yang ditawarkan PAN. Sangat menghormati dan selama ini kami juga mengikuti, mengamati Pak Erick dengan seksama. Dan ya kalau apakah masuk ke radar, ya radar. Persoalannya, saya mikir terus karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu, no. Sebelumnya, PDI Perjuangan mengaku sudah mengantongi sekitar 10 nama bakal cawapres. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Sementara, bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan didesak untuk segera mengumumkan bakal cawapresnya, mengingat elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Demokrat menyuarakan aspirasi rakyat perubahan yang ingin segera mendapatkan kepastian Pak Anies Baswedan ini bisa berlayar. Mungkin kalau nanti ada usulan-usulan nama, sangat mungkin untuk bisa diusulkan kepada capres. Nah, mau diterima atau tidaknya, capres yang punya hak prerogatif. Bakal capres sudah muncul di permukaan dan dideklarasikan. Ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Namun hingga saat ini mereka masih sendiri. Belum ada bakal cawapres yang akan mendampingi. Sejumlah partai dan koalisi masih menahan diri agar tak salah pilih dan berujung rugi. Ya, karena kursi wakil presiden hanya satu, sehingga banyak diperebutkan. Itulah tema satu meja The Forum malam ini. Di ujung sebelah kanan ada Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Malam, Bang Andre. Di sebelah kanan saya ada Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan. Malam, Bang Eriko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya ada Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Malam, Bang Andi. Waalaikumsalam. Kemudian ada Sekjen Partai Amanat Nasional, Mas Edi Subarno. Malam, Mas Edi. Dan
Bung Philip Vermonte, pengamat politik. Saya akan mulai diskusi dari Andi Malarangeng. Bang Andi, saya baca di sejumlah koran, ya, Demokrat akan evaluasi Anies kalau tidak menetapkan cawapres. Kenapa? Ya kan, evaluasi itu kan sesuatu yang wajar dilakukan dalam waktu ke waktu supaya nanti kalau bertanding siap dan menang. Oke. Sekarang ini belum garis start. Sekarang pun sebenarnya belum di garis start. Ini baru kalau MotoGP ini baru cek sirkuit dulu ini. Cek sirkuit. Tapi gini, betulkah AHY memang harga mati harus berpasangan dengan Mas Anies? Kalau kami kan dipersilahkan Mas Anies untuk memilih calon wakil presidennya. Oke. Lalu kemudian tentu saja kalau kami ditanya, kami menyodorkan Mas AHY, Anies AHY. Kalau mau menang ya Anies AHY, kan begitu. Oke. Betul nggak sih informasi bahwa Mas Anies ketemu Pak SBY di Pacitan, Mas Anies menyodorkan nama, tapi Pak SBY tetap mengatakan harus AHY? Oh enggak. Di Pacitan ketemu membicarakan langkah-langkah strategis ke depan. Termasuk cawapres? Belum sampai pada secara eksplisit ya. Tetapi yang jelas bahwa strategi-strategi nanti sehingga pada waktu garis start nanti pendaftaran capres-cawapres itu sudah jalan full steam. Ya, tetapi sebenarnya sekarang pun sudah harusnya mulai berbenah semuanya, bukan hanya PDIP, apalagi yang tapi gini, setelah pertemuan Pacitan kan kelihatannya agak terstruktur, tersistematis tuh. Semua elit-elit Demokrat mengatakan harus segera diputuskan siapa calon wakil presiden dari Mas Anies. Karena begini Mas, sebenarnya kalau kita lihat, kalau kamu hanya tunggu pada waktu masa kampanye, itu cuma 75 hari dan itu sangat sedikit sekali untuk negara yang begitu luas. Sehingga mestinya, apalagi misalnya kami Koalisi Perubahan dan Persatuan itu 3 partai yang harus menyatukan kekuatannya bersama-sama dalam satu barisan mendukung Mas Anies sebagai calon presiden bersama harus jadi cawapres. Ya kami menyodorkan, mari kita banding-bandingkan. Jadi bukan kalau lagunya Ojo dibanding-bandingin, kalau kami monggo dibanding-bandingkan. Tapi kalau based on surveinya Kompas kan lebih rendah dibandingkan Mas Ridwan Kamil dan Mas Sandianda, pasangan dengan Mas Anies. Lah, kan kalau di Koalisi Perubahan, siapapun jadi capresnya, Mas Anies sebagai capresnya, wakilnya juga harus membawa arus perubahan. Harus juga platformnya juga perubahan. Kalau Mas Anies pasangannya yang ingin melanjutkan status quo, kan bagaimana rakyat melihatnya dalam konteks arus perubahan ini? Oke, baik. Bung Eriko, ini kalau tadi dengar pidatonya Mbak Puan, AHY masuk juga sebagai cawapresnya Mas Ganjar? Begini Mas Budiman coba lihat bajunya. Udahlah, pertanyaannya lihat itu, ada warna merah, ada kuning, ada hijau. Saya rasa bukan kebetulan itu ya, Bang Andi. Apa, chemistry cocok? Ya, saya tidak mengatakan begitu, bahwa itu pasti seperti itu. Begini, Mbak Puan itu sebenarnya mau menyampaikan, kan selama ini selalu ditanya, 10 orang itu siapa? Kan begitu. Nah, kalau saya yang menjawab kan tidak tepat. Saya ketua DPP bidang pemuda dan olahraga, beliau ketua DPP bidang politik. Beliau sampaikan 6 nama yang ada. Ini bukan rayuan-rayuan politik ya? Atau ganggu-ganggu gitu? Oh, boleh ditanya kepada semua yang bertanya. Kemarin juga dari Kompas TV ada di sana, bahwa Mbak Puan secara spontan menyampaikan tidak mungkin. Bahkan siapa satu lagi itu kepada Mas Ganjar. Oh ya, nama Pak Erlangga Hartarto. Ya, tapi saya tidak tahu kenapa 4 lagi belum dibuka. Mungkin ini ke depan ini dibuka satu-satu, kan begitu kan. Tetapi artinya begini, kami kan sudah punya calon presiden, Mas Budiman. Tentu berharap, dan Pak Jokowi kemarin kasih masukan, supaya kita bekerja sama dengan sebanyak mungkin partai. Membangun bangsa ini tidak mungkin dengan hanya satu partai. Satu. Kedua, ada juga kemungkinan yang tidak memilih partai. Yang artinya masyarakat umum yang menginginkan Pak Mas Ganjar sebagai calon presiden, tetapi calon wapresnya juga kan penting. Bahwa ini menjadi satu kesatuan duit tunggal. Nah, inilah yang dikatakan oleh Ibu Mega ada 10 nama. Itu yang beliau tangkap dari yang selama ini ada di tengah tapi masyarakat. Gini, tim 8, timnya Mas Anies juga mengatakan bahwa Mbak Puan masuk radar cawapresnya Mas Anies. Begini, kita sudah punya calon presiden.
Sekarang saya tanya Mas Budiman, Ya, kalau apakah ditawarin, sudah kenapa punya enggak? calon presiden terus mau jadi calon wakil presiden? Seandainya Mas Andi Malarangeng juga ditanya kalau bisa jadi calon presiden, kenapa tidak? Kan begitu kan? Tapi minimum menjadi calon wakil presiden. Kami sudah punya calon presiden. Iya, kalau dapat Itu calon sudah- presiden, calon wakil presiden bagus juga kan? itu kan tidak baik. Itu Oh, nggak artinya baik. mau menguasai semua tanpa Artinya memberi menolak kesempatan kepada yang lain. Dan kami tentu tidak bisa bersama-sama dalam hal ini dengan katakan koalisi yang dinamakan perubahan. Kan presiden kami, Presiden Joko Widodo kan kader PDI Perjuangan. Nah, terus siapa yang meneruskan program beliau? Apakah ini program terus langsung mau di-stop dan kemudian beralih kepada yang lain? Kita tidak mau seperti itu, Mas Oke, Budiman. coba Mas Andi, tim 8 menyebut Puan juga masuk cawapresnya Mas Anies. Oh, tentu saja siapa Mungkin. saja bagi kami siapa saja silahkan dipertimbangkan oleh Mas Anies dan diputuskan oleh Mas Anies. Kita sudah sepakat bahwa Artinya mungkin kan terjadi, calon wakil presidennya itu ditentukan oleh calon presiden yang sekarang kita sepakati yaitu Mas Anies Baswedan. Nah, tapi kan tentu saja ada kriteria-kriterianya dalam piagam kerjasama itu termasuk soal platform perubahan. Kan begitu. Mas Budiman, ini tunggu dulu Mas Budiman. Oke. Ini bisa saja kan, kalau melihat perkembangan yang ada ini, kan begini ya Mas Bung Andi, ini kan diskusi kita di sini. Kalau melihat desakan dari pihaknya Bung Andi, artinya kalau mungkin dalam waktu dekat tidak diberikan kepada Mas Ahaye, bisa saja ada perubahan ya? di dalam kerjasama ini. Nah ini kita tidak tahu. Nah, inilah dinamisnya namanya Saya ke Mas Edi Suparno dulu ya. koalisi ini. Mas Edi, kalau posisi PAN ini setelah ketemu dengan PDIP, kemudian pindah ke Gerindra dan kekeh tetap membawa nama Erick Thohir. Ya, kita dalam pertemuan yang baik dan sangat produktif dengan PDIP, kita ajukan nama Pak Erick Thohir kepada Ibu Mega langsung. Itu ditampung oleh Ibu Mega dan akan dipertimbangkan. Ada proses internal yang harus dilaksanakan. Dalam pertemuan juga kemudian beberapa hari kemudian bersama Gerindra, kami sampaikan juga memberikan penegasan terhadap Pak Erick Thohir. Dan makanya saya sampaikan pembahasan tentang Pak Erick Thohir itu menu wajib di PAN. Menu wajib? Menu wajib di PAN. Kenapa menu wajib? Ya karena kami merasa bahwa Pak Erick Thohir adalah figur yang pantas untuk kita dorong. Tapi kan bukan kader PAN, bukan enggak Bang Zulhas. Ya, Erick Thohir itu sudah hampir 3 tahun ini sering berkegiatan dengan kita, sangat intens hubungannya dengan kita. Berkegiatan dengan PAN? Bahkan dengan Pak Zulkifli Hasan, beliau itu sudah bicaranya bahasa batin kurang lebih demikian. Bahasa batin? Bahasa batin, kan? Bahasa batin dan bahasa fisik juga gitu ya? Iya, karena satu kampung kan, dari Lampung Selatan. Oh, Lampung Selatan, oke. Jadi kedekatan kita sudah sangat erat gitu loh. Dan bahkan kami yakin ketika nanti salah satu capres mengambil Pak Erick Thohir sebagai cawapresnya, itu akan membawa elektoral positif untuk PAN. Oh, jadi siapa capresnya kalau dari PAN cawapresnya Erick Thohir? Kurang lebih gitu. Itu yang akan ada deal di balik itu? Kenapa itu? Karena Pak Erick bukan kader Partai PAN? Tetapi karena kedekatan itu, kedekatan emosional akan ada kuotil efek ya terhadap. Bukan karena deal. Kenapa itu? Ada transaksi atau deal? Oh, kalau transaksi tidak ada, dukungan. Saling mendukung. Karena chemistry-nya cocok. Sangat cocok. Oke, baik. Bung Andre, kalau tadi kan ini kan Mbak Puan ada 10, ada banyak. Kalau dari Gerindra dan Pak Prabowo, sampai sekarang masih firm Caimin atau ada nama-nama lain sebagai bacawa pres? Ya, kami ini kan punya koalisi namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Gerindra dan PKB. Kami punya piagam kerjasama yang ditandatangani tanggal 13 Agustus 2022. Disebutkan di sana, di dalam piagam kerjasama kami itu bahwa penentuan calon presiden dan calon wakil presiden diputuskan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Ditanya, siapa sih calon wakil presiden Pak Prabowo? Sampai hari ini kita bicara di acara Mas Budiman ini, saya bisa tegaskan, calon wakil presiden kandidat terkuat Pak Prabowo sampai sekarang adalah Gus Muhaimin. Tapi tentu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin punya komitmen yang sama. Membangun Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Nah, tentu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin berharap ada bergabungnya PAN, Golkar. Oh, masih saling merayu, menambah kekuatan ya Bang? Itu komitmen Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Karena kami percaya membangun Indonesia tidak bisa dilakukan oleh satu kelompok. Orang atau kelompok. Tapi dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Tapi Caimin pasti jadi bacawa pres? Sampai saat ini kandidat terkuat calon wakil presiden. Nah, karena sekali lagi yang akan memutuskan siapa yang akan kami usung, ya Gus Muhaimin sendiri bersama-sama dengan Pak Prabowo. Itulah piagam kerjasama yang kami lakukan secara transparan, kolektif, kolegial. Jadi nanti yang istilahnya Pak Muzani, sekjen kami, Gus Muhaimin adalah pemegang kunci Inggris
calon wakil presidennya Pak Prabowo. Oke, baik. Jadi sebetulnya sudah ada 3 capres yang pasti, tapi cawapresnya itu belum jelas. Apa sih yang ditunggu oleh partai politik? Tetap ikuti Satu Meja Forum setelah cawapres terkuat kami Caimin tetap. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll-on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel, dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya pakai detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Masih bersama saya Budiman Tanrejo di Satu Meja Forum. Kembali Bung Andi. Bung Andi, 3,5 jam Mas Anies bertemu dengan Pak SBY. Apa sih yang dibicarakan sebetulnya? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Beberapa strategi-strategi yang perlu dilakukan, juga tentu saja narasi yang harus dikembangkan ke depan, dan banyak lagi. Yang jelas bahwa makin tajam, kalau kita juga Mas Anies juga makin tajam, narasi perubahannya juga makin kuat, dan sehingga harapan kita bahwa pada waktunya nanti, dalam waktu mudah-mudahan tidak terlalu lama, ketika
kekuatan Juni, tiga partai koalisi perubahan ini dan partai lain yang ingin bergabung. Nah, jadi kita juga membuka juga partai lain yang akan bergabung juga, dan kemudian kita sama-sama mendeklarasikan Mas Anies bersama dan capres cawapres Mas Anies dan cawapres. Kalau sampai Juni tidak ada deklarasi? Tentu saja kita evaluasi lagi apa yang perlu dilakukan. Evaluasi apa sih? Evaluasi melihat kembali apa yang perlu dilakukan, apa yang harus menjadi lebih baik lagi. Bukan menarik dukungan. Karena kan salah satu opsi. Kan kita ingin mengevaluasi apa yang bisa membuat pasangan capres-cawapres koalisi perubahan dan persatuan ini bisa menang. Itu deadline-nya Juni ya? Kita juga melihat kan tentu saja teman-teman dari PDI Perjuangan, dari KKR, jadi juga dari teman-teman ada kemungkinan ada poros keempat juga, teman-teman Golkar, siapa tahu Golkar dan yang lain, KIB bisa membuat satu poros lagi. Jadi kita lihat semua. Gimana, Bung Eriko? Ini ramai juga Prabowo Gibran. Begini Mas Budiman, segala kemungkinan saat ini bisa terjadi. Kenapa? Semua menyadari betul partai-partai politik bahwa rakyat Indonesia itu sudah sangat sadar akan haknya, dan siapa yang mencalonkan dari internalnya itu akan mendapatkan kuotal efek. Nanti bisa ditanyakan dengan saudara Bung nanti saya tanya. Kan begitu. Nah, ini disadari semua. Kami sudah. Tentu yang lain juga harus maju. Kan begitu. Dan sampai sekarang kalkulasi perhitungan masih bisa 4 kerjasama loh, Mas Budiman. Contoh. 4 poros. 4 poros. Bisa. Contoh, PDIP sendiri ya? Katakan kami dengan yang sudah ada ini dengan P3 dengan apa. Yang lain, contoh ini, seperti Pak Erlangga dengan Pak Julhas misalnya, sudah bisa maju sendiri. Nah, justru itu sebenarnya mesti ditanyakan sama Mas Edi, kenapa enggak itu sama-sama ketua umum, kan gitu, seperti itu. Itu peluangnya jauh lebih besar, bawa kader sendiri. Itu yang dihargai oleh masyarakat, dihargai oleh rakyat Indonesia. Nah, Mas Budiman, ini perkembangan Juni-Juli ini menarik. Apa? Nanti hasil survei, nanti perhatikan. Sekarang jadi saja sudah akan jadi penentu. Saya tidak mau katakan bahwa survei menjadi penentu, tetapi bahwa survei juga alat yang memberikan cermin bagi kita, itu kita juga harus suara mengakui. Prabowo Gibran gimana sih? Nah, itu nanti harus ditanyakan. Enggak, kalau dari PDIP. Loh, kalau dari kami, bagaimana kami bisa mencampuri internal dari partai lain? Itu kan tidak memungkinkan. Tetapi dalam hal ini, kan kami juga berharap bisa bersama-sama juga dengan Gerindra. Katakan Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Tapi kan hal ini hampir tidak mungkin. Walaupun dalam politik, tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin hanya menghidupkan orang mati. Di dalam politik bisa saja. Sekarang gini, kalau dalam 2-3 bulan ke depan, ternyata, ini bicara, kita menduga-duga, ini naik Mas Ganjar jauh dibandingkan Pak Prabowo. Ini nanti jangan dulu dijawab sama Mas Andri. Ya, saya mau tanya Bung Andri. Nanti bisa saja. Loh, kita kenapa tidak bareng-bareng aja? Baik. Nah, itu bukan tidak mungkin. Baik, Bung Andri. Jadi peluang Pak Prabowo Gibran, Pak Prabowo Ganjar, dan Prabowo Muhaimin gimana peluangnya semuanya? Masih tetap terbuka juga semuanya? Jadi gini, tadi saya sudah tegaskan bahwa kandidat terkuat Pak Prabowo sebagai cawapres adalah Gus Muhaimin. Nah, ditanya apakah ada peluang Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Saya ingin tegaskan bahwa Mas Gibran itu kan terhalang dengan aturan perundang-undangan. Jadi kita jangan berandai-andai, kita bicara konstitusi saja. Tapi kalau terkuat, bicara dengan Mas Ganjar, kenapa nggak segera deklarasi, Bung Andri? Kan tadi saya sudah sampaikan, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ingin membangun kekuatan bersama-sama dulu, baru akhirnya memutuskan. Kan dari awal sudah saya jelaskan. Nah, bicara dengan Pak Prabowo atau Mas Ganjar, belum ada kesepakatan. Bukan, kita sudah bersepakat dan sangat solid. Sangat solid, hanya memang Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ingin menambah kekuatan dulu, baru nanti kekuatan koalisi. Ya, kekuatan koalisi. Kita masih berharap Mas Edi Suparno bergabung dengan kita, ya. Teman-teman Golkar bergabung dengan kita. Kalau dengan Prabowo Gibran belum mungkin ya, karena syarat umur ya. Kan sudah jelas, aturan konstitusi kita tidak memungkinkan, Mas Budiman. Kalau memungkinkan akan terbuka juga. Ya, saya tidak tahu, saya tidak ingin berandai-andai karena memang aturannya nggak ada. Tapi betul ada kader Gerindra uji materi juga soal umur? Saya tidak tahu, Mas. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Baik. Kembali ke Bung Edi. Ini tadi kan menarik Mas Erik terus ya. Tapi kenapa nggak sih tawaran Bung Eriko tadi Airlangga Zulhas gitu? Bagi sebuah partai politik, jika kader terbaiknya itu bisa maju dalam kontestasi Pilpres, itu merupakan sebuah kebanggaan. Mesin partai pasti gerak. Semua akan kerja ekstra keras. Bagi saya pribadi, justru itu adalah
opsi preferensi saya, gitu. Erlangga, Zulhas. Dan PAN memiliki rekam jejak. 2004 kita mengusung Pak Amin Rais, 2014 Pak Hatta Rajasa, 2024 ya mungkin ini siklus 10 tahunan di mana kita bisa mengajukan kader terbaik kita. Dan itu pasti dahsyat dampak elektoralnya untuk partai. Bagi saya begitu. Tetapi pertimbangannya juga ada satu, Mas Budiman. Kita harus menang di dalam Pilpres. Oke. Nah, itu dan menang itu harus Mas Erik. Ya, menurut kami formulanya saat ini mungkin itu salah satu yang terbaik gitu loh. Tetapi kami juga tidak mau menutup. Namanya juga tadi Pak Mas Eriko kan bilang, ini kan politik adalah seni dari segala kemungkinan. Jadi apapun bisa terjadi. Tetapi pada hari ini kita tetap akan mendorong Pak Erik meskipun kita tidak pernah menutup opsi Pak Erlangga dengan Pak Zulhas. Oke, baik. Bung Philip, ini sebagai pengamat, ini kan menarik peta panggung depannya ya. Peta panggung depannya kan AHY masuk cawapresnya Ganjar, Puan masuk cawapresnya Mas Anies, Gibran masuk cawapresnya Pak Prabowo. Ini permainan apa sebenarnya sedang terjadi kalau Anda baca ini? Ya, pertama-tama saya udah sering di satu meja di forum. Biasanya Mas Budiman ini nggak pernah nanya agresif ke... Betul. Tadi nanyanya sangat agresif mungkin karena ini wakil-wakil partai ini ngomongnya abu-abu terus. Padahal mereka sudah tahu. Nah, pertama menurut saya yang nggak dibicarakan adalah kenapa lambat sekali mengumumkan cawapres. Saya kira salah satu pertimbangan yang selalu jadi pembicaraan adalah apakah calon yang wapres ini nanti akan menjadi penantang pemilu kemudian. Oh, suksesor pasti berikutnya mereka ya? Antara lain menghitung itu. Gitu. Jangan sampai kalau menang, kemudian cawapresnya membangun kekuatan sendiri. Akibatnya mungkin malah pemerintahnya nggak efektif dan lain-lain. Karena pasti mau terpilih lagi dalam 10 tahun. Saya kira salah satu hal yang paling dihitung-hitung adalah kemungkinan itu. Nah, yang kedua, electoral efeknya. Kan kita lihat sebetulnya banyak partai-partai ini, kalau lihat dari berbagai survei, kalau dibikin cross tabulasi, itu mungkin partai-partai yang salah memilih cawapres atau capres bahkan, kena punishment elektoral gitu. Konsentrasi pada pemilihan capres, nggak taunya nanti nggak lolos threshold karena pemilihnya nggak cukup, itu kan akan percuma juga. Jadi saya kira partai-partai juga menghitung ini terus-terusan. Pak Edi Suparno senyum-senyum dari tadi mungkin benar kalau di PAN. Kotel efek. Kotel efek. Nah yang ketiga menurut saya adalah yang juga nggak dibicarakan kalau dari perspektif masyarakat nih, kita mau lihat ini memilih cawapres ini apa pertimbangan-pertimbangannya. Misalnya apakah dia mau menampilkan, karena sih nggak ada incumbent kan. Kalau nggak ada incumbent lebih susah, karena incumbent periode kedua misalnya Pak Jokowi atau SBY dulu waktu 2009 lagi tinggi-tingginya dengan mudah bisa memilih calon yang dianggap teknokratis, nggak perlu memperhatikan partai. Misalnya Pak Budiono makanya dipilih, ada keleluasaan itu. Tapi hari ini nggak ada keleluasaan bagi setiap capres. Karena itu dia pasti harus menghitung apakah menambah suara. Saya kira misalnya Pak Ganjar ini pasti dipelototin sama semua partai lain karena udah menurut saya akan menang landslide di Jawa Tengah. Karena itu cawapres dari capres-capres partai yang lain pasti akan memilih apakah bisa mendapatkan cawapres yang bisa mengkompensasi suara yang diambil habis oleh Pak Ganjar di Jawa Tengah, entah dari Jawa Barat tapi gini, atau Bung Jawa Philip, Timur. kalau yang menarik saya minta pandangan Anda ya. Ketika Demokrat mengancam Anies, kalau sampai Juni nggak dideklarasikan, ya bahasa saya mengancam. Itu apa yang Anda baca dengan itu? Saya kira tadi pertimbangan Bang Andi betul juga. Karena kalau menunggu sampai Oktober, itu cuma waktunya 75 hari. Gitu. Dan nggak mungkin, nggak cukup. Karena dulu pengalaman misalnya 2009 waktu Pak JK berhadapan dengan Pak SBY, Pak JK kan juga menunda-nunda lama gitu. Ternyata waktu nggak cukup untuk memenangkan pemilihan gitu. Dan saya kira itu pertimbangan yang masuk akal. Jadi kalau sekarang lebih cepat lebih baik gitu? Ya Pak Andi mungkin pemikirannya begitu. Negeri ini kan besar sekali, misalnya 38 provinsi. Anda mau traveling untuk kampanye di semua provinsi, bagaimana kalau hanya waktu cuma segitu? Dan dananya dan besar rata-rata kan? negara demokrasi paling tidak 6 bulan sebelum pemilu itu sudah pasangan dan timnya sudah lengkap untuk bisa melaju dengan cepat. Kalau tidak, kapan? Mungkin yang kita perlu tambahkan sesuatu nih, pengalaman. Mungkin Bang Andi lupa, tahun 2004, sebetulnya Pak SBY itu mulai elektabilitasnya cuma 6%. Tetapi karena kampanye yang sistematis, waktunya cukup panjang, bisa jadi pemenang. Jadi hari ini menurut saya survei-survei itu memang kelihatan beberapa akan sangat menentukan. Tetapi mungkin ketika kampanye sudah dilakukan efek yang lain. Dan karena ini ada satu lagi aspek yang menurut saya perlu dibicarakan atau juga. Bukan. Sistem pemilu legislatif. Kan baru mau diputuskan oleh MK apakah dia tertutup atau terbuka. Itu akan memberi efek saya kira pada partai-partai dan juga pada capres nanti.
Oke, Mas Edi, kalau kembali ke Mas Erik ya, ini kalau dipasangin dengan 3 capres kan angkanya kan kalah ya dibandingkan dengan bacawa pres yang lain tuh. Sebetulnya kengototannya karena apa sebetulnya? Ya kalau kita lihat pilkada DKI ya, Anies Sandi waktu itu paling buntut surveinya, tetapi bisa mengejar sangat cepat. Pak Erik juga dalam survei-survei terakhir ini saya lihat mengalami kenaikan, dan itu artinya apa? Pak Erik dari survei memiliki momentum yang untuk naik, dan itu momentum itu selalu sejalan seiring dengan prestasi yang dihasilkan. Gitu loh. Nah, kami perkirakan nanti kalau Pak Erik sekarang ini kita lihat bahwa BUMN kinerja bagus, memberikan kontribusi dividen tertinggi di sepanjang sejarah. Oh, itu jadi positif ya? Achievement itu menjadi perhatian masyarakat dan diapresiasi. Kedua, ya nanti kalau tanggal 19 Juni akan datang, tim Argentina bertanding dengan elektoral lagi. Itu mengobati kerinduan penggemar. Jadi semuanya menjadi sangat politik ya? Ya, semua memberikan dampak positif kepada beliau. Dan itu kami rasa mulai sepak bola, BUMN semua jadi politik ya. Itu yang kemudian terjadi. Bung Philip, ada faktor yang nggak dibicarakan soal dana ini. Apakah ini belum selesainya sebenarnya posisi capres-cawapres karena problem siapa yang mendanai pemilu yang mungkin akan sangat mahal? Mungkin juga. Soalnya begini, persoalan dana dalam pemilu ini satu hal yang paling belum bisa kita atur sejak kita mulai melakukan pemilihan langsung. Jadi uang dan politik itu tidak ada aturannya. Ada aturan tetapi nggak bisa di-enforce. Sehingga misalnya donor-donor ini itu memilih untuk tidak membuka kan. Karena apa? Mereka menaruh sebenarnya di semua partai. Di semuanya? Di semua partai. Oke. Ya betul begitu ya, partai-partai. Saya tanya sama partai-partai. Tetapi dia nggak akan bisa membuka, karena memang aturannya nggak jelas juga. Karena mereka mungkin akan dapat punishment. Dan ini yang menurut saya nggak tahu teman-teman di DPR, saya kira harus mulai pembicaraan. Karena kita ini udah 25 tahun lebih. Dan uang dan politik itu harus diatur secara lebih transparan. Oke, baik. Selain uang dan politik, sekarang juga ada variabel yang utama adalah soal survei yang akan sangat menentukan siapa yang akan menjadi capres dan siapa yang akan menjadi cawapres. Itulah setelah diskusi, setelah satu meja ini kita akan bahas soal itu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Pegel, pusing sakit kepala. Baru, Plosa Panasin. Oles, pijit, panasnya mendalam dan tahan lama. Hirup, Panasin, paling panas dari Plosa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Fitbar. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya Putri Oktaviani. Satpol PP Kota Bogor memusnahkan ribuan botol minuman keras ilegal hasil dari razia di warung-warung pinggir jalan. Ribuan botol minuman keras dari berbagai jenis dan merek dimusnahkan aparat Satpol PP Kota Bogor. Pemusnahan dilakukan dengan cara digiling. Minuman ini disita dari sejumlah warung pinggir jalan yang tidak memiliki izin menjual minuman beralkohol dengan kadar di atas 5%. Polisi menyebut akan terus menggencarkan razia minuman keras. Demikian Kompas Update, saya Putri Oktaviani, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol, baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar, delicious multigrain bar. Duh,
badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Jeruk strawberry banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kalah. Lapar sih. Aha! Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Philip Vermonte. Begitu strategis dan begitu penting posisi Wapres. Selain survei yang akan menentukan, apalagi faktor yang akan menentukan sebetulnya? Saya kira kandidat-kandidat ini menghadapi persoalan yang banyak sekali sebetulnya. Presiden siapapun yang terpilih besok. Ya. Masalah kita ini banyak sekali. Kompleks. Baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ada perang yang belum selesai, ada situasi geopolitik, ada persoalan climate change, pandemi, atau ada pandemi berikutnya, belum lagi di dalam competitiveness kita, dan lain-lain yang mungkin kemarin sudah jadi middle upper class negara, karena pandemi turun lagi, itu ada persoalan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Akibatnya kalau menurut saya, siapapun presidennya, tantangannya akan sama, sehingga mungkin responnya, walaupun misalnya ada narasi perubahan atau status quo dan lain-lain, responnya akan kurang lebih sama terhadap masalah-masalah ini. Dan karena itu menurut saya yang paling penting, ini kalau pendapat saya pribadi, seharusnya yang dipilih itu memang cawapres yang kira-kira bisa mendampingi si capres untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berat ini ke depan. Dan ini yang saya kira nggak terlihat dalam diskusinya. Sekarang diskusinya lebih pada soal
dia nambah suara berapa persen, ya. Atau kira-kira dia ada kedekatannya dengan si kandidat dan seterusnya. Tapi nggak ada diskusi-diskusi atau narasi yang disampaikan oleh partai politik. Kenapa calon tertentu paling baik gitu. Oke, baik Bung Eriko. Tadi ada tantangan dari Philip sebetulnya. Ini kan harus ada chemistry yang kuat untuk menjawab tantangan global, tantangan nasional. Ya, saya juga mau menambahkan apa yang disampaikan Bung Philips. Terkadang ada over ekspektasi juga terhadap calon wakil presiden. Begini, dalam tata pemerintahan kita, seorang wakil presiden itu pembantu. Bukan dikatakan pembantu, tapi itu adalah yang melengkapi presiden. Dan artinya, dia punya kekuasaan bila dibagi oleh presiden. Karena kalau ada hal yang presiden tidak bisa hadiri, tidak bisa lengkapi, maka tugas wakil presiden yang ditugaskan oleh presiden yang terpilih. Nah, ini yang harus sebenarnya kita sadari bersama. Itu pertama. Itu ban serep ya kalau gitu? Nah, itu Mas Budiman yang menyampaikan. Saya tidak menyampaikan begitu. Tetapi yang kedua, ini harus menjadi duit tunggal. Saling melengkapi, tadi sudah disampaikan oleh Bung Philip, tapi juga dia tidak mendominasi. Karena kenapa? Presidenlah yang menjadi kapten. Tidak ada dua kapten dalam satu kapal. Nah, yang ketiga, ini dilihat masyarakat. Nah, ini yang sangat menarik, dilihat masyarakat sama rakyat. Cocok nggak ini? Belum tentu. Misalnya tadi kan yang disampaikan Mas Edi, ini inginnya berpasangan dengan nih. Apakah sudah pasti cocok? Belum tentu. Di sini boleh tinggi surveinya. Nanti dengan yang di sana belum tentu. Meskipun pelajaran kadang-kadang kawin paksa ya? Ya, kadang-kadang seperti itu. karena keinginan untuk katakan menjagokan apa yang sudah disiapkan. Tapi sekali lagi, di sini sebenarnya ada hal yang menarik. Ini Mas Philip yang seharusnya disampaikan. Nah, ini kriteria yang seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat ini sebenarnya, oleh rakyat ini. Kalau saya secara subjektif menilai begini, ini memang harus melengkapi secara SDM. Karena calon presiden ini adalah orang-orang yang bekerja secara cepat, ekstra, tapi ada yang menjaga di belakang, terutama dari sumber daya manusia. Karena ini yang menjadi pokok pada saat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Baik. Itu Mas. Bung Andri. Jadi kalau pertimbangan dari Pak Prabowo dan Gerindra untuk memilih cawapres semata-mata karena chemistry, semata-mata untuk menambah koalisi, atau juga menjawab tantangan-tantangan global, tantangan Indonesia yang juga sangat kompleks. Ya, tadi seluruh aspek yang Mas Budiman sampaikan tentu menjadi aspek Pak Prabowo untuk mengambil keputusan siapa cawapres yang akan dipilih. Karena tantangan begitu kompleks. Mas Budiman bayangkan, di sekarang ini, di seluruh dunia ini terlanda krisis. Kita butuh pemimpin kuat dan bisa mempersatukan. Dan kita semua tahu, rakyat Indonesia tahu bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah melakukan rekonsiliasi yang memberikan modal besar kepada bangsa kita, yaitu persatuan. Dengan modal persatuan inilah ya kita bisa mampu menghadapi pandemi COVID-19. WHO dan seluruh negara besar memuji Indonesia sebagai negara yang mampu dan hebat menghadapi pandemi. Yang nggak memuji kita ya calon presiden Bang Andi aja di Australia atau di Singapura tuh yang malah mengolok-olok pemerintah Indonesia. Nah, tapi WHO dan seluruh negara besar dunia memuji kita. Bahkan ya di saat seluruh dunia tertimpa krisis ekonomi, pangan, energi dan ketidakpastian perang Rusia dan Ukraina, ancaman perang China dan Taiwan, Korea Utara dan Korea Selatan, Indonesia mampu tumbuh perekonomiannya. Itu modal persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Inilah yang menjadi komitmen Pak Prabowo akan melanjutkan pembangunan Pak Jokowi. Baik, Mas Edi. Tadi ada satu faktor ya, tantangan global yang dihadapin, tapi kan kemudian PAN juga akan kemudian kepada PDIP menyodorkan Mas Erik, tapi kepada Golkar menyalonkan Airlangga dan Zulhas. Sebetulnya PAN ini posisinya mau gimana dalam konteks kepentingan menang di Pilpres, tapi juga PAN-nya kemudian juga aman sebetulnya. Semuanya dua-duanya. Kalau kita mengajukan Pak Zulhas, tentu mesin partai bekerja ekstra keras, dan dampak elektoral bisa kita dapat. Begitu juga dengan Pak Erick Thohir karena kedekatan kita dengan beliau. Tetapi begini, disampaikan tadi oleh Bung Philips, Bung Eriko, dan Bung Andre, menurut saya itu tantangan yang dihadapi capres-capres saat ini nama-namanya selalu muncul di dalam survei sebagai capres nomor 1, 2, 3. Latar belakang mereka itu belum ada yang memiliki latar belakang kuat di bidang ekonomi dan perdagangan. Nah, yang memiliki, yang bisa menjadikan itu sebagai komplementer terhadap mereka, itu ada satu
satu bakal cawapres, namanya Erick Thohir. Erick Thohir. Erick Thohir mampu memutarbalikkan Republika ketika berdarah-darah diambil alih dan menjadi koran yang sampai saat ini masih berdiri. Ya, mission almost impossible, Asian Games itu bisa dipersiapkan dengan baik dan dilaksanakan baik. Itu termasuk bagi hasil untuk apa ya, pembiayaan capres nanti seandainya maju siapapun dengan Mas Erick Thohir ya? Enggak, kalau masalah itu sih berbeda ya, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa ini Pak Erick Thohir ini mampu untuk menjadi mengisi kekosongan, kekurangan yang mungkin perlu dilengkapi. Bukan Sandi juga cukup bagus. Ya itu, tapi kebetulan hari ini kita mendorong Pak Oke, kan? Ada kesempatan lain bisa pindah. Oke, Mas Andi. Jadi kalau posisi Demokrat dan AHY, yakin kalau Anies AHY itu kemudian seperti dikatakan Herzaki mengatakan Anies tidak lagi cukup bisa naik karena memang belum ada AHY. Jadi kan kalau kita lihat kriteria yang kita lihat, pertama memang harus menang dulu. Sebelum Anda bicara yang menang siapa? Menang partainya atau menang capresnya? Capresnya dong. Capres cawapres harus menang dulu. Kalau tidak menang untuk apa semua segala macam. Kalau capres menang, Demokrat nggak masuk threshold gitu gimana? Oh, kalau kita lihat kompatibilitas dari perubahan, arus perubahan dengan Partai Demokrat itu sekarang kalau bicara tentang perubahan pasti Partai Demokrat dong. Nah, kita berada di garis depan. Jadi karena itu. Tapi yang dapat kotak efek kan bukan Demokrat, Nasdem. Kan kita bicara tentang bagaimana bahwa dua pasangan ini pertama harus bisa menang. Yang kedua, koalisinya harus bisa stabil. Karena 3 partai, kalau PDP bisa sendiri, kalau Gerindra mungkin berdua bisa, kalau kami kan harus bertiga. Karena itu koalisi ini harus bisa stabil menjadi satu barisan. Sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah bangsa yang tadi dikatakan Bung Philips. Nah, kemudian visi misinya harus jelas juga. Perubahan bagi kami, kita ingin mengubah tata kelola pemerintahan yang ada sekarang. Kebijakan-kebijakan bukan mengolok-olok, kebijakan-kebijakan yang ugal-ugalan. Anda mengubah seperti Omnibus Law dan sebagainya. Tinggi gitu. Loh, kita kan mau melakukan perubahan dan perbaikan. Tentu yang baik-baik kita lanjutkan. Tapi yang sudah yang harus dilakukan perubahan, harus dilakukan perbaikan, Omnibus Law. Ini lagi misalnya pasir laut mau diekspor lagi, pasir laut itu. Ini kan semua kebijakan-kebijakan yang sebenarnya sudah masa lampau, ini mau hidup lagi dan merugikan bangsa dan menjual tanah air itu. Nah, ini yang mau kita melakukan perubahan. Nah, AHY bersama Partai Demokrat berada di garis depan untuk membuat, kita sudah memetakan kebijakan-kebijakan apa yang perlu dilakukan perubahan, tata kelola pemerintahan yang perlu dilakukan. Tidak ada lagi bicara tentang kita coba lihat periode, mau tambah masa jabatan, menunda pemilu. Kita coba lihat dulu hasil survei Litbang Kompas soal siapa sih bacawa pres yang cocok untuk Mas Anies Baswedan. Kalau kita lihat dari data itu tuh Mas AHY pada angka 10,8, di atas relatif kecil dibandingkan dengan Mas Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno dan ada Ganjar Pranowo yang 13,1. Tapi yang berada di garis depan untuk perubahan mana dong? AHY. Ya AHY dong. Karena kan platform kita perubahan kita ini. Kalau lanjutkan silakan, ada tempatnya lain kan. Nah, ini kan perubahan. Jadi posisinya Demokrat pokoknya berubah lah kira-kira gitu ya. Berubah yang sekali lagi dalam konteks kontinuitas and change. Yang baik-baik kita lanjutkan, pasti ada hal-hal yang baik-baik. Yang baik apa? Yang baik apa? Oh, banyak, ada beberapa hal yang sudah baik, ya kita lanjutkan. Apa yang baik? Ya, lebih baik tanyakan sama mereka. Tapi yang kami fokus pada yang mau kita melakukan perubahan. Ya, tata kelola pemerintahan, demokratisasi harus tetap ditegakkan lagi. Lalu kemudian juga kebijakan-kebijakan yang ugal-ugalan. Baik. Ini harus kita ubah. Jadi sebetulnya siapa sih yang akan menentukan calon wakil presiden? Apakah betul-betul lembaga survei? Apakah kemudian Presiden Jokowi tetap bersama satu meja setelah ini? Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri
otot. Nyeri otot, nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. 수고했어요. 비스킷 노무르 사토, 운특 이브 노무르 사토. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파, 비스킷 노무르 사토, 운특 이브 노무르 사토. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Baru, WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Wingscare. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja di forum Bung Andri. Dengan mempertimbangkan berbagai kompleksitas problem, sebetulnya kriteria yang paling pas untuk mendampingi Pak Prabowo itu cawapres seperti apa? Ya, sebagai partai pendukung pemerintah, saya mau klarifikasi dulu, Bang Andi. Pemerintah Presiden Jokowi tidak mengambil keputusan ugal-ugalan dalam membangun Indonesia. Kalau ugal-ugalan, tidak mungkin survei Litbang Kompas menyampaikan tingkat kepuasan Pak Jokowi hampir 80%. Itu supaya kita klarifikasi dulu. Rakyat sangat menerima dan sangat senang dengan pemerintah Pak Jokowi. Jadi kebijakannya bukan ugal-ugalan. Itu satu. Yang kedua adalah ya, pemilu 2024 ini harus kita jadikan pemilu yang riang dan gembira. Mas Anies, Mas Ganjar adalah sahabat-sahabat Pak Prabowo, putra-putra terbaik bangsa. Kita harus pastikan pemilu ini harus pemilu adu gagasan, jangan sampai ada polarisasi lagi. Lalu soal kandidat siapa calon wakil presiden Pak Prabowo dan apa kriteria, kami seluruh kader Gerindra sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo, memberikan mandat kepada beliau untuk memutuskan siapa cawapresnya. Kami sami'na wa ta'na, apapun keputusan Pak Prabowo, kami akan bekerja keras dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah, dari RT ke RW untuk mensosialisasikan Prabowo adalah solusi Indonesia tahun 2024 nanti. Oke, baik Bung Andri. Bung Eriko, Mas Ganjar ini dengan siapa nih? Ada banyak variasi, ada yang mau abang ijo, ada yang mau apa gitu. Ya, tentu begini.
Pertama, tentu kita menyerahkan kepada Ketua Umum dan juga nanti dengan partai-partai yang bekerja sama. Ini kan nanti ada lagi partai yang akan bekerja sama dalam waktu dekat nih, dan itu akan dibicarakan bersama Mas Ganjar dan juga bersama Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan. Tapi ada yang menarik kemarin, Mas, bahwa Pak Jokowi menyatakan bahwa Mas Ganjar itu adalah pemimpin yang memang berani, punya nyali, dan beliau berharap Mas Ganjar yang nanti meneruskan. Punya nyali itu? Iya, meneruskan dari pembangunan dan juga visi misi yang beliau sudah jalankan sekarang. Nah, tentunya calon wakil presiden, walaupun dibicarakan bersama ini, tentu harus satu visi misi dan bisa bekerja sama dengan baik. Tapi yang paling utama apa? Diterima rakyat. Termasuk partai yang akan bergabung pada hari Jumat itu ada ya? Mudah-mudahan. Kita kan tidak ingin mendahului Mas Bunian. Tapi kami mendengar dan mengamati ini dalam waktu dekat ini ada partai yang akan bekerja sama dengan PDI Perjuangan mengusung Mas Ganjar. Tentu pasti juga akan menyampaikan kriteria-kriteria siapa calon wakil presidennya, sama tadi seperti partainya Mas Edi yang menyampaikan calon wakil, kan sah-sah saja. Sudah disampaikan oleh Mbak Puan, namanya termasuk di dalam satu gerbong yang 10 orang itu, termasuk juga kadernya dari ketua umumnya dari Bang Andi Malarangeng. Nah, kita tunggulah, Mas. Tunggu ya. Ini nanti. Besok nggak diumumkan nggak ya? Dalam 1-2 bulan ini. Oh, 1-2 bulan masih lama. Yang saya ingatkan 1-2 bulan ini akan terjadi game changer dengan situasi-situasi yang ada ini. Kan kita terakhir bertemu, apa yang saya sampaikan terbukti. Nanti kita lihat. Oke, baik Bung Andi. Jadi kalau posisi Demokrat dan Mas Ahy itu fully hanya untuk Mas Anies, nggak terbuka untuk capres-capres yang lain. Sekarang ya betul begitu. Jadi kita serius membangun koalisi bersama teman-teman di Nasdem dan PKS untuk membangun koalisi perubahan dan persatuan dengan capres Mas Anies Baswedan. Dan kemudian kita harapkan dalam waktu dekat bersama-sama kita mendeklarasikan dan membangun kekuatan, menyatukan kekuatan 3 partai ini dan kemudian bersama-sama capres-cawapres. Artinya Mas Ahy tidak mungkin ke capres yang lain di luar yang perubahan. Etikanya kan begitu. Kita sudah sepakat tanda tangan semua bertiga partai ini. Jadi mari kita selesaikan proses makin lama makin jelas. Dan kemudian makin menyatu kita semuanya, lalu kemudian siap-siap untuk melakukan pendaftaran pada waktunya nanti. Tapi kerja-kerja politik sampai pendaftaran itu pun harus banyak yang harus dilakukan, membentuk tim bersama, menyatukan kekuatan, dan kemudian ada tim kampanye bersama dari 3 partai ini bersama-sama untuk memenangkan perubahan yang diusung oleh nantinya capres Anies Baswedan bersama nanti cawapresnya. Harapan kita tentu saja dari Partai Demokrat, kami menyodorkan Mas Ahy sebagai cawapres. Tapi silakan dibanding-bandingkan keputusan semuanya sama Mas Anies. Baik. Mas Edi, kalau Mas Edi lihat gitu, kalau dari sisi posisi PAN dan khususnya Mas Erik dan Bang Zulhas sendiri, cara apa yang akan dilakukan oleh PAN agar bakal calon wakil presiden yang diajukan PAN ini diterima oleh partai politik dan capres-capres itu? Saya kira nama Pak Erick Thohir yang sudah kita sampaikan kepada Ibu Megawati, PDIP, kepada... Responnya gimana? Ibu Megawati tentu menerima dalam artian bahwa saya akan tampung dan saya akan bicarakan secara internal. Begitu juga dan teman-teman dari Gerindra. Mereka akan tampung, akan dibahas secara internal, secara sangat lebih dekat kemana? Bagaimana? Lebih dekat kemana? Saya kira dua-duanya memiliki komitmen untuk mempelajari dan betul-betul menentukan siapa nanti yang paling cocok dengan capresnya. Tetapi intinya begini, kita ingin menang. Teman-teman dari PDIP, Gerindra, Demokrat, semua partai ingin menang. Capresnya ingin menang. Tetapi perlu kami tegaskan di sini, menangnya itu harus bermartabat. Nah, bermartabat, kita punya pertanggungjawaban kepada masyarakat semua bahwa Pilpres Pemilu 2024 itu harus teduh, mencerahkan. Jadi nggak boleh lagi ada diskursus mengenai populisme agama, politik identitas dan lain-lain. Dan kami semua di sini berkomitmen untuk melakukan itu. Dan kami berharap bahwa kemenangan yang nanti akan kami usung bersama-sama capres dan cawapres kami, mudah-mudahan itu adalah Pak Erick Thohir, yang itu bisa membawa suasana yang mencerahkan itu bagi masyarakat. Sekali lagi pendek, kalau ingin menang, Ganjar Erik atau Prabowo Erik? Dua-duanya punya kans yang sangat kuat. Bung Philip, aku ingin lihat analisa Anda. Ini kan semua politiknya kan begitu dinamis dan faktor wakil presidenmu kadang penuh dengan kejutan ini. Kira-kira apa yang Anda baca dalam beberapa bulan ke depan ini? Nomor satu sebetulnya tadi yang kita bicarakan sedikit ya. Pemilu kita ini memang mahal.
secara desain dan secara by default ribuan pulau, TPS-nya ratusan ribu, calegnya ratusan ribu dan lain-lain. Jadi itu faktor tentang apakah ada yang bisa memobilisasi, mengumpulkan dana untuk memenangkan pemilu, itu jadi sangat penting. Dan saya kira faktor kedua yang tadi saya sampaikan, faktor pertama kan sebetulnya apakah calon wapres ini dihitung-hitung akan menjadi penantang di 2029, itu satu. Yang kedua menurut saya adalah memang soal logistik. Dan ini saya kira semua partai berhitung. Karena kelihatannya semua capresnya bilang di media nggak punya uang. Karena itu kan harus dijadikan sumber yang lain kan gitu. Nah yang ketiga menurut saya yang juga harus kita bicarakan, kalau partai-partai ini hanya berkonsentrasi pada pilpres, mereka lupa pada pileg, ini sebetulnya akan menjadi backfire kepada partai-partai politik. Kalau dia ikut yang menang, misalnya menang, tetapi kursinya di DPR ternyata cuma sedikit, bargain dia juga akan banyak nantinya. Gitu. Jadi pilihannya adalah lebih baik ikut mencoba di kira-kira calon-calon yang kurang kuat, tetapi di situ dia bargainnya tinggi, atau ikut di partai yang kuat, yang kira-kira surveinya paling tinggi, tapi di situ dia jadi pemain kecil. Apalagi kemudian nggak dapat kotel efek, malah jangan-jangan suaranya lebih turun daripada pemilu sebelumnya. Gitu. Akibatnya sama saja, dan saya kira banyak partai ini yang sebetulnya namanya partai politik harus mengambil resiko-resiko politik. Nah sekarang Bung Andi dan teman-teman yang melakukan koalisi perubahan itu mengambil resiko politik itu gitu. Dan PDIP pernah ada di posisi yang itu juga dulu. 10 tahun di luar pemerintahan, tetapi kemudian kembali dengan sangat kuat tahun 2014. Dan Demokrat sekarang sudah 10 tahun juga di luar pemerintahan. Apakah akan kembali lebih kuat tahun 2024? Insyaallah. Kita lihat nanti. Tetapi poin saya adalah bahwa memang namanya partai politik pasti harus melakukan risking politik juga gitu untuk mendapatkan gain yang lebih banyak. Tetapi ini pertimbangannya ada di partai politik masing-masing. Oke, baik Bung Philip, makasih Mas Edi, Bung Andi, Bung Eriko dan Mas Andre. Kursi calon wakil presiden diperebutkan. Sosoknya dibutuhkan untuk menambah suara calon presiden. Dalam sistem demokrasi penuh kepentingan, calon wapres juga punya beban menanggung anggaran pendanaan politik. Sejarah memberi pembelajaran, posisi wapres kerap memunculkan kejutan. Namun bagi bangsa ini, kehadiran duit tunggal yang efektif bekerja untuk republik dibutuhkan guna menyelesaikan problem kebangsaan yang penuh dengan tantangan. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.